waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang, berani apa enggak? Katanya berani. Nah kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu. Itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah ini saya cari, saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya begitu. Malah ada Zenit itu seorang ilmuwan dan juga orang yang bijak. Jadi bilangnya itu kebenaran itu suci di atas segalanya. Karena memang begitulah menurut saya kehidupan seharusnya manusia. Nah hari ini karena bertepatan pada tanggal 14 Agustus. Jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya. Ya, tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu. Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk, maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah maksud saya jangan dipikir itu ibu hanya ingin nostalgia. Ndak, itu adalah semangat yang harusnya
kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi, itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita, kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu, supaya tahu kalian nggak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak, itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget. Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan kalian manusia apa bukan ya? Dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis-nulis kan beliau senang menulis. Di mana nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Istri beliau Ibu Inggit disuruh mencari kayak apa sih? Belabak tuh tatakan. Tahu? Jadi itu pispot, bentuknya bundar gini, lebih besar begitu. Nah, lalu ditaruhlah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja, disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan? Ayo Pak Ahok, mau kalian begitu lagi? Ayo, mau kalian begitu lagi? Wartawan, mau kalian begitu lagi? Nah, kan lemes tau wartawan. Karena sudah wartawan saya lihat tidak seperti wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah. Kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikat bendera pusaka. Ketika saya lihat semuanya yang gubernur, PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh Mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh. Lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Makanya ya kenapa kayak enggak fighting spiritnya itu loh Pak Zakir. Fighting spirit itu memang mesti ada gitu, tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh, Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek merebut Irian Barat? Nah saya nanya, Bapak saya mengatakan karena itu di dalam traktat dengan Hindia Belanda, semua yang kita punya ini dulu ada daerah jajahan dari Belanda. Dan malah beliau bilang seharusnya jadi Kalimantan Utara itu yang arahnya ke sana
ada Brunei, Malaysia. Makanya kan enak nih nerangkannya. Jadi seperti Sarawak, Sabah, itu seharusnya Kalimantan Utara itu masuk ke kita. Tapi belum bisa, karena pada waktu itu Bung Karno melakukan yang namanya Dwikora ya, itu Malaysia. Jadi kalau saya bertemu sama Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim, beliau bilang, terima kasih sekali kami kepada Bapakmu, karena akhirnya Malaysia bukan lagi miliknya Inggris. Gitu loh. Ini sejarah. Itu jadi wartawan kalau selalu giniin saya. Ya tahu ini kan giniin saya. Untung kamera bukannya senjata. Itu tolong deh ngerti juga sejarah Indonesia kalau kamu itu bangsa Indonesia. Alangkah sedihnya saya kalau melihat sekarang dari geopolitik Inggris saja, Inggris Raya loh. Dulu kan namanya gitu. Yang namanya selalu ada pepatah. Apa tuh ya? British or kan selalu bilang British rules the way. Jadi bayangin kekuasaan dia kan emang pakai kemana-mana. Karena dulu yang udah bisa pakai kapal-kapal sampai jauh-jauh itu orang Inggris. Orang Inggris itu memang pelaut. Jadi itu begitu. Bayangkan. Padahal kita juga kalau diingat, kita ini kan orang ini juga dibilangnya apa ya? Orang pelaut ya. Tapi ada juga omongannya apa? Dulu ada nyanyiannya ya. Iya toh? Lah, pakai bukan bahari gitu ya. Lo bayangkan lo, orang orang Sulsel itu kalau ndak salah banyak di mana itu? Di Australia. Karena yaitu mereka dulunya migran lah kalau sekarang. Jadi apa sih kalau saya nanti ada yang nggak ngerti ngomong ya angkat tangan, Bu, saya nggak ngerti ngomongan ibu, berarti inimu kosong banget soal kebangsaan. Betul loh, banyak loh anak-anak muda sekarang tuh saya sampai jengkel. Dulu saya sering disuruh ceramah di universitas. Terus ada yang lagi belum begini, belum duduk. Terus, Bu, buat apa sih Ibu ngajarin merdeka gitu. Ih, aku bilang nih anak kosong banget nih. Orang tuanya tuh sopo gitu. Gile. Nah, ini saya sekarang pidato saya mengingatkan pada sejarah. Bayangkan ya, coba. Karena ini 14 Agustus toh, jadi ada hari yang dalam sisi sejarah. Itu Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Widyodiningrat, lalu ditemani oleh Dr. Soeharto itu kan dipanggil waktu itu untuk datang ke Saigon. Jadi arahnya itu kan Vietnam ya. Nah itu, di Dalat namanya. Jadi saya sendiri tahu ceritanya. Jadi perjalanan tuh dengan pesawat tempur yang pasti bisa menjadi sasaran musuh. Karena apa? Itu katanya kan kalau kita pun dulu punya pesawat tuh apa Mustang apa ya. Bayangkan dengan Mustang aja berani loh seperti Pak Adi Sucipto. Ini kalian ngerti nggak sih? Saya nih di sini ada rekamannya karena saya ketemu sama orangnya. Anaknya Pak Adi Sucipto ada satu kelas sama saya. Namanya sekarang saya lupa nama panjangnya. Panggilannya Wangki. Jadi saya banyak loh anak pahlawan karena saya sekolah di Cikini, itu bukan sekolah hebat, dia sekolah rakyat. Jadi banyak anak rakyat, anak pejuang. Jadi kalian tuh saya ingin hanya kamu harus ingat
Jangan menjadi orang yang mau memecah belah. Media sekarang banyak hoax. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ngomong, kalau boleh nanti saya mau undang itu Pak Haso, redaksi apa mbah-mbah itu loh. Ya, TV-TV, ya mau saya ajarin namanya berbangsa dan bernegara. Kita ini bukannya liberal. Kita ini nasionalis sejati. Yang liberal tuh yang ngomongnya bisa kayak gitu-gitu aja. Padahal ada kode etik jurnalistik, tolong ingat. Yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan lagi. Itu masukin dong. Jangan dipotong-potong. Berani apa enggak kamu ngomong sama apa itu namanya? Pemretnya. Berani enggak? Arah. Lihat kan, enggak semuanya berani Bu gitu. Nanti ibu kan tinggal lihat beritanya kan. Bener berani apa enggak. Kalau Kompas itu kalau saya ngomong pada udah bingung, ya bilang tuh sama Pak Lili sama Pak Suta itu. Enak aja. Nah, bayangkan itu kedalat untuk apa sih? Untuk bicara PPKI. Nah, ini kan itu. Padahal itu namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk dilantik. Nah, bayangkan coba di sana jauh banget saya bilang sama bapak saya. Nah, ini kan untuk pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh bukannya gini loh. Diminta, enggak loh. Jadi kalau saya suruh ini, lalu saya sedang menyuruh mencari makam-makam nisan, ada nisan tapi yang tidak ada nama. Artinya orang tuh ikhlas banget berjuang untuk kemerdekaan yang namanya Republik Indonesia. Lalu ada kemarin yang itu mau digantung 3 orang. Coba apa kalian nggak punya hati ya? Kalian mikirin deh. Coba aja bawa tali gitu, terus coba deh ikat ke sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya udah pernah lo nyoba kayak apa sih kalau digantung. Kan waktu mulai kena sini nih. Aduh rasanya apa ya? Mau batuk nggak jadi gitu loh. Coba deh. Ya kan karena dipegang sendiri jadi tahu nih bisa putus apa enggaknya. Karena kan di sininya kita yang paling ini, yang kalau digantung tuh tak. Saya kan nanya sama dokter, berapa menit merasakannya? Sepanjang dia kan itu biasanya kalau dihukum ada lobang, jadi ini dibuka kan dap gitu kan. Itu, nah itu kalau itu cepat. Tapi ada juga kan yang dikerek. Mau kamu ngerasain? Pasti nggak ada. Iya makanya ingat, nih Republik mesti dijaga, tahu nggak? Saya pingin tahu nih wartawan segini banyak. Nanti kan gitu, mulai macam-macam deh. Di-create, dipotong-potong, dicacah-cacah kayak bawang gitu loh. Awas lo ya. Nah, jadi saudara-saudara, bayangin bapak saya itu mulai mau masuk politik tuh umur 16. Jadi mau masuk ITB. Mulainya kan di Jawa Barat. Lalu setelah itu beliau berpikir, ini rakyat ini bagaimana disatukannya. Jadi beliau ikut ke organisasi Syarikat Islam. Lalu masuk Trikoro Darmo, terus masuk dengan yang namanya digembleng oleh Pak Cokro Aminoto itu. Tapi beliau, saya ini dengar dari Bung Karno sendiri, jadi mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh kalau cara gini jadi lambat. Nah,
Tentu dari sisi para pendiri itu karena begitu hebat ingin merdeka, tapi ada perbedaan cara merdeka. Kalau Om Sahrir, Pak Sahrir itu maunya kita jangan merdeka dulu, kita banyakkan anak-anak pintar. Tapi Bung Karno bilang, kapan Belanda mau ngasih untuk yang namanya rakyat itu boleh sekolah menjadi orang pintar. Makanya Bung Karno maunya bahwa sekarang juga kita harus merdeka dan kita yang menata isi kemerdekaan itu. Nah, itu supaya tahu bahwa begitu tuh. Nah, jadi terus 4 Juli 1927 baru beliau pikir dengan mengambil resiko. Enggak mungkin hanya bisa partai yang mengkonsolidasikan, mengorganize. Saya selalu bilang organisasi adalah organ, sama aja. Kalau kamu pencet ini, kamu gigit aja, yang sakit kan enggak di sini aja semua. Itu adalah organ kita diorganisir, dikonsolidasikan untuk bisa mengerti apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mulai banyak dilupakan loh. Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia. Kamu apa nggak ngerasakan sih? Saya ngerasakan. Tadi saya bilang, nanti ini jangan coba-coba loh. Nah itu masukin gede-gede. Ibu Mega ngomong ke siapa? Ya yang akan melakukan. Jangan ada TSM. Biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lah orang yang melakukan itu ya orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri. Loh saya bilang loh, sayang Pak Mahfud nggak ada. Saya kan nanya, sebetulnya saya terus PDI Perjuangan nih warga negara Indonesia apa bukan toh? Pak Mahfud kan gini-gini. Artinya lah iyalah. Lah saya jawab sendiri, ya lah makanya karena kita warga Indonesia maka kita boleh yang namanya oleh KPU, ya dong, syah, ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong. Yang namanya apa sih? Yang TSM dulu. Terus apa lagi coba? Nih. Nah, setelah bikin partai PNI dengan spirit anti kolonialisme dan imperialisme, terus ada yang bilang, Bu, udah deh dibuang aja lagi perjuangannya Bu. Ternyata berjuang tuh capek ya. Ya siapa bilang, aku bilang suruh masuk PDI Perjuangan. Nah, kalau kamu pun merasa capek, out, keluar semua keluar. Saya lebih seneng gitu biar 5 tapi wah keren deh. Iyalah, ini banyak gini-gini aku liatin siapa yang ngantuk kemarin, ada yang ngantuk aku suruh keluar. Sana cuci muka dari dulu, mau datang ke sini mau dengerin atau mau ngantuk kan gitu. Fair dong, fair apa enggak? Nah iya fair dong.
Saya nggak pernah nggak fair loh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak fair loh. Apa? Main belakang koyo betak umpet ya. Tulis tuh, ibu bilang sekarang banyak yang betak umpet. Tahu nggak bentak umpet? Dulu kan ada kita ngumpet-ngumpet gitu loh, biar ketangkep gitu. Kalau nggak bisa ketangkep terus ada gong, hong apa? Kalau udah masuk hong nggak boleh lagi ditangkap. Banyak dah, ntar terus ada lagi. Oh iya, ini yang saya mau menerangkan nih. Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang bukan orang Indonesia aku rasa. Loh, masa nggak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Lo ya lo, zaman presiden lo. Terus, masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak? Nah kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Loh ya kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau nggak ketemu sama saya. Sampai hari ini nggak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu. Iya, ayo kita ngobrol. Memangnya nanti terus saya mau ditangkap. Nah, karena mau ketemu Kapolri ditangkap gitu. Iya. Yeah. Mikir wartawan. Kamu tuh orang Indonesia loh. Jangan kamu mulai ngomong yang nggak jelas-jelas. Karena yang sekarang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Awas lo ya. Kalau itu saya nggak lagi gini. Saya sue kalian loh. Yang namanya wartawan Republik Indonesia yang sudah tidak mengetahui harga daripada berita itu. Ya iya dong, sampein aja sana sama Kapolri. Emangnya kenapa saya nggak boleh? Lah kalau orang lain aja boleh, kok saya nggak boleh? Karena saya juga yang memisahkan. Terus saya takut enggak? Orang saya orang baik-baik. Itu loh. Mau pakai ini? Gile nggak? Awas ya kalau nanti masuk berita, paling nanti saya tahu dicuci, digoreng, di hoax atau nggak masuk. Terus kamu sekarang ini ngapain datang ke sini? Nanti Haso kalau ada wartawan mau datang sini nanya dulu, masuk berita nggak? Kalau nggak usah datang. Loh ya aku lebih seneng. Hanya berapa orang tapi semuanya masukin, benar gitu. Itu namanya wartawan yang begini. Kamu nggak ada kaliber kayak gitu. Saya tahu tadi saya bilang karena yang wartawan zaman perjuangan dulu tuh wah gini. Kamu ini hanya cari makan. Sorry, nanti nggak dimasukin sorryku. Wow, ibu menghina wartawan karena katanya mencari makan gitu. Saya kan sorry. Maaf dengan segala hormat saya. Awas kalau nggak dimasukin. Lah ya bener dong. Kalian dong. Gimana sih kita ini warga sama-sama loh. Jangan dibegituin, dipelintar-pelintir. Netral aja. Nah, itu media yang benar. Makanya ada kode etik jurnalistik. Nggak tahu sekarang kemana. Nah jadi apa? Alat perjuangan. Jadi prinsipnya tidak ada non cooperation, jadi tidak ada dualisme gitu. Jalannya progresif revolusioner. Karena kalau nggak gitu, rasanya memang nggak bisa loh. Bayangkan loh, bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau dengar, katakan ke kampung-kampung ya, rakyat tuh pakai goni, lalu bayangkan. 3,5 abad loh. Coba pikirin loh, saya sampai mikir gini. Seorang ibu, katakan saja beranak tuh
dengan melahirkan 1 tahun. Jadi 350 berapa? 3,5 abad tuh 350 tahun. Jadi terbayang apa tidak? Ayo Pak Ahok, kalau seorang ibu 1 tahun aja punya anak, jadi 350 tahun dengan korelasi 1 tahun, produk penjajahan itu padahal kan 1 ibu ya, padahal berapa ibu, kebayang nggak mereka produk penjajahan itu manusia Indonesia yang tidak merdeka. Coba bayangin segitu banyak loh, belum lagi anaknya berapa kan, coba aja hitung. Saya sampai mikir gimana bapaknya berjuang, wah begini-begini. Makanya saya lihat orang Indonesia apa masih ini ilmu loh. Ada namanya genetika. Di dalam genetika itu tercampurlah sel-sel, DNA juga termasuk keprihatinan. Saya pernah di psikologi, jadi saya dapat bertanggung jawab. Jangan nanti Ibu Mega mengatakan, karena saya suka mikir, apa masih ada ya gennya yang namanya bangsa Indonesia itu seperti budak. Ini saya gini loh, karena kok susah amat disuruh apa ya, saya ngelihatnya tuh suka lesu sendiri deh. Diem, coba toh. Aku pikir, aku lihat PAUD ke PAUD kan, terus apa nih iku namanya apa toyo selain PAUD, TK. Nah kalau sekarang di kota udah ada seperti PAUD tapi swasta yang menurut saya cukup baik karena ada olahraganya, ada pengetahuan sopan santunnya gitu. Tapi kalau di luar-luar saya pikir nih sebenarnya mau diajarin yang namanya anak bangsa ini seperti apa ya? Seperti apa ya? Jadi ibu-ibu tolong deh, jangan aku marah-marah melulu sama kalian. Kalian itu ibu loh, ibu yang membuat yang namanya generasi baru loh. Terus ibu-ibunya, aduh ada kemarin ada berita seorang ibu mati nyiksa anaknya. Aku saya mikir nih ibu apa toh yo? Itu kah produk Republik Indonesia? Terus saya baca koran, sekarang orang banyak stres. Nah itu kan saya sampai bingung, kenapa justru sudah merdeka banyak stres, padahal saya bandingkan ketika sedang bergelora yang namanya ingin merdeka itu sampai bisa namanya mengorbankan diri, itu nggak ada stres berarti rela. Lah ini kalau kamu bandingin deh, cobain, kamu nih udah bisa duduk gini-gini loh, saya anak istana loh, bayangin. Yang namanya istana tuh kan gede banget, wah apa aja ada gitu. Makanya kenapa orang yang masuk-masuk gitu sekarang merasakan kenikmatan itu, terus kepinginnya kalau bisa meneruskan. Udah berhenti dah. Orang namanya kekuasaan itu selesai kok, nggak langgeng. Iyalah, jadi ya sudah. Kalau sudah mau selesai ya sudah. Lah saya aja 3 tahun cuman ya sudah, nggak boleh lagi ya sudah, itu aja. Tapi kan kitanya, kenapa sih saya masih bisa nih pidato kayak gini gitu loh? Karena apa? Bakti saya gitu loh. Mana sih saya pernah mau mecah belah kamu Pak Ahok diomongin jelek-jelek loh sama nih yang bagian sebelah sono loh gitu. Gimana Pak Ahok? Itu pecah belah loh. Awas lu ya, ibu-ibu segala kalau ada yang ngomongin orang lain kayaknya jelek terus kamu itu yang benar, saya nggak dipikir nggak tahu. Nah itu kan makanya ada konsekuensi yang dibilang Bung Karno, merdeka sekarang dan sekarang. Kalau saya disuruh milih, saya akan ngomong maunya merdeka sekarang. Nah gitu, karena kita nanti yang noto, bukannya nyembah-nyembah
minta-minta dulu. Siapa yang mau ngasih orang kita jadi pinter-pinter? Untung aja bapak saya jadi pinter. Dia di dosennya, bapak saya loh bilang, coba nggak sakit hati kalau manggil Inlander Soekarno, gitu. Kalau bilangnya kemari, kamu katanya mau memberontak, tapi kamu buktikan sekolah yang pinter, ya itu dosennya. Tapi itu sebetulnya antara memberikan semangat, tapi manggilnya coba Inlander Soekarno. Tahu Inlander? Jadi kayak orang yang suka berontak gitu loh. Itu bapak saya loh. Coba bayangin, tapi ya jadi insinyur juga loh, penjajahan loh. Gitu. Jadi bayangkan gitu. Kayak apa terus kalian? Hai. Aku suka sedih deh lihat anak-anak itu keleleran gitu. Mbok ya apa ya? Nanti terlalu banyak ngomong. Itu makanya kenapa beliau udah siap kan dibuang. Saya udah lihat semua tempat pembuangannya. Ende, Perapat, Mentok, Bengkulu. Coba, nggak boleh orang pada takut. Itu mau kalian dibegitukan lagi kan nggak mau, ya jangan deh. Tapi ya gitu kamu juga, aduh, mesti berpikir ini demi Indonesia loh, bukannya buat siapa-siapa. Nah udah gitu apa coba? Aduh, kemerdekaan itu kan dipertahankan dengan revolusi fisik. Berapa sih yang ini korbannya waktu waktu tempur mempertahankan kemerdekaan loh. Itu ada peristiwa 10 November itu di Surabaya. Nah itu kan ada, tapi itu kayaknya bukan 10 November. Yang ada rakyat yang naik di hotel Oranye, ya toh, namanya hotel aja Oranye. Itu ada benderanya merah putih biru, itu dirobek. Apa nggak mikir ya kalau ditembak tuh? Makanya kamu tuh wartawan juga jangan mikir deh, kayak apa? Masa nggak ada sih nenek moyang situ? Rasanya ada deh yang pernah ikut perjuangan itu. Nah terus Palagan Ambarawa, wah ini keren banget kalau saya dengar dari para jenderalnya, namanya Palagan Ambarawa. Itu mempertahankan waktu itu daerah Ambarawa. Lalu serangan Belanda, jadi itu clash pertama dan clash kedua, revolusi fisik 1-2. Ini saya lahir kenapa? Makanya pindah pemerintahan itu ke Jogja. Nah, tapi pemerintahannya itu kabinetnya ke Jogja. Itulah diterima oleh ya Bapak Hamengkubuwono ke-9 almarhum. Jadi untung ada yang mau bawa, karena dianggap Jakarta ini dalam keadaan krisis. Nah itu saja aneh loh. Ibu saya bilang itu di depan istana katanya itu ada jatuh bom, tapi tidak meledak. Buat saya itu ada mungkin apa supranaturalnya. Bayangkan oleh ibu saya digulung sama karpet. Saya sampai mikir, bayangin saking udah panik kali, digulung sama karpet, dibawa ke belakang istana Jogja itu. Tapi terus bapak saya dibuang, Pak Hatta segala. Pemerintahan kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah terus yang namanya ini ibu saya itu, nah itu memecah Belanda. Jadi ibu saya dibilang untuk supaya tetap tinggal di istana, tapi ibu saya ndak mau. Jadi sama Pak Sultan ke-9 itu dicarikan tempat, ada rumah di Kalicode.
Jadi di situ, lalu biaya hidup dari siapa? Pak Sultan ke-9 almarhum. Katanya itu kasihnya golden. Jadi sama ini sama Laskar ini ditukar sama uang rupiah. Ini sejarah loh, otentik dari orangnya loh. Ibu saya tuh pahlawan nasional loh. Jadi jangan ada yang muntir-muntir ya. Bener loh. Ini peristiwa tuh, bener-bener. Jadi ibu saya pun udah mau. Jadi tetap aja sana makannya. Saya ini orang yang seneng ayam. Oh, anak presiden toh, jadi makannya yo ayam no. Terus waktu ngungsi itu ibu saya cerita, kan siapa mau beli ayam. Tahu-tahu saya minta, kenapa masaknya nggak ada ayam? Gitu kata ibu saya. Nggak ada, kita nggak bisa beli ayam. Tahu-tahu ayam tetangga liwat. Terus saya bilang lah itu ayam. Ya. Kamu nggak pernah kan ngerasain kayak gituan? Saya tuh pernah. Iya, ile. Udah gitu kayak apa zaman Pak Harto, boroh tokono. Tapi nggak mau cerita sekarang. Ke zaman ini Westerling. Nah itu loh mana Sulawesi Selatan. Ayo, mbok inget toh yo berapa jumlahnya loh korban waktu itu di Dredet, tahu nggak? Dredet tuh tahu nggak? Jadi diginiin aja, ya toh? Jadi berdiri sama pas ini, no, kayak apa sih namanya? Apa tuh brand? Jadi katanya saya kan ketemu yang namanya juga tua-tua senior di sana cerita, kan saya seneng nanya itu kayak apa waktu pembunuhan yang itu Westerling itu. Wow, itu sih main ini aja deret gitu. Pak Sopo yang cerita tuh ya. Mana ini Kalimantan coba. Kamu tahu nggak Pak Cilik Ribut? Ayo berdiri. Siapa yang tahu Pak Cilik Ribut? Betul toh? Iya betul, dia pahlawan. Tahu nggak? Kalau Pak Cilik Ribut tidur tuh kamu tahu nggak di mana? Ya nggak tahu toh? Maksudnya? Bukan batuan maksudnya di batu tidurnya. Iya, dia karena masih kayaknya maaf ya, itu turunan Dayak toh. Jadi kalau di istana rapat, kan dia gubernur pertama toh, betul apa enggak? Ya, tidurnya di meja habis rapat itu di kayu. Jadi saya pernah nemukan, saya pikir nih siapa ada orang kok nggak diusir ya? Iya tidur meringkuk. Jadi udah gitu saya pelan-pelan masuk ke kamar bapak saya. Pak, ada orang tidur di meja ini loh, tadi bekas rapat. Ketawa. Loh, itu kan Om Cilik Ribut. Hah? Lah ngapain? Kayak nggak ada tempat tidur. Ayo, kalian. Ini sejarah bangsamu loh. Hah? Terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal. Hah? Jelek-jelekin orang. Hah? Gile. Betul loh wartawan, awas lo ya. Karena ini mau 17 Agustus lo. Jelek-jelek aku tuh ngikut lo. Wah. Insaf. Nih semua pada insaf. Siapa mau memecah belah negara ini lagi? Lawan saya. Hah? Gile. Lupa kamu tuh ada di mana. Coba nggak tahan aku dia ngeliatin kayak gini. Iya dong. Banyak orang yang berkorban. Siapa tuh ya? Nah, ini tuh tunggu dulu. Ada kiper dulu siapa ya? Sailan. Sailan tuh kakaknya, itu pahlawan juga. Siapa tuh namanya? Siapa? Betul tidak? Lihat. Apa dipikir saya nggak tahu? Itu pahlawan. Juga apa? Untuk merdeka itu banyak pengorbanan. Tahu? Kamu mau saya senjatain? Pakai senjata benar? Wartawan?
Lo ya, jangan ketawa. Mau? Nah enggak kan? Makanya jangan jelekin orang dong. Wartawan tuh juga gini dong, punya pendirian. Gitu dong, ini apa? Ngikutin hanya dapat duit melulu. Tulis. Kalau mau, ya saya bertanggung jawab. Kalau ada yang mau membuli saya. Oh iya dong, masa kayak gini sekarang yang namanya Republik ini baru 79 tahun, tahu? Mau apa yang kita nyanyikan Indonesia Raya? Walala. Sekarang rakyatnya sendiri sudah lupa. Penguasanya sudah lupa. Gitu loh, gimana mau ngambil semangat para pejuang ini? Nggak ada loh kata menyerah loh. Makanya yang aku suka nangis-nangis gitu kalau udah namanya orang mau dihukum gantung, dihukum tembak, nulis surat sama keluarganya. Tapi saya abadi. Aduh, ada siapa tuh lupa pula bilangnya gitu. Aduh, gile dah wartawan sekarang. Nah ini kan merdeka atau mati, saya kan diketawain. Ibu udah merdeka kok merdeka-merdeka. Lo dulu itu kalau berlivatan gini, saya kan nanya. Saya banyak kenal para pejuang, para jenderal. Pak Urip Sumaharjo, Pak yang namanya Sungkono, terus Pak siapa yang jenggotan? Gatot Subroto, Pak Yani, 7 pahlawan revolusi. Saya tuh kenal semua, tahu? Coba ada yang kenal nggak? Angkat tangan. Enak aja, saya ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar. Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu, tadinya gua mau pensiun, saya udah punya cicit kan, aduh cicitku lucu banget, aduh jadi apa ya darling saya, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua, ngapain dia gua nggak nurut, gitu dengar, ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi, keren apa enggak, ayo. Benar nggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren nggak? Nih mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya? Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Jadi kalau merdeka atau mati itu ada gunanya lo dulu gitu. Kalau papasan, terus kalau manggil tuh nggak ada kayak yang sekarang jenderal. Udah aku kalau dengar liatin siap jenderal. Tadi mana Pak Ganip tuh? Mana yang ada dari ini tentara? Lah itu kan gitu siap gitu. Iya. Saya ini pernah panglima tertinggi loh.
Saya tuh bilang, kamu itu jenderal, urusin anak buah kamu. Saya benci banget kalau dengar ada jenderal bilang, siap ibu, mereka itu karena salah mengatakan menginterpretasikan perintah. Salah kamu jenderal. Waktu saya panglima tertinggi, karena kamu kalau memberikan perintah adalah juga tanggung jawab kamu. Jadi anak buah kamu, kamu harus beri tatar pengetahuan supaya dia mengerti kalau dia disuruh siap jenderal. Tahu nggak? Jadi gua boleh juga panglima tertinggi lu. Lupa. Iya anak buah, lu saya waktu ke Dom Aceh, oh gile, aku bilang tuh Pak Muzakir, kasihan juga, ngapain kok ada mati tapi di belakang. Ini bener loh, ini saya mengkoreksi, sikon. Ternyata kalau maju 1 batalion, peralatannya hanya setengah. Kalau nggak percaya, saya bertanggung jawab. Loh, pantesan aja. Coba Pak Muzakir. Coba bayangin, udah berhenti deh bilang sama Aceh, udah jadi satu aja sama Indonesia. Emangnya kenapa sih? Itu ada di situ tuh, mana dia? Tuh di sana. Kasihan rakyatnya juga. Kalau pakai, dipikir bertempur tuh enak po. Ilah. Jadi kan gitu, menjadi bangsa berdaulat, berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Jadi kalau mau jadi brengsek ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi bener ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi berani ya kalian juga. Ngerti nggak? Jadi gitu. Untuk apa? Bung Karno saja diakui loh sebagai seorang tokoh dunia. Bukannya saya itu bapak saya. Enggak. Karena apa? Di PBB dia berpidato yang sangat karismatik, namanya to build the world anew, membangun dunia baru. Sampai hari ini kalau saya ketemu orang asing yang mereka selalu minta bukunya, karena itu adalah sebuah cita-cita bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia itu ingin sebenarnya apa yang juga sama dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita ketika itu beliau memperkenalkan Pancasila. Jadi menurut mereka luar biasa. Tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Fransiskus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas.
Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah nggak berkarakter. Indonesia. Mana adil makmur? Lah kalau penguasanya aja nyuruh ini mesti nggak boleh nih, yang itu nggak boleh jadi tuh, ini itu nanti yang ono nggak boleh jadi tuh. Jadi yang tadi udah saya kasihin, makanya saya nanyain kalian berani apa enggak, Pak? Iya, kalau baik-baik aja Pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi ngomong Pak, kita ini juga warga loh Pak. Nanti mulai dari kepala desa, betul apa tidak? Ayo. Nggak ada toh yang berani ngomong betul apa tidak, katanya berani, baru ngomongi gitu aja nggak bisa jawab. Kenyataan apa saya suruh buktikan? Saya punya bukti-buktinya. Gile, masa gitu? Ya sudah dong, buat apa? Dari pemilu tidak langsung zaman Pak Harto dirubah reformasi, ingat. Sampai saya juga loh yang jalankan berhasil, tapi sayanya kalah. Karena apa? Ternyata juga dipakai untuk apa? Bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi. Makanya di dalam teknologinya katanya untuk memudahkan. Tapi kalau dipikir tahun berapa? Yang ada meninggal itu yang KPP apa? Betul apa enggak? Lo katanya modern. Apa artinya? Saya tuh sampai garuk-garuk kepala. Ini benernya ada yang namanya alat modern apa enggak? Di India. Saya tuh sampai ngomong sama duta besar India. Saya ada keluarga yang mengangkat saya itu menjadi anak. Jadi saya bilang suruh ngomong, suruh beli alatnya. Nanti saya mau suruh nih Hasto, pergilah ke sono. Mengapa India dengan jumlah 1, berapa sekarang? 7. Betul apa tidak? Bisa selesai loh. Hanya dalam paling cepat seminggu. Artinya apa? Dan nggak ada keributan. Aneh kan? Kita aja tertekan. Ayo Pak ini. Coba pikir yang dari tentara. Jadi pada diem aja kan, karena pada takut. Rakyat datang ke saya, Ibu kenapa kan jadi begitu ya Bu? Kita dijuruskan Bang. Lah kamu tuh benernya memilih sopo toh? Lo saya kan tadinya memilih Ganjar Bu. Lo kok tadinya? Terus ya kan ditekan. Dipikir nggak ada yang lapor kayak gitu sama saya. Jangan lupa lo, PDI Perjuangan itu strukturnya tuh sampai anak ranting lo. Ya wartawan supaya tahu dulu ada pada rakyat tuh, Ibu gimana ya kalau kayak gitu? Ya kamu supaya tahu, tapi kalau gitu kuat apa enggak? Kalau mau nyoblos si A ya nyoblos aja gitu. Kamu ingat 5 menit nyoblosnya, nanggungnya 5 tahun lu. Aku ajarin gitu lu. Nah kalau nggak sesuai dengan hatimu bagaimana kamu? Nah, coba pikir yang bakalan jadi tuh. Omongin tuh rakyat. Karena apa? Lah, siapa suruh pemilu langsung? Tapi pemilu langsungnya sekarang diginikan. Jangan dipikir orang luar negeri itu nggak tahu loh. Saya banyak teman saya orang luar negeri pada nanya, kenapa Indonesia berubah ya Mega? I don't know. Yes, but really it's not good. Aku bilang, aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya
Buat saya ya thank you gitu wae. Tapi bener toh, masa nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong gitu. Artinya mereka tahu bahwa apa netralitasnya tidak ada tulis. Gitu loh. Siapa yang mau ini nangkap saya kalau saya ngomong gini lalu dipikir provokasi? Enggak. Masa mau zaman kayak Pak Harto lagi? Kan saya udah bilang saya dipanggil polisi 3 kali. Ih gile. Udah gitu kejaksaan 1 kali seharian sampai dari jam 8 pagi sampai jam saya sendiri sampai ngeliat jam. Apa gitu sih? Kalau nggak seneng gitu. Lo orang tetangga saya partai sebelah nggak usah ngomong deh. Prihatin loh saya. Prihatin loh. Guna apa ada partai jadinya? Padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik tulis yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum secara langsung sekarang. Tulis. Apa boleh ormas ikut? Enggak. Tidak tahukah kamu yang namanya Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berapa kali diamandemen? Awas lo ya. Loh, kok nggak diginiin? Hanya terus apa? Pura-pura lagi, Hanya boleh ada pemilu, tapi sudah di-create. Buat apa? Hak rakyat mau dikemanakan? Bukankah yang namanya di dalam konstitusi kita yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh, hei wartawan. Loh ya, karena saya mau mendidik wartawan Republik Indonesia supaya tahu rasa kebangsaannya. Nggak kayak gini, hanya modalnya jelek-jelekin orang. Wah gile gue bilang. Ngomong kalau saya katanya mengintimidasi Kapolri. Gile, ngomong enak aja. Ntar itu orang panggil su aja deh, suruh dia bertanggung jawab apa kata intimidasi. Lo kalau intimidasi kan sembunyi-sembunyi, datengin, lo mau ini, orang aku ngomongnya terbuka. Jangan bego dong wartawan, tolong dong. Lo iya bener loh. Lo masa saya kan ngomong bener loh, polite loh. Masa nggak boleh ketemu sama Kapolri, orang saya warga negara Republik Indonesia, udah gitu bekas presiden lagi. Nggak pernah boleh bang ngomong mantan. Ada aturannya, harus sebutnya presiden kelima. Peraturan Republik Indonesia tahu. Wapres ke-8 ibu. Kamu apa nggak tahu ya? Ntar aku liatin deh, yang masukin ke Kompas kah, ke media apa entah. Iya loh, di sini ada media nggak? Media apa namanya? Ada nggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Mana? Itu kan takut tau gitu aja. Angkat tangan. Nggak boleh gitu. Angkat tangan. Kamu jangan ketawa, diam. Bilang sama bos kamu, dia punya sesuatu yang harus dibayarkan ke kita loh. Kalau nggak percaya boleh tanya Pak Hasto, betul nggak? Lo, makanya jangan takut. Kalau saya bilang angkat tangan, gagah, angkat tangan, nggak begini. Laki-laki apa kamu? Lo ya betul dong. Tidak punya pendirian. Saya fair kok. Kalau saya nggak benar saya minta maaf. Lah ini enggak. Gila gue bilang mau dijadiin apa Republik Indonesia yang dibuat oleh presiden pertama
Yang namanya bapak proklamator, nanti ada yang, ya itu kan bapak ibu, iya emangnya saya mau ngaku bapak saya si Badu, hah? Gila, emang iya dia bapak saya tahu, tapi jangan lupa dia pahlawan nasional, proklamator, apa nih? Kamu, saya gemes loh sama wartawan zaman sekarang, makanya kalau saya diminta untuk ibu ada yang mau talk show, enggak, gitu weh. Saya bilang sama Sopo, Rosi, Ros, lo hanya mejeng sama nama gua aja, aku bilang. Itu temen kan, temennya Mbak Puan dari abad keberapa nggak tahu aku. Terus aku bilang, yang dapat duit lo, gua nggak dibayar. Tapi yang diminta gali-gali dari aku. Mana si Rosi itu? Ntar aku panggil ya. Lo mau ini nggak? Gua mau talk show sama lo. Wah seneng dah dia ntar. Sebenarnya apa toh? Sebenarnya makanya saya bilang sama Pak Jokowi nih, Pak, mbok udah nggak usah pakai Indonesia apa mbok maju apa teguh apa mbok. Indonesia Raya Pak itu udah tercakup di situ semuanya bahwa kita ini harusnya menjadi Indonesia Raya. Kenapa sih? Karena Bung Karno kan bilang merdeka itu hanya jembatan emas. Saya sampai mikir, bapakku bilang kok cuma jembatan, rumahnya di mana? Tapi kok jembatannya emas? Itu loh. Berarti kita yang harus meng-create rumahnya, gitu loh. Tapi jembatannya sudah dibuat dengan kemerdekaan itu. Sekarang mau dibubrah-bubrah, ya saya nggak terima. Daripada kamu menjelek-jelekkan republikmu sendiri, daripada kamu menjelek-jelekkan hanya mengadu domba orang, out. Fair toh? Bayangkan, kan gimana ya? Padahal kedaulatan rakyat itu prinsip utama negara, demokrasi. Terus masa mau jadi yang kayak apa? Dengan lagi mentalitas rasa takutnya makanya saya sekarang kan selalu nanya, takut kamu? Kan gitu. Enggak, benar. Semua boleh tanya, Hasto, kalau kamu panggil untuk calon, ada 3 hal yang kamu harus tanya. 1, takutkah kamu? Katanya enggak, bener nih tok. Pokoknya catat aja bilangnya enggak takut. Kedua, maukah turun ke bawah, bertemu akar rumput? 2. Yang ketiga, punyakah kamu uang untuk namanya? Ya iya dong kan bikin baliho lah apa-apa. 3 itu, betul apa enggak toh? Betul. Coba dong, bayangin. Nah kalau udah pura-pura berani bu bla ntar udah turun ke bawah dia takut deh, ngibrit. Kayak apa coba? Kan saya mau punya pemimpin daerah juga yang akan mengelola daerahnya dan menyayangi rakyatnya, melindungi rakyatnya, mengayomi rakyatnya dengan berkeadilan, memberikan kemakmuran. Para wartawan, daripada kamu kayak gitu, sekarang kamu carilah hitungan hutang kita. Hutang kita nanti beber-beber aja dah. Terus cara bayarnya lalu bagaimana? Benar loh. Saya kan pernah bayangin mengatasi dengan selesai tidak ada dampak. BLBI selesai sampai saya dapat award dari CNBC karena dia itu kan pengamat politik ekonomi. Kenapa kok bisa bayar utang IMF? Coba kalau saya gembor-gembor gitu kan apa? Enggak. Tapi benar, kalau mau lihat tak foto awardnya itu. Kenapa? Ya karena ya itu. Lah saya buat bangsa negara. Kalau enggak berapa kebangkrutannya? Sekarang udah mulai loh. Kamu kalau nggak salah Kompas udah mulai nulis-nulis yang namanya PHK. Terus mau dikasih makan apa? Makanya saya concern banget yang namanya
yaitu ekonomi kita bagaimana, terus untuk mengadakan pangan bagaimana. Saya bicara dengan Paus, Holy Father. Waktu itu saya nanya, ada perang Holy Father yang menurut saya begini, perang. Tapi ini diberi oleh God yang mengatakan maka saya akan beri cobaan dengan global warming. Apa kata Paus Fransiskus? Nggak ngomong, cuman gini. Artinya betul. Terus dia bilang, Vatikan itu adalah pemerintahan sebuah agama. Tapi saya sudah menyuruh untuk apa? Membuat penelitian. Nah kalian itu mbok ya nulis-nulis kayak gitu. Karena ada kalau nggak salah kolom apa kuyo? Apa namanya lingkungan atau apa? Mbok sekarang kata ini yang ngomong bukan saya loh, mengulang omongan beliau loh. Bilang sekarang di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair lagi, tapi udah terpotong-potong esnya. Saya nggak bisa bayangin, kita negara kepulauan, kalau umpamanya itu Pacific Ocean, datanglah mana dia di sebelah sono itu kutub-kutub mencairnya kemari ke kita, bisa kebayang nggak? Kayak apa kejadiannya? Kapak yang pulau-pulau kita akan tenggelam. Untung ada namanya deklarasi Juanda. Tuh anak muda wartawan, tahu nggak? Kenapa? Itulah dalam deklarasi Juanda. Why namanya deklarasi Juanda? Karena pada waktu itu yang jadi Perdana Menteri adalah Bapak Insinyur Juanda. Makanya karena berhasil dan diterima oleh PBB adalah kepulauan kita ini tertutup. Kapal asing tidak boleh masuk ke dalam selat-selat yang ada. Tetap harus minta izin. Pertama itu, pulau-pulau yang tertutup oleh laut itu tidak tenggelam. Tetapi tetap ada di dalam yang namanya kenyataannya itu dia ada tapi tertutup oleh air. Itulah deklarasi Juanda yang sampai kalau saya konferensi lingkungan dan lain sebagainya, banyak negara-negara yang namanya terutama di Pasifik itu minta seperti apa deklarasi Juanda itu, karena mereka khawatir kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, maka akan tinggilah laut yang ada, maka tenggelamlah pulau-pulau mereka. Tulis. Coba kebayang enggak? Ini persoalan dunia aja kayak gitu. Kamu masih mau menjadi organ pemecah belah? Ya enggak terima lah saya. Orang kita mestinya bersatu, padu, solid, kolektif. PDI Perjuangan itu harus gitu. Nah kalau nggak mau mecah belah orangnya, out dah. Gitu loh. Coba lihat ini, gini gede aku sampai mikir, wow, kurang gila banget nih kita nih. Kalau umpamanya terjadi aja pemberontakan, saya kan pernah mengatasi konflik 5. Coba Maluku, Kalbar, Papua, Poso, Aceh. Beres kok, nggak ada sampai perang yang ini. Coba bayangin. Jadi saya selalu bilang kan sama para pemimpinnya, kalian tuh pemimpin. Kalian itu berarti tanpa langsung tidak langsung membunuhi anak buahmu sendiri. Di Maluku malah Maluku. Mana Maluku? Kebayang nggak Pak? Yang bikin pusing kepala saya kalau saya nggak bisa 7 keliling lagi. Itu kan perkelahian yang namanya pela gandongnya itu pecah. Antara keluarga yang Islam dan Kristen itu saya nggak tahu berkelahi, bunuh-bunuhan. Jadi pusinglah kepala saya. Karena apa? Waktu datang ke pengungsian
Itu kan ibu-ibunya mama pada uang ngerebutin. Jadi saya tanya, kamu yang agama Islam mana? Kami ini Islam, kami ini Kristen. Mengapa kalian bersama? Mama, itu suami tidak mengerti, saya juga. Mama kalau saya dipanggil dari timur tuh Mama tolong selesaikan. Ya saya selesaikan. Saya dibawa ke masjid yang mulai terbakar. Betul Mama, ini harus dibetulkan, harus begini bla bla bla. Itu waktu saya wapres. Jadi disuruh oleh Gus Dur. Oke, asal kamu damai. Baru keluar dibawa ke gereja. Saya masuk. Mama, gereja kita dirusak. Tolong Mama selesaikan. Iya, asal kamu damai. Ngerti nggak kamu anak-anak muda? Bahwa dengan tulisan kamu yang suka mau memecah belah, kalau terjadi lagi seperti itu kayak apa? Aku turunkan kalian suruh ikut perang, tahu nggak? Tahu apa tidak? Ini janji ibu kepada yang namanya wartawan Republik Indonesia. Ingat, ini omongan tahu tanggal 14 Agustus. Aku bakal jadi kamu tak persenjatai lo maju tempur, bisa merasakan kayak apa namanya kehilangan keluarga anak bapak itu di Maluku. Betul apa tidak? Saya lihat foto-fotonya, ada bom molotov dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya tidak mau oleh Panglima, saya tidak boleh masuk, saya masuk. Saya adalah wakil Panglima tertinggi karena saya diutus oleh Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau kalau hanya menerima laporan saja. Masuk saya. Kamu tahu aku naiknya apa? Kapal perang, tahu nggak? Lo mau? Hanya karena tulisan itulah makanya tulisan itu bisa membuat hati nurani manusia menjadi terhormat atau menjadi apa? Pengkhianat. Baca puisi kayak ibu gini-gini, tahu nggak? Ini semua mengapa ada yang namanya penulis-penulis begitu dikagumi karena tulisannya itu kemanusiaan, tapi ada juga provokator, pengkhianat. Coba bayangkan, kamu apa nggak pikirin saya dapat berita dari Saddam Hussein karena kenal saya akan ada anak buahnya. Saddam Hussein bilang sama pengawalnya ketika harus dihukum gantung. Saddam kan dihukum gantung. Kamu mau jadi pemimpin kayak begitu? Saddam bilang, saya sama pengawalnya ditepuk. Bikin saya terhormat. Kamu lakukan dengan baik. Can you imagine? That is the leader. Lo wartawan, ingat omongan ibu, tahu nggak? Kalau nggak benar-benar saya kamu lo. Kamunya karena setelah membuat provokator melalui tulisan-tulisan yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mempergunakan kode etik jurnalistik lagi. Ngerti? Apa ngomongnya ngertinya aja begitu? Setengah hati. Tahu, setengah hati. Nggak usah datang ke sini lagi mencari berita kalau kamu masih mau begitu. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Membuat rakyat hanya sengsara. Apakah PDI Perjuangan ini nggak bisa, nggak boleh menjadi salah bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So, jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu.
Nanti saya dibilang provokator, enggak, baik-baik ini kan secara umum loh. Karena saya nggak ditemuin sama dia, ya wes bene baik. Kenapa sih saya ngomong gini? Loh, saya ketua umum bertanggung jawab kepada partai saya, no. Kecuali kalau saya nih kerek, hanya apa? Setiap anak ranting pun bertanggung jawab loh untuk membesarkan partainya. Nah, apalagi ketua umum. Makanya waktu saya bilang padahal kan baik ya. Pak Hasto kalau mau diambil lagi, ya aku panggil lah Kapolri. Apa dulu dong saya mau tahu anak buahku digituin. Lah ya, kan saya nanya, siapa itu Rosa? Hah? Enak aja pakai masker. Hah? Terus apa namanya iku? Apa? Manggil sapa si Kusnadi? Adakah dalam surat pemanggilannya? Hah? Nggak ada toh. Lo wartawan nggak berani ngomong kayak gitu. Hah? Nah, gua teriak-teriak deh. Kalau udah bosan sini pergi dah keluar. Nggak usah dengerin ibu lagi. Karena saya pikir saya mesti rupanya ngomong nih sama wartawan-wartawan yang kayaknya udah kepincut aja. Wah, soal dapat berita keren yang bisa headline, tapi terus gitu. Wah, diputar balik nggak jelas-jelas. Ya, ilah enak banget. Gitu loh, makanya deh. Udah berhenti, udah jadi wartawan. Kalau nggak berani, wartawan zaman dulu banyak juga yang mati loh. Betul loh. Teman-teman Bung Karno tuh siapa ya, entar tak cari namanya deh. Aduh, sopo ya, lupa pula saya. Tinggal berapa nih? Nah, tinggal apa? 7, 3. Ntar lagi. Siapa udah bosan boleh keluar kok. Jadi bayangkan ya, pemilu langsung tuh susah loh. Dari pemilu yang terus nanti dimainkannya ke MPR gitu. Nah, yang saya tidak setuju MPR-nya sekarang dijadiin di bawah. Padahal saya tidak begitu niat, tidak ada maksud saya. Tapi kenapa? Coba dong kamu bikin sebuah analisa gitu loh. Bahwa sebenarnya kenapa sih kok MPR tadinya tertinggi. Saya udah minta loh. Keraker berapa? Hasto yang amandemen 1 kali aja. Iya loh, untuk dinaikkan tertinggi lagi. Supaya apa? Iya dong. Kalau ada masalah-masalah konstitusi, merekalah yang harusnya bersuara. Nah, sekarang tersandera karena apa nih, DPR, ini DPD, ini MPR. Padahal anggota DPR itu juga MPR. DPD juga gitu. Bayangin, padahal ini kan kayak jadi begini. Jadi dia nggak bisa. Makanya dia harus saya naikkan lagi. Gitu loh. Coba dong kamu juga pikirin itu urusan konstitusi apa-apa. Bikinlah kamu. Dulu masih ada nggak sih yang namanya PBI itu? Lah terus apa kerjanya? Ayo wartawan bisa ngomong nggak? Apa kerjanya tuh PWI? Apa Persatuan Wartawan Indonesia? Dulu aktif banget loh. Dulu. Nah, dengan begitu maka saya sekarang nih berpikir seperti apa ya harusnya pemimpin Indonesia yang betul-betul punya kearifan, punya keteguhan, tidak gila kuasa, sangat pemberani. Pemberaninya apa? Melindungi rakyatnya. Saya nih jelek-jelek. Pernah loh, ada TKI. Namanya sopo saya udah lupa, coba cari deh tok. Ya, saya waktu itu kan masih susah ya. Apa namanya? Zoom-zooman ini loh. Waktu saya itu. Jadi saya minta dilepas. Waktu itu dia membunuh bosnya.
lalu mau dihukum mati dengan rajam. Jadi saya minta kepada kerajaan Saudi Arabia, saya bertanggung jawab, saya bilang kalau dia bersalah biarkan dia akan mempunyai proses hukum Indonesia, dipulangkan. Kalau ndak salah itu anak ini deh, NTT deh, kalau ndak salah. Mana NTT ya, ada nggak? Nah itu NTT itu kalau kamu jadi bos nanti, itu kamu mau jadi bos apa enggak ya? Masukin jadi bos apa enggak? Jadi apa? Itu kan nggak tahu. Itu selalu terjadi ilegal. Aduh apa namanya? Bukan membawa orang pakai kapal tuh. Jadi namanya bukan illegal logging, ilegal apa tuh? Iya, woman trafficking itu. Jadi itu saya suruh tanya ke keluarganya, ternyata dia itu oleh pamannya dijual. Coba kebayang nggak? Tahun berapa tuh ya? Coba cari deh, namanya siapa deh. Nah itu, jadi hanya satu nyawa aja loh. Bukannya saya sombong. That's pemimpin tahu, bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Loh ya, terus kamu maunya apa? Nyolong aja? Mau korupsi? Gue pecat dah. Terus apa? Masa jadi pemimpin kayak gitu? Saya selalu bilang kamu mau kaya terserah, tapi ingat jangan sampai kena yang namanya 3 huruf KPK. KPK yang buat saya juga, coba bingung toh saya. Lah kok sekarang begini? Makanya maksud saya tuh, saya nanya siapa Rosa? Enak aja dia. Mentang-mentang KPK, dia nggak tahu apa kalau KPK saya yang bikin juga. Saya ini banyak loh, 3 tahun jadi presiden produktif banget. Bukan mau nyombongin diri, karena perlu. Konflik tadi udah saya bilangin nih, teroris, bom, bombo, PLBI. Kalau ini lembaga MK. MK itu saya bikin loh, gile nggak sekarang dimain-mainin kayak gitu. KPK, MK, KPK, BNN, BMKG, apa lagi aku bisa lupa. Tunggu dulu. KPK, MK, KPK. Tunggu dulu. BMKG, BNN. Ini Detasemen 88 khusus anti teroris. Terus apa nih ya? Ntar dulu. Itu apa sih namanya? BNPB. Gile nggak, cuma 3 tahun doang loh, semuanya saya bikin. Wah pokoknya itu namanya BMKG, sekarang keren. Dulu saya sampai bingung, adanya di Kementerian Perhubungan, bingung saya, ada urusan apa ya cuaca sama perhubungan. Coba mikir. Jadi adanya di eselon 3 apa? 2 apa 3? Mau 3 gitu. Jadi saya bilang, lah boro-boro mau ketemu menteri, nggak ada dah. Waktu sebelum dibuat jadi BMKG lu, gila gue bilang, gimana sih Republik Indonesia nih? Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan.
Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, sopowe yo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu, katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Sampai saya pusing bolak-balik dia kalau nelpon nanya, alah udah deh biarin aja, itu urusan negara loh, aku bilang. Tapi itu benernya mesti gitu Mega. Yes I know. Ayo nggak malu kalian hanya reporter cari berita udah wah. Makanya saya bilang belajar jadi wartawan yang baik. Ada lagi ini terakhir lah udah ngomongi. Jadi penyelenggara mana bagian advokat ya kemarin tuh mana dia suruh ngomong dulu dah sama penyelenggara pemilu tuh tok netral aja dah. Jadi nanti bilang kalau dia pakai anggaran belanja negara, ya dong. Jadi juga mesti dicatat dong. Duitnya itu dari mana? Loh, iya dong.
Masa hanya apa? Hanya satu side aja gitu loh. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu tahu. Nah jadi mana dia nih? Jadi Merdeka, Jurdil, no selalu KPU aja bilang, aku lihat balihonya tuh nggak tahu sekarang apa namanya KPU, terus apa ke KPU ini apa Komisi Pemilihan Umum apa selalu menjaga supaya terjadinya jujur dan adil. Terus satu lagi apa? Apa luber? Tuh langsung umum. Aku lihat di jalan mana tuh ada dua gede. Aku pikir gile juga nih, bener apa enggak ya? Tahu-taunya dok. Gile. Saya ini makanya bertanggung jawab. Saya ini pernah kuliah di psikologi. Terus saya diajari yang namanya statistik. Jadi saya kan selalu bilang nih sama anak buah saya, kamu boleh lihat survei tapi jangan dipegang karena saya tahu cara ngitungnya. Nah saya sampai ini ngomong karena memang udah kejadian tau. Jadi waktu siapa tau yang aku nanya, pinter banget nih statistiknya. Nah itu Hudori meramalkan, aku bilang prediksi bahwa itu akan yang ini, yang apa, yang menang itu ini, terus ini, terus satu putaran. Jadi kan saya mikir kan gini ya, rakyatku tuh sebenarnya berapa toh, kan gitu. Dan saya karena belajar statistik, jadi saya tahu kok bisa udah gembar-gembar ya, kan gitu. Udah gitu langsung MK dimainkan, betul apa enggak? Itu kan pada nggak mau ngomong betul gitu, bokong gitu loh, gile deh. Itu selalu saya tahu kamu tuh ragu, padahal itu kebenaran. Bayangin. Lalu MK-nya dimainkan, udah gitu dibiarin aja. Saya pengen tahu KPU-nya juga netral apa enggak. Makanya dimasukkan, betul apa enggak? Lah ya. Nah ternyata saya udah mikir, ini orang kali udah dirantai dah. Ternyata betul. Iya toh? Siapa namanya? Ketua KPU. Lah ternyata ada masalah kan gampang bacanya. Terus ini kan saya ngomongnya kan umum ini, karena udah liwat. Keadilannya mana? Begitulah kejadiannya. Karena rupanya dia tersandera. Saya tadinya kan udah mau loh ke KPU, betul loh. Loh. Susah-susah saya daftarkan partai. Orang waktu itu kan yang teken partai toh, betul nggak? Lah iya lah, kamu tuh loh mikirin, terus tahu-tahu kok kayak gitu, terus tahu-tahu loh, ini antara perundangan yang di bawah dari konstitusi mana nggak ada yang ngomong. MK itu saya buat karena hanya untuk dalam rangka
kalau ada perselisihan yang namanya di konstitusi, tidak seperti Mahkamah Agung gitu. Makanya saya tadi nanya sama Hasto, aku kok nggak ngerti sih tadi baca koran, yang namanya keputusan MK itu kok bisa dianulir. Nah ini kalau ini saya mesti belajar lagi oleh namanya petun. Bingung saya dari sisi hierarki aja. Loh iya, saya nggak ngerti lagi peradilannya. Terus saya kan udah ngomong, saya nggak setuju namanya TNI sama Polri mau disetarakan. Oh ribut, loh karena saya punya alasan yang namanya memisahkan Polri sama TNI gitu loh, karena fungsinya masing-masing beda gitu. Mau ditulis toh kalau saya ngomong. Jadi memang ngapain kok sekarang mau disetarakan? Apanya yang disetarakan? Hah? Coba mikir, dia pertahanan dan keamanan, yang sini hanya keamanan sama masyarakat gitu loh. Emangnya polisi nanti, saya kan ngalami, jadi dari gubernur nanti kalau terjadi krisis di daerah, maka yang meminta kepada presiden itu gubernur untuk yang namanya ada darurat. Masih ada apa enggak? Masih ada apa tidak? Jangan bego. Itu namanya darurat, dan bukan saya ya waktu presiden memutuskan, tapi dari pihak kepala daerahnya minta. Darurat pun hanya dua, darurat sipil dan darurat militer. Tahu apa enggak? Nah, jadi saya mesti naikkan ke darurat sipil dulu. Itu yang maju polisi. TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika namanya gubernur minta karena keadaannya sudah tidak lebih baik, minta untuk dinaikkan menjadi darurat militer, makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan, polisinya yang di belakang. Ngerti apa enggak? Gua pernah presiden tahu. Itulah mengapa maaf beribu maaf sampai di Aceh ada DOM, darurat operasi militer. Jadi ada tata aturannya, tahu nggak wartawan-wartawan? Jangan dipikir lalu enak-enak baik. Terus kok ini kalau mau disetarakan, apa saya sampai nanya, kalau TNI diberikan namanya kapal, terus apa namanya kapal terbang, apakah polisi juga akan begitu? Itu kesetaraan loh. Mikir. Ini saya ngomong terbuka. Silahkan namanya, tapi jangan dibully. Karena ini sifatnya bukan bullying. Ini ngomong buat negara, supaya negaranya benar. Gitu. Coba pikir dong, masa gitu aja nggak pernah mau mikir secara kenegarawanan, gitu loh. Tuh apa sih? Ya Allah. Jadi konsepsi negara paripurna, saya kan bilang coba deh kamu pikirin, namanya negara paripurna, konsepsinya tuh apa? Yaitu Pancasila, terus dengan proklamasi Undang-Undang Dasar, terus jalan Trisakti. Trisakti itu apa? Itu jalan untuk bisa menjalankan yang namanya Pancasila sesuai dengan di lapangan, yaitu apa? Berpolitik dalam bidang yang namanya bebas aktif. Lalu untuk segala namanya ekonominya apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, terus kalau kebudayaannya yaitu kebudayaan kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Apa itu jelek? Kalau kalian orang PDI Perjuangan, awas kalau ada ngomong tuh jelek, itu bagus banget. Karena itulah Indonesia Raya kita, tahu? Nah, gitu loh. Terus apa coba? Supaya kita tuh kokoh. Nah kalau ini, saya nggak bisa bayangin. Yang namanya partai-partai itu dibikin seperti apa ya?
Loh iya loh, tadi saya bilang aku prihatin loh. Coba bayangin, diubak-ubek nggak jelas gitu. Mau biarin dianya sesuai ADART-nya berjalan, ya dong. Orang kita susah-susah loh bikin ADART, saya nggak tahu ADART partai lain, tapi itu kan kita harus hormati dong. Sama-sama kita hormati gitu loh. Kok terus jadinya begini gitu, maunya gimana sih? Gitu. Jadi udah ada visi misi. Nanti bapak-bapak yang telah saya berikan tugas. Jadi begini, dulu saya melihatnya begini. Kenapa kita seperti saya bilang poco-poco? Karena kenapa? Karena kita nggak punya konsep yang kedepannya itu seharusnya ada jangka pendek, menengah, panjang. Dulu Bung Karno sudah membuat, tapi oleh Pak Harto saya tidak mengerti mengapa langsung dihilangkan. Pola pembangunan semesta dan berencana. Kami suruh bedah lagi, suruh lihat. Kalau yang jelek mari kita buang, kalau yang masih bagus kita pakai. Nanti visi misi, kalau dari PDI Perjuangan tidak boleh membuat visi misi sendiri. Buat saya udah ngomong sama Pak Jokowi, ini harus dirubah, aneh banget Pak. Bikin visi misi dari presiden sampai kepala desa. Buat saya aneh banget. Bagaimana, untuk apa visi misi presiden mana mungkin mau jalan. Kalau desa, kepala desa aja juga udah punya visi misi. Pikiran yang nahtar itu apa ya, logik. Nggak mungkin. Jadi kalau dari PDI Perjuangan kami yang membuat. PDI Perjuangan yang membuat, nggak boleh. Kalau kita mungkin nggak bisa itu, mau debat saya. Kenapa nggak boleh? Orang itu dari partainya, why not? Kalau jelek ya boleh bilang jelek. Tapi kalau bagus, kenapa nggak boleh? Hah? Kan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ayo, awas ya kalau kalian bikin sendiri. Enggak. Kita yang bikinkan dan pasti kamu lihat itu bagus. Masalah pangan, kesehatan, sama aja. Nah stunting apa gitu, bahwa itu masuk nanti program utama dah. Terus seperti tata ruang apa, karena kamu boleh lihat deh ini. Ya coba deh, bayangkan Kalimantan itu segede gitu. Tapi masih ada yang namanya Borneo. Padahal itu yang masuk Malaysia dan Brunei. Padahal kita aja udah segitu. Tapi kita nggak punya gunung api. Tapi jangan salah loh. Ternyata di bawah tanah gambut itu ada bara loh. Jadi mahma itu ada, tetap ada. Kenapa? Loh saya kan ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Jadi udah saya suruh lihat. Kenapa katanya dia adalah pulau tidur? Karena nggak ada yang namanya gunung api. Boleh tanya ini ada Pak Oli. Saya udah gebak-gebuk. Kemarin meletuskan pulau di pulau apa? Ruang. Oke? Itu ternyata sudah ditemukan. Ternyata ada gunung api di Sulawesi ada, di antara Maluku ada. Itu supaya berpengetahuan ini yang namanya gunung berapi di dalam laut. Kedalamannya ada yang 300 meter dan lain sebagainya, aktif banget. Saya nggak bisa tahu bapak-bapak, nanti saya beritahu kalau daerahnya dekat laut-laut gitu, kalau ada gunung api lautnya. Nah tadi ada Pak Ganif, udah saya suruh dia jadi ketua Baguna untuk mulai mempersiapkan dengan kemarau panjang ini kalau ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan juga kalau saya lagi pusing kalau gunung lautnya meletus itu pasti akan terjadi tsunami. Terus bagaimana yang namanya biodatanya, plasma nutfahnya, ikannya, karangnya, bla bla bla. Lalu kalau manusianya harus diungsikan kemana, itu tanggung jawab kalian loh nantinya. Bayangkan kalau meletus yang namanya Pulau Krakatau,
Itu waktu tahun 18 berapa? 36 atau apa? Meletus aja abunya, membuat seluruh dunia 3 bulanan itu kayak mendung. Tapi ini saya diberitahu oleh BMKG bahwa anaknya itu Rakata, itu si cabai rawit, kemungkinan mahma di dalamnya itu akan lebih hebat dari ibunya. Tulis itu wartawan supaya berpengetahuan rakyat itu, supaya kalau disuruh ngungsi mau. Ini aja Pak Oli bilang berapa yang diungsikan? Itu udah nggak boleh lagi di pulau itu. Iya karena bahaya. Coba dong, tolong dong jadi pemimpin tuh yang benar, jangan cari duit buat diri sendiri dah. Coba ayo tuh, kamu siapa namamu? Yang aku tunjuk-tunjuk terus. Bilang itu sama media itulah. Nggak usah provokasi bahwa blabli blablong, Allah. Jadi tata ruang, kenapa sih kita mesti betul-betul memegang teguh tata ruang? Ingat kita nggak benua, laut. Jadi laut, jadi udah gitu keadaannya. Dan itu ada lempeng-lempeng, nanti deh satu hari aku kasihin ceramah. Saya nih pinter juga loh di ilmu bumi, di geologi dan lain sebagainya. Sampai aku sendiri suka bingung, otakku nih penuh amat sih ya. Sama pengetahuan. Gitu. Kamu tahu nggak sih dari sisi akademisi saya ini gelarnya berapa? Siapa yang tahu? Gelar saya ada berapa? Jadi berarti saya nggak bodoh. Ayo berapa ayo? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Makanya saya berani kalau mau debat. Saya profesornya 2. Gile nggak? Gile lah, kalau saya mau gembor-gembor saya pasangin kan semua tuh berderet-deret. Doktor honoris causanya 10. Coba bayangin dari dalam luar negeri loh. Jadi jangan dipikir kalau aku ngomong dari politik lalu kejiwaan lalu itu karena ya gitu. Masih ada 6 loh yang belum saya ini. Mereka udah minta 6 lagi tertunda karena awalnya karena Covid. Nah ini yang Dubes Saudi Arabia aja udah minta-minta untuk karena ini Pak Basarah penghubungnya untuk saya akan diberi oleh sebuah universitas yang namanya Universitas Princess Nora, keluarga dari kerajaan itu hanya siswi. 60.000 mahasiswinya. Keren nggak? Aku udah kepingin banget itu. Jadi nggak ada laki. Jumlahnya 60.000 loh. Saya hanya disuruh ngomong soal perempuan. Wah, aku mau banget. Gua tilep dah pokoknya yang namanya laki-laki. Enak aja loh, karena sudah ada di konstitusi setiap warga negara mempunyai hak yang sama, artinya laki perempuan. Iya, bayangin dong gimana sih? Lo ini nanti ada dah, mana dia? Udah dapat belum telepon yang dari itu? Bukan BPIP? Hah? Oh. Nah itu kan Lemhanas dibuat oleh Bung Karno untuk mengetahui ilmu geopolitik. Yang kedua mempertemukan calon pemimpin bangsa dari Aceh, dari kalau Aceh itu apa namanya? Selalu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Calon-calon pemimpin itu mestinya masuk ke Lemhanas untuk ditatar mengenai ilmu geopolitik. Tapi zaman Pak Harto terus dirubah. Seperti itu bagian untuk kenaikan pangkat. Jadi inti geopolitiknya menjadi hilang.
Nah ini waktu itu saya minta sama Pak Andi Wijayanto, juga dia udah masuk PDI, untuk dikembalikan. Why? Seperti sekarang kalian pun kalau katanya pemimpin harus tahu politik dan bukan politikus tapi politisi gitu. Nanti kalau mau tahu bedanya tanya aja dah apa. Supaya apa? Seperti Amerika itu kan kenapa sih sekarang teman-teman saya yang di Frisco, di LA, di New York, kalau saya nanya, kalau aku mau liburan ke sana gimana? Oh jangan deh, di sini banyak homeless, orang yang nggak punya rumah. Can you imagine yang katanya negara superpower Amerika? Ini saya nggak ngomongi lagi dipikir, oh ibu nggak seneng sama Amerika, nggak, realita. Terus kenapa sih kayak nggak ada regenerasi? Yang namanya presidennya aja yang dicalonin udah tuek-tuek. Biden akhirnya mundur. Nah ini Kamala nih, saya udah support dia. Mudah-mudahan dia jadi dah. Berarti saya punya temen tahu nggak? Yang presiden perempuan. Jadi apa sih? Jadi kan cara pandang geopolitik Bung Karno itu. Jadi belajarlah. Nanti saya mau minta kalian ini juga supaya ditatar di Lemhanas. Tapi saya nggak tahu isi Lemhanasnya masih bagus nggak. Visi misi memiliki keberpihakan agar fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu udah masuk loh dalam Rakernas keberapa itu? Ya pokoknya Rakernas. Nah, jadi kamu mesti masuk ke tempat-tempat yang namanya kolong jembatan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan. Coba bayangin kalau mereka, Papa, Bu Risma saya nggak ada, dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, masa sih Bu Mbak Risma ada di TV, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, kamu cari dapat. Nggak ada yang melihara, jadi dapat makanannya. Ini saya bukan sok melankolis, enggak, itu kenyataan. Tanggung jawabmu adalah juga untuk mencari hal seperti itu. Fakir miskin harus diberikan apa? Harus dipelihara oleh negara. Jadi siapa gubernur ya itu negara, tahu nggak? Kalau bupati itu negara, gitu. Itu jabatan doang. Masa nggak ada yang stunting segala? Kemiskinan ekstrim itu contohnya. Bayangin seorang bapak nggak dipelihara keluarganya, tinggalnya di kandang kambing. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mbak Risma. Ketemu Pak Eri, Surabaya. Waktu itu ada kampung namanya 1001 malam. Saya suruh lihat, tadinya saya pikir gemerlapan. Ternyata di daerah itu adalah ada jembatan. Di kolongnya hiduplah rakyat kita. Apa kamu nggak punya nurani ya? Saya suruh panggil, saya suruh angkat Pak Ahok. Bilang, nggak tahu pokoknya ambilin aja dah. Kamu pelihara. Masa kamu rela manusia makan sama tikus? Kamu rakyat Indonesia nggak sih? Kamu bangsa Indonesia nggak nih? Aku ngomong gini terus karena mau 17 Agustus loh. Tiap malam saya nangis. Cuman ngelihatnya gini. Segede gini. Kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya 2 kali. Pemimpinnya 3 kali. Kalian kalau mau jadi pemimpin,
Kalau masih dari partai saya minta mundur, saya pecat, saya ganti. Bayangkan negara luar biasa, the biggest archipelago in the world. Kalau aku ngomong sama orang asing gitu, rasanya nih dada mongkok. Wow, really? Yes. Tapi yang sedih, enggak bilangnya apa? Itu di mana? Gile. Karena nggak ada yang membuat supaya tahu bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, bayangin kalian itu siapa? Saya boleh nunjuk begini tahu? Kan saya udah ngaku saya barang antik. Loh iya dong. Kamu bilang ibu sehat, ibu yang sehat, ibu yang panjang umur apa? Gusti Allah maringi. Kalau dia bersiul aja, Mega, shoot, come back. Terus kamu mengatakan apa? Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI Perjuangan, yang udah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang udah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan, jabatan dan duit? This is my question. Ini pertanyaan saya sebagai anak seorang proklamator. Tolong dijawab bagi mereka yang ingin mengatakan dirinya menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Wartawan, ikut merdeka, kalau enggak keluar. Tidak ambil itu dulu. Tutup dulu itu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka, out. Dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah, mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang berani apa enggak? Katanya berani. Nah kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin, kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah sehingga dengan demikian
dengan tidak dipaksakan. Mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya cari, saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya begitu. Malah ada Zenit itu seorang ilmuwan dan juga orang yang bijak. Jadi bilangnya itu kebenaran itu suci di atas segalanya. Karena memang begitulah menurut saya kehidupan seharusnya manusia. Nah, hari ini karena bertepatan pada tanggal 14 Agustus, jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya, ya tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu. Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk, maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah, maksud saya jangan dipikir itu ibu hanya ingin nostalgia. Ndak, itu adalah semangat yang harusnya kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi, itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita, kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu, supaya tahu kalian nggak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak, itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget. Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan kalian manusia apa bukan ya? Dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis kan beliau senang menulis.
Di mana? Nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Istri beliau, Ibu Inggit, disuruh mencari kayak apa sih? Belabak tuh, tatakan. Tahu? Jadi itu pispot, bentuknya bundar gini, lebih besar, begitu. Nah, lalu ditaruhlah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja, disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan? Ayo, Pak Ahok, mau kalian begitu lagi? Ayo, mau kalian begitu lagi? Wartawan mau kalian begitu lagi? Nah, kan lemes tau wartawan. Karena sudah wartawan saya lihat tidak seperti wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah. Kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikat bendera pusaka. Ketika saya lihat semuanya yang gubernur, PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh Mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh, lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Makanya ya kenapa kayak enggak fighting spiritnya itu loh Pak Zakir. Fighting spirit itu memang mesti ada gitu, tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah, Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh, Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek merebut Irian Barat? Nah, saya nanya, Bapak saya mengatakan karena itu di dalam traktat dengan Hindia Belanda, semua yang kita punya ini dulu ada daerah jajahan dari Belanda. Dan malah beliau bilang seharusnya jadi Kalimantan Utara itu yang arahnya ke sana ada Brunei, Malaysia, makanya kan enak nih nerangkannya. Jadi seperti Sarawak, Sabah, itu seharusnya Kalimantan Utara itu masuk ke kita, tapi belum bisa karena pada waktu itu Bung Karno melakukan yang namanya Dwikora ya, itu Malaysia. Jadi kalau saya bertemu sama Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim, beliau bilang terima kasih sekali kami kepada bapakmu karena akhirnya Malaysia bukan lagi miliknya Inggris. Gitu loh. Ini sejarah. Itu jadi wartawan kalau selalu giniin saya. Ya tahu ini kan giniin saya. Untung kamera bukannya senjata. Itu tolong deh ngerti juga sejarah Indonesia kalau kamu itu bangsa Indonesia. Alangkah sedihnya saya kalau melihat sekarang dari geopolitik Inggris saja, Inggris Raya loh. Dulu kan namanya gitu. Yang namanya selalu ada pepatah. Apa tuh ya? British or kan selalu bilang British rules the way. Jadi bayangin kekuasaan dia kan emang pakai kemana-mana. Karena dulu yang udah bisa pakai kapal-kapal sampai jauh-jauh itu orang Inggris. Orang Inggris itu memang pelaut. Jadi itu begitu. Bayangkan. Padahal kita juga kalau diingat
Kita ini kan orang ini juga dibilangnya apa ya? Orang pelaut ya. Tapi ada juga omongannya apa? Dulu ada nyanyiannya ya. Iya toh? Lah, pakai bukan bahari gitu ya. Lo bayangkan lo, orang apa namanya, orang Sulsel itu kalau ndak salah banyak di mana itu, di Australia, karena yaitu mereka dulunya migran lah kalau sekarang. Jadi apa sih kalau saya nanti ada yang nggak ngerti ngomong ya angkat tangan, Bu, saya nggak ngerti ngomongan ibu, berarti inimu kosong banget soal kebangsaan. Betul loh, banyak loh anak-anak muda sekarang tuh, saya sampai jengkel. Dulu saya sering disuruh ceramah di universitas, terus ada yang lagi belum begini, belum duduk, terus, Bu, buat apa sih ibu ngajarin merdeka gitu. Ih, aku bilang nih anak kosong banget ini, orang tuanya tuh sopo gitu. Gile. Nah ini saya sekarang pidato saya mengingatkan pada sejarah. Bayangkan ya, coba, karena ini 14 Agustus toh, jadi ada hari yang apa ya, dalam sisi sejarah. Itu Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Widyodiningrat, lalu ditemani oleh Dr. Soeharto, itu kan dipanggil waktu itu untuk datang ke Saigon. Jadi arahnya itu kan Vietnam ya. Nah itu, di Dalat namanya. Jadi saya sendiri tahu ceritanya. Jadi perjalanan tuh dengan pesawat tempur yang pasti bisa menjadi sasaran musuh. Karena apa? Itu katanya kan kalau kita pun dulu punya pesawat tuh apa, Mustang apa ya. Bayangkan dengan Mustang aja berani loh, seperti Pak Adi Sucipto. Ini kalian ngerti nggak sih? Saya nih di sini ada rekamannya karena saya ketemu sama orangnya. Anaknya Pak Adi Sucipto ada satu kelas sama saya. Namanya sekarang saya lupa nama panjangnya, panggilannya Wangki. Jadi saya banyak loh anak pahlawan, karena saya sekolah di Cikini, itu bukan sekolah hebat, dia sekolah rakyat. Jadi banyak anak rakyat, anak pejuang. Jadi kalian tuh saya ingin hanya, kamu harus ingat, jangan menjadi orang yang mau memecah belah. Media sekarang banyak hoax. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ngomong, kalau boleh nanti saya mau undang itu Pak Aso, redaksi apa mbah-mbah tuh loh, ya, TV ya, mau saya ajarin namanya berbangsa dan bernegara. Kita ini bukannya liberal, kita ini nasionalis sejati. Yang liberal tuh yang ngomongnya bisa kayak gitu-gitu aja. Padahal ada kode etik jurnalistik, tolong ingat. Yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan lagi. Itu masukin dong, jangan dipotong-potong. Berani apa enggak kamu ngomong sama apa itu namanya, pemretnya, berani enggak? Arah, lihat kan, enggak semuanya berani Bu gitu. Nanti ibu kan tinggal lihat beritanya kan, bener berani apa enggak. Kalau Kompas itu kalau saya ngomong pada udah bingung, ya bilang tuh sama Pak Lili sama Pak Suta itu, enak aja. Nah bayangkan itu ke Dalat untuk apa sih? Untuk bicara PPKI. Nah ini kan itu, padahal itu namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk dilantik. Nah bayangkan coba, di sana jauh banget, saya bilang sama bapak saya. Nah ini kan untuk pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh bukannya gini loh, diminta, enggak loh.
Jadi kalau saya suruh ini, lalu saya sedang menyuruh mencari makam-makam nisan, ada nisan tapi yang tidak ada nama. Artinya orang tuh ikhlas banget berjuang untuk kemerdekaan yang namanya Republik Indonesia. Lalu ada kemarin yang itu mau digantung 3 orang. Coba apa kalian nggak punya hati ya? Kalian mikirin deh. Coba aja bawa tali gitu, terus coba deh ikat ke sini, pelan-pelan. Saya udah pernah lo nyoba kayak apa sih kalau digantung, kan waktu mulai kena sini nih, aduh rasanya apa ya, mau batuk nggak jadi gitu loh. Coba deh, ya kan karena dipegang sendiri jadi tahu nih bisa putus apa enggaknya. Karena kan di sininya kita yang paling ini, yang kalau digantung tuh tak. Saya kan nanya sama dokter, berapa menit merasakannya sepanjang dia kan itu biasanya kalau dihukum ada lubang, jadi ini dibuka kan dap gitu kan. Itu, nah itu kalau itu cepat, tapi ada juga kan yang dikerek. Mau kamu ngerasain? Pasti nggak ada. Iya makanya ingat, nih Republik mesti dijaga, tahu nggak? Saya pingin tahu nih wartawan segini banyak, nanti kan gitu, mulai macam-macam deh, di-create, dipotong-potong, dicacah-cacah kayak bawang gitu loh. Awas lo ya. Nah, jadi saudara-saudara, bayangin bapak saya itu mulai mau masuk politik tuh umur 16. Jadi mau masuk ITB. Mulainya kan di Jawa Barat. Lalu setelah itu beliau berpikir, ini rakyat ini bagaimana disatukannya. Jadi beliau ikut ke organisasi Syarikat Islam, lalu masuk Trikoro Darmo, terus masuk dengan yang namanya digembleng oleh Pak Cokro Aminoto itu. Tapi beliau, saya ini dengar dari Bung Karno sendiri, jadi mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh kalau cara gini jadi lambat. Nah, tentu dari sisi para pendiri itu karena begitu hebat ingin merdeka, tapi ada perbedaan cara merdeka. Kalau Om Sahrir, Pak Sahrir itu maunya kita jangan merdeka dulu, kita banyakkan anak-anak pintar. Tapi Bung Karno bilang, kapan Belanda mau ngasih untuk yang namanya rakyat itu boleh sekolah menjadi orang pintar. Makanya Bung Karno maunya bahwa sekarang juga kita harus merdeka dan kita yang menata isi kemerdekaan itu. Nah itu supaya tahu bahwa begitu tuh. Nah jadi terus 4 Juli 1927 baru beliau pikir dengan mengambil resiko. Nggak mungkin hanya bisa partai yang mengkonsolidasikan, mengorganize. Saya selalu bilang organisasi adalah organ, sama aja. Kalau kamu pencet ini, kamu gigit aja, yang sakit kan nggak di sini aja semua. Itu adalah organ kita diorganisir, dikonsolidasikan untuk bisa mengerti apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mulai banyak dilupakan loh. Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia. Kamu apa nggak ngerasakan sih?
saya ngerasakan, tadi saya bilang, nanti ini jangan coba-coba loh. Nah itu masukin gede-gede. Ibu Mega ngomong ke siapa? Ya yang akan melakukan. Jangan ada TSM. Biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lah orang yang melakukan itu ya orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri. Loh saya bilang loh, sayang Pak Mahfud nggak ada. Saya kan nanya, sebetulnya saya terus PDI Perjuangan nih warga negara Indonesia apa bukan toh? Pak Mahfud kan gini-gini. Artinya lah iyalah. Lah saya jawab sendiri, ya lah makanya karena kita warga Indonesia maka kita boleh yang namanya oleh KPU. Ya dong. Syah ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong. Yang namanya apa sih? Yang TSM dulu. Terus apa lagi coba? Nih. Nah, setelah bikin partai PNI dengan spirit anti kolonialisme dan imperialisme, terus ada yang bilang, Bu, udah deh dibuang aja lagi perjuangannya Bu. Ternyata berjuang tuh capek ya. Ya siapa bilang, aku bilang suruh masuk PDI Perjuangan. Nah, kalau kamu pun merasa capek, out, keluar semua keluar. Saya lebih seneng gitu biar 5 tapi wah keren deh. Iyalah, ini banyak gini-gini aku liatin siapa yang ngantuk kemarin, ada yang ngantuk aku suruh keluar. Sana cuci muka dari dulu. Mau datang ke sini, mau dengerin atau mau ngantuk, kan gitu. Fair dong. Fair apa enggak? Nah iya fair dong. Saya enggak pernah enggak fair loh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak fair loh. Apa? Main belakang koyo betak umpet ya. Tulis tuh, ibu bilang sekarang banyak yang betak umpet. Tahu nggak bentak umpet? Dulu kan ada kita ngumpet-ngumpet gitu loh, biar ketangkep gitu. Kalau nggak bisa ketangkep terus ada gong, hong apa? Kalau udah masuk hong nggak boleh lagi ditangkap. Banyak dah, ntar terus ada lagi. Oh iya, ini yang saya mau menerangkan nih. Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang bukan orang Indonesia aku rasa. Loh masa nggak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Lo ya lo, zaman presiden lo. Terus masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak? Nah kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Loh ya kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau nggak ketemu sama saya. Sampai hari ini nggak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu. Iya, ayo kita ngobrol. Memangnya nanti terus saya mau ditangkap. Nah, karena mau ketemu Kapolri ditangkap gitu. Iya. Yeah. Mikir wartawan. Kamu tuh orang Indonesia loh.
Jangan kamu mulai ngomong yang nggak jelas-jelas. Karena yang sekarang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Awas lo ya. Kalau itu saya nggak lagi ini. Saya sue kalian loh. Yang namanya wartawan Republik Indonesia yang sudah tidak mengetahui harga daripada berita itu. Ya iya dong, sampein aja sana. Nah Kapolri, emangnya kenapa saya nggak boleh? Lah kalau orang lain aja boleh, kok saya nggak boleh? Nah, karena saya juga yang memisahkan. Terus saya takut enggak? Orang saya orang baik-baik. Itu loh, mau pakai ini. Gile nggak? Awas ya kalau nanti masuk berita, paling nanti saya tahu dicuci, digoreng, di hoax atau nggak masuk. Terus kamu sekarang ini ngapain datang ke sini? Nanti Haso kalau ada wartawan mau datang sini nanya dulu, masuk berita nggak? Kalau nggak usah datang. Loh ya, aku lebih seneng hanya berapa orang tapi semuanya masukin, benar gitu. Itu namanya wartawan yang begini. Kamu nggak ada kaliber kayak gitu. Saya tahu tadi saya bilang, karena yang wartawan zaman perjuangan dulu tuh, wah gini, kamu ini hanya cari makan. Sorry, nanti nggak dimasukin sorryku. Wow, ibu menghina wartawan karena katanya mencari makan gitu. Saya kan sorry, maaf dengan segala hormat saya. Awas kalau nggak dimasukin. Lah ya bener dong, kalian dong. Gimana sih, kita ini warga sama-sama loh. Jangan dibegituin, dipelintar-pelintir. Netral aja. Nah, itu media yang benar. Makanya ada kode etik jurnalistik. Nggak tahu sekarang kemana. Nah jadi apa? Alat perjuangan. Jadi prinsipnya tidak ada non-cooperation. Jadi tidak ada dualisme gitu. Jalannya progresif revolusioner. Karena kalau nggak gitu rasanya memang nggak bisa loh. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau dengar, saya kan ke kampung-kampung ya, rakyat tuh pakai goni, lalu bayangkan 3,5 abad loh. Coba pikirin loh, saya sampai mikir gini, seorang ibu katakan saja beranak tuh dengan melahirkan 1 tahun. Jadi 350 berapa? 3,5 abad tuh 350 tahun. Jadi terbayang apa tidak? Ayo Pak Ahok. Kalau seorang ibu 1 tahun aja punya anak. Jadi 350 tahun dengan korelasi 1 tahun produk penjajahan itu, padahal kan 1 ibu ya, padahal berapa ibu, kebayang nggak mereka produk penjajahan itu manusia Indonesia yang tidak merdeka. Coba bayangin segitu banyak loh, belum lagi anaknya berapa kan, coba aja hitung. Saya sampai mikir gimana bapaknya berjuang, wah begini-begini. Makanya saya lihat orang Indonesia apa masih ini ilmu loh. Ada namanya genetika. Di dalam genetika itu tercampurlah sel-sel, DNA juga termasuk keprihatinan. Saya pernah di psikologi, jadi saya dapat bertanggung jawab. Jangan nanti Ibu Mega mengatakan, karena saya suka mikir apa masih ada ya gennya yang namanya bangsa Indonesia itu seperti budak. Ini saya gini loh, karena kok susah amat disuruh apa ya, saya ngelihatnya tuh suka lesu sendiri deh, diem. Coba tuh, aku pikir, aku lihat PAUD ke PAUD kan, terus apa nih iku namanya apa toyo selain PAUD, TK. Nah kalau sekarang di kota udah ada seperti PAUD tapi swasta yang menurut saya cukup baik, karena ada olahraganya, ada
pengetahuan sopan santunnya gitu. Tapi kalau di luar-luar, saya pikir nih sebenarnya mau diajarin yang namanya anak bangsa ini seperti apa ya? Seperti apa ya? Jadi ibu-ibu tolong deh, jangan aku marah-marah melulu sama kalian. Kalian itu ibu loh, ibu yang membuat yang namanya generasi baru loh. Terus ibu-ibunya, aduh ada kemarin ada berita seorang ibu mati nyiksa anaknya. Aku saya mikir nih ibu apa toh yo? Itu Kapolda Republik Indonesia. Terus saya baca koran, sekarang orang banyak stres. Nah itu kan saya sampai bingung, kenapa justru sudah merdeka banyak stres, padahal saya bandingkan ketika sedang bergelora yang namanya ingin merdeka itu sampai bisa namanya mengorbankan diri, itu nggak ada stres berarti, rela. Lah ini kalau kamu bandingin deh, cobain, kamu nih udah bisa duduk gini-gini loh, saya anak istana loh. Bayangin, yang namanya istana tuh kan gede banget, wah apa aja ada gitu. Makanya kenapa orang yang masuk-masuk gitu sekarang merasakan kenikmatan itu, terus kepinginnya kalau bisa meneruskan. Udah berhenti dah. Orang namanya kekuasaan itu selesai kok, nggak langgeng. Iyalah, jadi ya sudah. Kalau sudah mau selesai ya sudah. Lah saya aja 3 tahun cuman ya sudah, nggak boleh lagi ya sudah, itu aja. Tapi kan kitanya, kenapa sih saya masih bisa nih pidato kayak gini gitu loh? Karena apa? Bakti saya gitu loh. Mana sih saya pernah mau mecah belah kamu Pak Ahok diomongin jelek-jelek loh sama nih yang bagian sebelah sono loh gitu. Gimana Pak Ahok? Itu pecah belah loh. Awas lu ya, ibu-ibu segala kalau ada yang ngomongin orang lain kayaknya jelek terus kamu itu yang benar, saya nggak tak dipikir nggak tahu. Nah itu kan makanya ada konsekuensi yang dibilang Bung Karno, merdeka sekarang dan sekarang. Kalau saya disuruh milih, saya akan ngomong maunya merdeka sekarang. Nah gitu, karena kita nanti yang noto. Bukannya nyembah-nyembah, minta-minta dulu. Siapa yang mau ngasih orang kita jadi pinter-pinter? Untung aja bapak saya jadi pinter. Dia di dosennya, bapak saya loh bilang, coba nggak sakit hati. Kalau manggil Inlander Soekarno, gitu. Kalau bilangnya kemari, kamu katanya mau memberontak, tapi kamu buktikan sekolah yang pintar ya itu dosennya. Tapi itu sebetulnya antara memberikan semangat tapi manggilnya coba Inlander Soekarno. Tahu Inlander? Jadi kayak orang yang suka berontak gitu loh. Itu bapak saya loh. Coba bayangin, tapi ya jadi insinyur juga loh, penjajahan loh. Gitu. Jadi bayangkan gitu. Kayak apa terus kalian? Aku suka sedih deh lihat anak-anak itu keleleran gitu. Mbok ya apa ya? Nanti terlalu banyak ngomong. Itu makanya kenapa beliau udah siap kan dibuang. Saya udah lihat semua tempat pembuangannya. Ende, Perapat, Mentok, Bengkulu. Coba, nggak boleh orang pada takut. Itu mau kalian dibegitukan lagi kan nggak mau, ya jangan deh. Tapi ya gitu kamu juga, aduh, mesti berpikir ini demi Indonesia loh. Bukannya buat siapa-siapa. Nah udah gitu apa coba? Aduh, kemerdekaan itu kan dipertahankan dengan revolusi fisik. Berapa sih yang ini korbannya waktu di meja, waktu
tempur mempertahankan kemerdekaan loh. Itu ada peristiwa 10 November itu di Surabaya. Nah itu kan ada, tapi itu kayaknya bukan 10 November. Yang ada rakyat yang naik di hotel Oranye, ya toh, namanya hotel aja Oranye. Itu ada benderanya merah putih biru, itu dirobek. Apa nggak mikir ya kalau ditembak tuh? Makanya kamu tuh wartawan juga jangan mikir deh, kayak apa? Masa nggak ada sih nenek moyang situ? Rasanya ada deh yang pernah ikut perjuangan itu. Nah terus Palagan Ambarawa, wah ini keren banget kalau saya dengar dari para jenderalnya, namanya Palagan Ambarawa. Itu mempertahankan waktu itu daerah Ambarawa. Lalu serangan Belanda, jadi itu clash pertama dan clash kedua, revolusi fisik 1-2. Ini saya lahir kenapa? Makanya pindah pemerintahan itu ke Jogja. Nah, tapi pemerintahannya itu kabinetnya ke Jogja. Itulah diterima oleh ya Bapak Hamengkubuwono ke-9 almarhum. Jadi untung ada yang mau bawa, karena dianggap Jakarta ini dalam keadaan krisis. Nah itu saja aneh loh. Ibu saya bilang itu di depan istana katanya itu ada jatuh bom tapi tidak meledak. Buat saya itu ada mungkin apa supranaturalnya. Bayangkan oleh ibu saya digulung sama karpet. Saya sampai mikir, bayangin saking udah panik kali, digulung sama karpet, dibawa ke belakang istana Jogja itu. Tapi terus bapak saya dibuang, Pak Hatta segala. Pemerintahan kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah terus yang namanya ini ibu saya itu, nah itu memecah Belanda. Jadi ibu saya dibilang untuk supaya tetap tinggal di istana, tapi ibu saya ndak mau. Jadi sama Pak Sultan ke-9 itu dicarikan tempat, ada rumah di Kalicode. Jadi di situ. Lalu biaya hidup dari siapa? Pak Sultan ke-9 almarhum. Katanya itu kasihnya golden. Jadi sama sama Laskar ini ditukar sama uang rupiah. Ini sejarah loh, otentik dari orangnya loh. Ibu saya tuh pahlawan nasional loh. Jadi jangan ada yang muntir-muntir ya. Bener loh. Ini peristiwa loh, bener-bener. Jadi ibu saya pun udah mau. Jadi tetap aja sana makannya. Saya ini orang yang seneng ayam. Anak presiden toh, jadi makannya yo ayam no. Terus waktu ngungsi itu ibu saya cerita, kan siapa mau beli ayam. Tahu-tahu saya minta, kenapa masaknya nggak ada ayam? Gitu kata ibu saya. Nggak ada, kita nggak bisa beli ayam. Tahu-tahu ayam tetangga liwat. Terus saya bilang lah itu ayam. Ya. Kamu nggak pernah kan ngerasain kayak gituan? Saya tuh pernah. Iya ile. Udah gitu kayak apa zaman Pak Harto, boroh tokono. Tapi nggak mau cerita sekarang. Ke zaman ini Westerling. Nah itu loh, mana Sulawesi Selatan. Ayo, mau inget toh yo, berapa jumlahnya loh korban waktu itu di Dredet, tahu nggak? Dredet tuh tahu nggak? Jadi diginiin aja, ya toh, jadi berdiri sama pas ini, no, kayak kayak apa sih namanya, apa tuh brand. Jadi katanya saya kan ketemu yang namanya juga tua-tua senior di sana cerita, kan saya seneng nanya, itu kayak apa waktu pembunuhan yang itu Westerling itu. Wow, itu sih main ini aja deret gitu. Pak Sopo yang cerita tuh ya.
Mana ini Kalimantan coba. Kamu tahu nggak Pak Cilik Ribut? Ayo berdiri. Siapa yang tahu Pak Cilik Ribut? Betul toh? Iya betul, dia pahlawan. Tahu nggak? Kalau Pak Cilik Ribut tidur tuh kamu tahu nggak di mana? Ya nggak tahu toh? Maksudnya? Bukan batuan maksudnya di batu tidurnya. Iya, dia karena masih kayaknya maaf ya, itu turunan Dayak toh. Jadi kalau di istana rapat, kan dia gubernur pertama toh, betul apa enggak? Ya, tidurnya di meja habis rapat itu di kayu. Jadi saya pernah nemukan, saya pikir nih siapa ada orang kok nggak diusir ya? Iya tidur meringkuk. Jadi udah gitu saya pelan-pelan masuk ke kamar bapak saya. Pak, ada orang tidur di meja ini loh, tadi bekas rapat. Ketawa. Loh, itu kan Om Cilik Ribut. Hah? Lah ngapain? Kayak nggak ada tempat tidur. Ayo, kalian. Ini sejarah bangsamu loh. Hah? Terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal. Hah, jelek-jelekin orang. Hah, gile. Betul lo wartawan, awas lo ya. Karena ini mau 17 Agustus lo. Jelek-jelek aku tuh ngikut lo. Wah. Insaf. Nih, semua pada insaf. Siapa mau memecah belah negara ini lagi? Lawan saya. Hah? Gile. Lupa kamu tuh ada di mana. Coba nggak tahan aku dia ngeliatin kayak gini. Iya dong. Banyak orang yang berkorban. Siapa tuh ya? Ini tuh tunggu dulu. Ada kiper dulu siapa ya? Sailan. Sailan tuh kakaknya, itu pahlawan juga. Siapa tuh namanya? Coba? Betul tidak? Lihat. Apa dipikir saya nggak tahu? Itu pahlawan juga apa? Untuk merdeka itu banyak pengorbanan. Tahu? Kamu mau saya senjatain pakai senjata benar? Wartawan? Lo iya, jangan ketawa. Mau? Nah, enggak kan? Makanya jangan jelekin orang dong. Wartawan tuh juga gini dong, punya pendirian. Gitu dong, ini apa? Ngikutin hanya dapat duit melulu. Tulis. Kalau mau, ya saya bertanggung jawab. Kalau ada yang mau membuli saya. Oh iya dong, masa kayak gini sekarang yang namanya Republik ini baru 79 tahun, tahu? Mau apa yang kita nyanyikan Indonesia Raya? Walala. Sekarang rakyatnya sendiri sudah lupa. Penguasanya sudah lupa. Gitu loh, gimana mau ngambil semangat para pejuang ini? Nggak ada loh kata menyerah loh. Makanya yang aku suka nangis-nangis gitu kalau udah namanya orang mau dihukum gantung, dihukum tembak, nulis surat sama keluarganya. Tapi saya abadi, aduh ada siapa tuh lupa pula bilangnya gitu. Aduh gile dah wartawan sekarang. Nah ini kan merdeka atau mati, saya kan diketawain. Ibu udah merdeka kok merdeka. Lo dulu itu kalau berlivatan gini, saya kan nanya. Saya banyak kenal para pejuang, para jenderal. Pak Urip Sumaharjo, Pak yang namanya Sungkono, terus Pak siapa yang jenggotan? Gatot Subroto, Pak Yani, 7 pahlawan revolusi. Saya tuh kenal semua, tahu? Coba ada yang kenal nggak? Angkat tangan. Enak aja, saya ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu.
Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Benar enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren gak? Nih mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya? Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Jadi kalau merdeka atau mati itu ada gunanya lo dulu gitu. Kalau papasan, terus kalau manggil tuh nggak ada kayak yang sekarang. Jenderal, aku kalau dengar liatin, siap jenderal. Tadi mana Pak Ganip tuh? Mana yang ada dari ini tentara? Lah itu kan gitu, siap-siap gitu. Iya, saya ini pernah panglima tertinggi loh. Saya tuh bilang, kamu itu jenderal, urusin anak buah kamu. Saya benci banget kalau dengar ada jenderal bilang, siap ibu. Mereka itu karena salah mengataskan menginterpretasikan perintah. Salah kamu jenderal. Waktu saya panglima tertinggi, karena kamu kalau memberikan perintah adalah juga tanggung jawab kamu. Jadi anak buah kamu harus beri tatar pengetahuan supaya dia mengerti kalau dia disuruh siap jenderal. Tahu nggak? Jadi gue boleh juga panglima tertinggi lu. Lupa. Iya anak buah. Lu saya waktu Dom Aceh. Oh gile. Aku bilang tuh Pak Muzakir. Kasihan juga. Ngapain kok ada mati tapi di belakang. Ini bener loh. Ini saya mengkoreksi. Sikon. Ternyata kalau maju satu batalion, peralatannya hanya setengah. Kalau nggak percaya, saya bertanggung jawab. Loh, pantesan aja. Coba Pak Muzakir, coba bayangin. Udah berhenti deh bilang sama Aceh. Udah jadi satu aja sama Indonesia. Emangnya kenapa sih? Itu ada di situ tuh. Mana dia? Tuh di sana. Kasihan rakyatnya juga. Kalau pakai, dipikir bertempur tuh enak po. Ilah. Jadi kan gitu, menjadi bangsa berdaulat, berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Jadi kalau mau jadi brengsek ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi benar ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi berani ya kalian juga. Ngerti nggak? Jadi gitu. Untuk apa? Bung Karno saja diakui loh sebagai seorang tokoh dunia. Bukannya saya itu bapak saya, enggak. Karena apa? Di
PBB dia berpidato yang sangat karismatik, namanya To Build the World Anew, membangun dunia baru. Sampai hari ini kalau saya ketemu orang asing yang mereka selalu minta bukunya, karena itu adalah sebuah cita-cita bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia itu ingin sebenarnya apa yang juga sama dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita ketika itu beliau memperkenalkan Pancasila. Jadi menurut mereka luar biasa. Saya, tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah, kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Bah biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni, manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Mana adil makmur? Lah kalau penguasanya aja nyuruh ini mesti nggak boleh nih, yang itu nggak boleh jadi tuh, ini itu nanti yang ono nggak boleh jadi tuh. Jadi yang tadi udah saya kasihin, makanya saya nanyain kalian berani apa enggak, Pak? Iya kalau baik-baik aja Pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi ngomong Pak, kita ini juga warga loh Pak. Nanti mulai dari kepala desa, betul apa tidak? Ayo. Nggak ada toh yang berani ngomong betul apa tidak? Katanya berani, baru ngomongi gitu aja nggak bisa jawab. Kenyataan apa saya suruh buktikan? Saya punya bukti-buktinya. Gile, masa gitu? Ya sudah dong, buat apa? Dari pemilu tidak langsung zaman Pak Harto dirubah reformasi, ingat. Sampai saya juga loh yang jalankan berhasil, tapi sayanya kalah. Karena apa? Ternyata juga dipakai untuk apa? Bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi.
Makanya di dalam teknologinya katanya untuk memudahkan, tapi kalau dipikir tahun berapa yang ada meninggal itu yang KPP apa? Betul apa enggak? Lo katanya modern. Apa artinya? Saya tuh sampai garuk-garuk kepala. Ini benernya ada yang namanya alat modern apa enggak? Di India, saya tuh sampai ngomong sama duta besar India. Saya ada keluarga yang mengangkat saya itu menjadi anak. Jadi saya bilang suruh ngomong, suruh beli alatnya. Nanti saya mau suruh nih Hasto, pergilah ke sono. Mengapa India dengan jumlah 1, berapa sekarang? 7. Betul apa tidak? Bisa selesai loh. Hanya dalam paling cepat seminggu. Artinya apa? Dan nggak ada keributan. Aneh kan? Kita aja tertekan. Ayo Pak ini. Coba pikir yang dari tentara. Jadi pada diem aja kan, karena pada takut. Rakyat datang ke saya, Ibu kenapa kan jadi begitu ya Bu? Kita dijuruskan Bang. Lah kamu tuh benernya memilih sopo toh? Lo saya kan tadinya memilih Ganjar Bu. Lo kok tadinya? Terus ya kan ditekan. Dipikir nggak ada yang lapor kayak gitu sama saya. Jangan lupa lo, PDI Perjuangan itu strukturnya tuh sampai anak ranting lo. Ya, wartawan supaya tahu dulu. Ada pada rakyat tuh, Ibu gimana ya kalau kayak gitu? Ya kamu supaya tahu, tapi kalau gitu kuat apa enggak? Kalau mau nyoblos si A ya nyoblos aja. Gitu. Kamu ingat 5 menit nyoblosnya, nanggungnya 5 tahun lu. Aku ajarin gitu lu. Nah, kalau enggak sesuai dengan hatimu, bagaimana kamu? Nah, coba pikir yang bakalan jadi tuh. Omongin tuh rakyat. Karena apa? Lah, siapa suruh pemilu langsung? Tapi pemilu langsungnya sekarang diginikan. Jangan dipikir orang luar negeri itu nggak tahu loh. Saya banyak teman saya orang luar negeri pada nanya, kenapa Indonesia berubah ya Mega? I don't know. Yes, but really it's not good. Aku bilang, aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya, buat saya ya thank you, gitu way. Tapi bener toh, masa nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong gitu? Artinya mereka tahu bahwa netralitasnya tidak ada tulis. Gitu loh. Siapa yang mau ini nangkap saya kalau saya ngomong gini, lalu dipikir provokasi? Enggak. Masa mau zaman kayak Pak Harto lagi? Kan saya udah bilang, saya dipanggil polisi 3 kali. Ih gile. Udah gitu kejaksaan 1 kali seharian sampai dari jam 8 pagi sampai jam, saya sendiri sampai ngeliat jam. Apa gitu sih? Kalau nggak seneng gitu. Lo orang tetangga saya partai sebelah, nggak usah ngomong deh. Prihatin loh saya. Prihatin loh. Guna apa ada partai jadinya? Padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik tulis yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum secara langsung sekarang. Tulis. Apa boleh ormas ikut? Enggak. Tidak tahukah kamu yang namanya Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berapa kali diamandemen? Awas lo ya. Duh, kok nggak diginiin? Hanya terus apa? Pura-pura lagi, Hanya boleh ada pemilu, tapi sudah di-create. Buat apa? Hak rakyat mau dikemanakan? Bukankah yang namanya di dalam konstitusi kita yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah.
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh, hei wartawan. Loh ya, karena saya mau mendidik wartawan Republik Indonesia supaya tahu rasa kebangsaannya. Nggak kayak gini, hanya modalnya jelek-jelekin orang. Wah, gile gue bilang. Ngomong kalau saya katanya mengintimidasi Kapolri, gile. Ngomong enak aja, ntar itu orang panggil su aja deh, suruh dia bertanggung jawab apa kata intimidasi. Lo kalau intimidasi kan sembunyi-sembunyi, datengin, lo mau ini, orang aku ngomongnya terbuka. Jangan bego dong wartawan, tolong dong. Lo iya bener loh. Lo masa saya kan ngomong bener loh, polite loh. Masa nggak boleh ketemu sama Kapolri, orang saya warga negara Republik Indonesia, udah gitu bekas presiden lagi. Nggak pernah boleh bang ngomong mantan. Ada aturannya, harus sebutnya presiden kelima. Peraturan Republik Indonesia tahu. Wapres ke-8 ibu. Kamu apa nggak tahu ya? Ntar aku liatin deh yang masukin ke Kompas kah, ke media apa entah. Iya loh, di sini ada media nggak? Media apa namanya? Ada nggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Mana? Itu kan takut tau gitu aja. Angkat tangan. Nggak boleh gitu. Angkat tangan. Kamu jangan ketawa, diam. Bilang sama bos kamu, dia punya sesuatu yang harus dibayarkan ke kita loh. Kalau nggak percaya boleh tanya Pak Hasto, betul nggak? Lo, makanya jangan takut. Kalau saya bilang angkat tangan, gagah, angkat tangan, nggak begini. Laki-laki apa kamu? Lo ya betul dong. Tidak punya pendirian. Saya fair kok. Kalau saya nggak benar saya minta maaf. Lah ini enggak. Gila aku bilang mau dijadiin apa Republik Indonesia yang dibuat oleh presiden pertama yang namanya Bapak Proklamator. Nanti ada yang ya itu kan Bapak Ibu. Iya, emangnya saya mau ngaku bapak saya si Badu. Gila. Emang iya dia bapak saya tahu. Tapi jangan lupa dia pahlawan nasional, proklamator, apa nih? Kamu, saya gemes loh sama wartawan zaman sekarang. Makanya kalau saya diminta untuk ibu ada yang mau talk show enggak, gitu weh. Saya bilang sama Sopo, Rosi, Ros, lo hanya mejeng sama nama gua aja, aku bilang. Itu temen kan, temennya Mbak Puan dari abad keberapa nggak tahu aku. Terus aku bilang, yang dapat duit lo, gua nggak dibayar. Tapi yang diminta gali-gali dari aku. Mana si Rosi itu? Ntar aku panggil ya. Lo mau ini nggak? Gua mau talk show sama lo. Wah seneng dah dia ntar. Sebenarnya apa toh? Sebenarnya makanya saya bilang sama Pak Jokowi nih, Pak, mbok udah nggak usah pakai Indonesia apa mbok maju apa teguh apa mbok. Indonesia Raya Pak itu udah tercakup di situ semuanya bahwa kita ini harusnya menjadi Indonesia Raya. Kenapa sih? Karena Bung Karno kan bilang merdeka itu hanya jembatan emas. Saya sampai mikir, bapakku bilang kok cuman jembatan, rumahnya di mana? Tapi kok jembatannya emas. Itu loh. Berarti kita yang harus meng-create rumahnya. Gitu loh. Tapi jembatannya sudah dibuat dengan kemerdekaan itu. Sekarang mau dibubrah-bubrah, ya saya nggak terima. Daripada kamu menjelek-jelekkan republikmu sendiri, daripada kamu menjelek-jelekkan hanya mengadu domba orang, out. Fair toh? Bayangkan, kan gimana ya?
Padahal kedaulatan rakyat itu prinsip utama negara demokrasi. Terus masa mau jadi yang kayak apa? Dengan lagi mentalitas rasa takutnya makanya saya sekarang kan selalu nanya, takut kamu? Kan gitu. Enggak, benar. Semua boleh tanya, Hasto, kalau kamu panggil untuk calon, ada 3 hal yang kamu harus tanya. 1, takutkah kamu? Katanya enggak, bener nih tok. Pokoknya catat aja bilangnya enggak takut. Kedua, maukah turun ke bawah? Bertemu akar rumput? 2. Yang ketiga, punyakah kamu uang untuk namanya ya iya dong kan bikin baliho lah apa-apa. 3 itu betul apa enggak toh? Betul. Coba dong bayangin. Nah kalau udah pura-pura berani bu bla bla, ntar udah turun ke bawah dia takut deh, ngibrit. Kayak apa coba? Kan saya mau punya pemimpin daerah juga yang akan mengelola daerahnya dan menyayangi rakyatnya, melindungi rakyatnya, mengayomi rakyatnya dengan berkeadilan, memberikan kemakmuran. Para wartawan, daripada kamu kayak gitu, sekarang kamu carilah hitungan hutang kita. Hutang kita nanti beber-beber aja dah. Terus cara bayarnya lalu bagaimana? Bener loh. Saya kan pernah bayangin mengatasi dengan selesai tidak ada dampak. BLBI selesai sampai saya dapat award dari CNBC karena dia itu kan pengamat politik ekonomi. Kenapa kok bisa bayar utang IMF? Coba kalau saya gembor-gembor gitu kan apa? Enggak. Tapi benar. Kalau mau lihat tak foto awardnya itu. Kenapa? Ya karena ya itu. Lah saya buat bangsa negara. Kalau enggak berapa kebangkrutannya? Sekarang udah mulai loh. Kamu kalau nggak salah Kompas sudah mulai nulis-nulis yang namanya PHK. Terus mau dikasih makan apa? Makanya saya concern banget yang namanya yaitu ekonomi kita bagaimana, terus untuk mengadakan pangan bagaimana. Saya bicara dengan Paus Holy Father. Waktu itu saya nanya, ada perang Holy Father yang menurut saya begini, perang. Tapi ini diberi oleh God. Yang mengatakan maka saya akan beri cobaan dengan global warming. Apa kata Paus Fransiskus? Nggak ngomong, cuman gini. Artinya betul. Terus dia bilang, Vatikan itu adalah pemerintahan sebuah agama. Tapi saya sudah menyuruh untuk apa? Membuat penelitian. Nah kalian itu mbok ya nulis-nulis kayak gitu. Kan ada kalau nggak salah kolom apa kuyo? Apa namanya lingkungan atau apa? Mbok sekarang kata ini yang ngomong bukan saya loh, mengulang omongan beliau loh. Bilang sekarang di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair lagi. Tapi udah terpotong-potong esnya. Saya nggak bisa bayangin. Kita negara kepulauan. Kalau umpamanya itu Pacific Ocean, datanglah mana dia di sebelah sono itu kutub-kutub mencairnya kemari ke kita. Bisa kebayang nggak? Kayak apa kejadiannya? Kapak yang pulau-pulau kita akan tenggelam. Untung ada namanya deklarasi Juanda. Tuh anak muda wartawan, tahu nggak? Kenapa? Itulah dalam deklarasi Juanda. Why namanya deklarasi Juanda? Karena pada waktu itu yang jadi Perdana Menteri adalah Bapak Insinyur Juanda. Makanya karena berhasil dan diterima oleh PBB adalah kepulauan kita ini tertutup. Kapal asing tidak boleh masuk ke dalam selat-selat yang ada. Tetap harus minta izin. Pertama itu pulau-pulau yang tertutup oleh laut
itu tidak tenggelam, tetapi tetap ada di dalam yang namanya kenyataannya itu dia ada tapi tertutup oleh air. Itulah deklarasi Juanda yang sampai kalau saya konferensi lingkungan dan lain sebagainya, banyak negara-negara yang namanya terutama di Pasifik itu minta seperti apa deklarasi Juanda itu, karena mereka khawatir kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, maka akan tinggilah laut yang ada, maka tenggelamlah pulau-pulau mereka. Tulis. Coba kebayang enggak? Ini persoalan dunia aja kayak gitu. Kamu masih mau menjadi organ pemecah belah? Ya enggak terima lah saya. Orang kita mestinya bersatu padu, solid, kolektif. PDI Perjuangan itu harus gitu. Nah kalau enggak mau mecah belah orangnya, out dah. Gitu loh. Coba lihat ini, gini gede aku sampai mikir, wow, kurang gila banget nih kita nih. Kalau umpamanya terjadi aja pemberontakan, saya kan pernah mengatasi konflik 5. Coba Maluku, Kalbar, Papua, Poso, Aceh, beres kok, nggak ada sampai perang yang ini. Coba bayangin. Jadi saya selalu bilang kan sama para pemimpinnya, kalian tuh pemimpin, kalian itu berarti tanpa langsung tidak langsung bunuhi anak buahmu sendiri. Di Maluku malah Maluku, mana Maluku? Kebayang nggak Pak, yang bikin pusing kepala saya kalau saya nggak bisa 7 keliling lagi. Itu kan perkelahian yang namanya pela gandongnya itu pecah antara keluarga yang Islam dan Kristen. Itu saya nggak tahu, berkelahi, bunuh-bunuhan. Jadi pusinglah kepala saya. Karena apa? Waktu datang ke pengungsian itu kan ibu-ibunya mama pada uang ngerebutin. Jadi saya tanya, kamu yang agama Islam mana? Kami ini Islam, kami ini Kristen. Mengapa kalian bersama? Mama, itu suami tidak mengerti, saya juga. Mama kalau saya dipanggil dari timur tuh Mama tolong selesaikan. Ya saya selesaikan. Saya dibawa ke masjid yang mulai terbakar. Betul Mama, ini harus dibetulkan, harus begini bla bla bla. Itu waktu saya wapres. Jadi disuruh oleh Gus Dur. Oke, asal kamu damai. Baru keluar dibawa ke gereja, saya masuk. Mama, gereja kita dirusak. Tolong Mama selesaikan. Iya, asal kamu damai. Ngerti nggak kamu anak-anak muda? Bahwa dengan tulisan kamu yang suka mau memecah belah, kalau terjadi lagi seperti itu kayak apa? Aku turunkan kalian, suruh ikut perang, tahu nggak? Tahu apa tidak? Ini janji ibu kepada yang namanya wartawan Republik Indonesia. Ingat, ini omongan tahu, tanggal 14 Agustus. Aku bakal jadi kamu tak persenjatai lo maju tempur, bisa merasakan kayak apa namanya kehilangan keluarga anak bapak itu di Maluku. Betul apa tidak? Saya lihat foto-fotonya, ada bom molotov dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya tidak mau oleh Panglima, saya tidak boleh masuk, saya masuk. Saya adalah wakil Panglima tertinggi karena saya diutus oleh Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau kalau hanya menerima laporan saja. Masuk saya. Kamu tahu aku naiknya apa? Kapal perang, tahu nggak?
Lo mau? Hanya karena tulisan. Karena tulisan itulah makanya tulisan itu bisa membuat hati nurani manusia menjadi terhormat atau menjadi apa? Pengkhianat. Baca puisi kayak ibu gini-gini, tahu nggak? Ini semua mengapa ada yang namanya penulis-penulis begitu dikagumi karena tulisannya itu kemanusiaan, tapi ada juga provokator, pengkhianat. Coba bayangan, kamu apa nggak pikirin saya dapat berita dari Saddam Hussein karena kenal saya akan ada anak buahnya. Saddam Hussein bilang sama pengawalnya ketika harus dihukum gantung. Saddam kan dihukum gantung. Kamu mau jadi pemimpin kayak begitu? Saddam bilang, saya sama pengawalnya ditepuk, bikin saya terhormat. Kamu lakukan dengan baik. Can you imagine? That is the leader. Lo wartawan, ingat omongan ibu tahu nggak? Kalau nggak benar-benar saya sue kamu lo. Kamunya karena salah membuat provokator melalui tulisan-tulisan yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mempergunakan kode etik jurnalistik lagi. Ngerti? Apa ngomongnya ngertinya aja begitu? Setengah hati. Tahu, setengah hati. Nggak usah datang ke sini lagi mencari berita kalau kamu masih mau begitu. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Membuat rakyat hanya sengsara. Apakah PDI Perjuangan ini nggak bisa, nggak boleh menjadi salah bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So, jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu. Nanti saya dibilang provokator, enggak, baik-baik ini kan secara umum loh. Karena saya enggak ditemuin sama dia, ya wes bene baik. Kenapa sih saya ngomong gini? Loh, saya ketua umum bertanggung jawab kepada partai saya, no. Kecuali kalau saya nih kerek, hanya apa? Setiap anak ranting pun bertanggung jawab loh untuk membesarkan partainya. Kenapa lagi ketua umum? Makanya waktu saya bilang padahal kan baik ya. Pak Hasto kalau mau diambil lagi, ya aku panggil lah Kapolri. Apa dulu dong saya mau tahu anak buahku digituin. Lah ya, kan saya nanya siapa itu Rosa? Enak aja pakai masker. Terus apa namanya ku? Apa manggil siapa si Kusnadi? Adakah dalam surat pemanggilannya? Nggak ada toh. Lo wartawan nggak berani ngomong kayak gitu. Nah, gua teriak-teriak deh. Kalau udah bosan sini pergi dah keluar. Nggak usah dengerin ibu lagi. Karena saya pikir saya mesti rupanya ngomong nih sama wartawan-wartawan yang kayaknya udah kepincut aja. Wah, soal dapat berita keren yang bisa headline, tapi terus gitu. Wah, diputar balik nggak jelas-jelas. Ya, ilah enak banget. Gitu loh, makanya deh. Udah berhenti, udah jadi wartawan. Kalau nggak berani, wartawan zaman dulu banyak juga yang mati loh. Betul loh. Teman-teman Bung Karno tuh siapa ya, entar tak cari namanya deh. Aduh, sopo ya, lupa pula saya. Tinggal berapa nih? Nah, tinggal apa? 7, 3. Ntar lagi. Siapa udah bosan boleh keluar kok.
Jadi bayangkan ya, pemilu langsung tuh susah loh. Dari pemilu yang terus nanti dimainkannya ke MPR gitu. Nah, yang saya tidak setuju MPR-nya sekarang dijadiin di bawah. Padahal saya tidak begitu niat, tidak ada maksud saya. Tapi kenapa? Coba dong kamu bikin sebuah analisa gitu loh. Bahwa sebenarnya kenapa sih kok MPR tadinya tertinggi? Saya udah minta loh. Keraker berapa? Esok yang amandemen 1 kali aja. Iya loh, untuk dinaikkan tertinggi lagi. Supaya apa? Iya dong. Kalau ada masalah-masalah konstitusi, merekalah yang harusnya bersuara. Nah, sekarang tersandera karena apa nih, DPR, ini DPD, ini MPR. Padahal anggota DPR itu juga MPR. DPD juga gitu. Bayangin, padahal ini kan kayak jadi begini. Jadi dia nggak bisa, makanya dia harus saya naikkan lagi, gitu loh. Coba dong kamu juga pikirin itu urusan konstitusi, apa-apa. Bikinlah kamu. Dulu masih ada nggak sih yang namanya PBI itu? Lah terus apa kerjanya? Ayo wartawan bisa ngomong nggak? Apa kerjanya tuh PWI? Apa Persatuan Wartawan Indonesia? Dulu aktif banget loh. Dulu. Nah, dengan begitu maka saya sekarang ini berpikir seperti apa ya harusnya pemimpin Indonesia yang betul-betul punya kearifan, punya keteguhan, tidak gila kuasa, sangat pemberani. Pemberaninya apa? Melindungi rakyatnya. Saya ini jelek-jelek. Pernah loh, ada TKI namanya sopo saya udah lupa, coba cari deh tok. Ya. Saya waktu itu kan masih susah ya. Apa namanya? Zoom-zooman ini loh. Waktu saya itu. Jadi saya minta dilepas, waktu itu dia membunuh bosnya, lalu mau dihukum mati dengan rajam. Jadi saya minta kepada kerajaan Saudi Arabia, saya bertanggung jawab, saya bilang kalau dia bersalah biarkan dia akan mempunyai proses hukum Indonesia, dipulangkan. Kalau ndak salah itu anak ini deh, NTT deh. Kalau ndak salah, mana NTT ya? Ada nggak? Nah itu NTT itu. Kalau kamu jadi bos nanti, itu kamu mau jadi bos apa enggak ya? Masukin jadi bos apa enggak? Jadi apa? Itu kan nggak tahu. Itu selalu terjadi ilegal, aduh apa namanya, bukan membawa orang pakai kapal tuh, jadi namanya bukan illegal logging, ilegal apa tuh, iya, woman trafficking itu. Jadi itu saya suruh tanya ke keluarganya, ternyata dia itu oleh pamannya dijual. Coba kebayang nggak? Tahun berapa tuh ya? Coba cari deh, namanya siapa deh. Nah itu, jadi hanya satu nyawa aja loh. Bukannya saya sombong. That's pemimpin tahu, bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Loh ya, terus kamu maunya apa? Nyolong aja? Mau korupsi? Gua pecat dah. Terus apa? Masa jadi pemimpin kayak gitu? Saya selalu bilang kamu mau kaya terserah, tapi ingat jangan sampai kena yang namanya 3 huruf KPK. KPK yang buat saya juga, coba bingung toh saya. Lah kok sekarang begini?
Makanya maksud saya tuh, saya nanya siapa Rosa, enak aja dia. Mentang-mentang KPK, dia nggak tahu apa kalau KPK saya yang bikin juga. Saya ini banyak loh, 3 tahun jadi presiden produktif banget. Bukan mau nyombongin diri, karena perlu. Konflik tadi udah saya bilangin nih, oh teroris, bom, bombo, BLBI. Kalau ini lembaga MK. MK itu saya bikin loh, gile nggak sekarang dimain-mainin kayak gitu. KPK, MK, KPK, BNN, BMKG, apa lagi aku bisa lupa. Tunggu dulu. KPK, MK, KPK. Tunggu dulu. BMKG, BNN. Ini detasemen 88 khusus anti teroris. Terus apa nih ya? Ntar dulu. Itu apa sih namanya? BNPB. Gile nggak? Cuma 3 tahun doang loh. Semuanya saya bikin. Wah pokoknya. Itu namanya BMKG. Sekarang keren. Dulu saya sampai bingung. Adanya di Kementerian Perhubungan, bingung saya. Ada urusan apa ya cuaca sama perhubungan? Coba mikir. Jadi adanya di eselon 3 apa? 2 apa 3? Mau 3 gitu. Jadi saya bilang, lah boro-boro mau ketemu menteri. Nggak ada dah. Waktu sebelum dibuat jadi BMKG lu. Gila gue bilang, gimana sih Republik Indonesia nih? Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Nih pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsina coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsina gitu? Bayangin loh. Iya loh, bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika
mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Sampai saya pusing bolak-balik dia kalau nelpon nanya, alah udah deh biarin aja, itu urusan negara loh, aku bilang. Tapi itu benernya mesti gitu Mega. Yes, I know. Ayo, nggak malu kalian hanya reporter cari berita udah wah. Makanya saya bilang belajar jadi wartawan yang baik. Ada lagi, ini terakhir lah, udah ngomongi. Jadi penyelenggara mana bagian advokat ya kemarin tuh mana dia? Suruh ngomong dulu dah sama penyelenggara pemilu tuh tok. Netral aja dah. Jadi nanti bilang kalau dia pakai anggaran belanja negara, ya dong. Jadi juga mesti dicatat dong. Duitnya itu dari mana? Loh, iya dong. Masa hanya hanya satu site aja gitu loh. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu tahu. Nah jadi mana dia nih? Jadi Merdeka, Jurdil, no selalu KPU aja bilang, aku lihat balihonya tuh nggak tahu sekarang. Apa namanya KPU, terus apa? KPU ini apa? Komisi Pemilihan Umum, selalu menjaga supaya terjadinya jujur dan adil. Terus satu lagi apa? Apa luber? Tuh langsung umum. Aku lihat di jalan mana tuh ada dua gede. Aku pikir gile juga nih, bener apa enggak ya? Tahu-taunya dok. Gile. Saya ini makanya bertanggung jawab. Saya ini pernah kuliah di psikologi. Terus
saya diajari yang namanya statistik. Jadi saya kan selalu bilang nih sama anak buah saya, kamu boleh lihat survei tapi jangan dipegang, karena saya tahu cara ngitungnya. Nah, saya sampai ini ngomong karena memang udah kejadian tau. Jadi waktu siapa tau yang aku nanya, pinter banget nih statistiknya. Nah itu Hudori meramalkan, aku bilang prediksi bahwa itu akan yang ini, yang menang itu ini, terus ini, terus satu putaran. Jadi kan saya mikir kan gini ya, rakyatku tuh sebenarnya berapa toh, kan gitu. Dan saya karena belajar statistik, jadi saya tahu kok bisa udah gembar-gembar ya, kan gitu. Udah gitu langsung MK dimainkan, betul apa enggak? Itu kan pada nggak mau ngomong betul gitu, gitu loh, gile deh. Itu selalu saya tahu kamu tuh ragu, padahal itu kebenaran. Bayangin. Lalu MK-nya dimainkan, udah gitu dibiarin aja. Saya pengen tahu KPU-nya juga netral apa enggak. Makanya dimasukkan, betul apa enggak? Lele ya. Nah ternyata saya udah mikir, ini orang kali udah dirantai dah. Ternyata betul. Iya tahu? Siapa namanya? Ketua KPU. Lah, ternyata ada masalah kan gampang bacanya. Terus ini kan saya ngomongnya kan umum ini, karena udah liwat. Keadilannya mana? Begitulah kejadiannya. Karena rupanya dia tersandera. Saya tadinya kan udah mau loh ke KPU, betul loh. Loh. Susah-susah saya daftarkan partai. Orang waktu itu kan yang teken partai toh, betul nggak? Lah iya lah, kamu tuh loh mikirin, terus tahu-tahu kok kayak gitu, terus tahu-tahu loh, ini antara perundangan yang di bawah dari konstitusi mana nggak ada yang ngomong. MK itu saya buat karena hanya untuk dalam rangka kalau ada perselisihan yang namanya di konstitusi, tidak seperti Mahkamah Agung gitu. Makanya saya tadi nanya sama Hasto, aku kok nggak ngerti sih tadi baca koran yang namanya keputusan MK itu kok bisa dianulir. Nah ini kalau ini saya mesti belajar lagi oleh namanya petun. Bingung saya dari sisi hierarki aja. Loh iya, saya nggak ngerti lagi peradilannya. Terus saya kan udah ngomong, saya nggak setuju namanya TNI sama Polri mau disetarakan. Oh ribut, loh karena saya punya alasan. Yang namanya memisahkan Polri sama TNI gitu loh, karena fungsinya masing-masing beda gitu. Mau ditulis toh kalau saya ngomong. Jadi memang ngapain kok sekarang mau disetarakan? Apanya yang disetarakan? Coba mikir, dia pertahanan dan keamanan, yang sini hanya keamanan sama masyarakat gitu loh. Emangnya polisi nanti, saya kan ngalami, jadi dari gubernur nanti kalau terjadi krisis di daerah, maka yang meminta kepada presiden itu gubernur untuk yang namanya ada darurat. Masih ada apa enggak? Masih ada apa tidak? Jangan bego. Itu namanya darurat, dan bukan saya ya waktu presiden memutuskan, tapi dari pihak kepala daerahnya minta. Darurat pun hanya dua, darurat sipil dan darurat militer. Tahu apa enggak? Nah, jadi saya mesti naikkan ke darurat sipil dulu. Itu yang maju polisi, TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika
namanya gubernur minta karena keadaannya sudah tidak lebih baik, minta untuk dinaikkan menjadi darurat militer, makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan, polisinya yang di belakang. Ngerti apa enggak? Gua pernah presiden tahu. Itulah mengapa, maaf beribu maaf, sampai di Aceh ada DOM, darurat operasi militer. Jadi ada tata aturannya, tahu nggak wartawan-wartawan? Jangan dipikir lalu enak-enak baik. Terus kok ini kalau mau disetarakan apa, saya sampai nanya. Kalau TNI diberikan namanya kapal, terus apa kok namanya, kapal terbang, apakah polisi juga akan begitu? Itu kesetaraan loh. Mikir. Ini saya ngomong terbuka. Silahkan namanya, tapi jangan dibully. Karena ini sifatnya bukan bullying. Ini ngomong buat negara, supaya negaranya benar. Gitu. Coba pikir dong, masa gitu aja nggak pernah mau mikir secara kenegarawanan, gitu loh. Tuh apa sih, ya Allah. Jadi konsepsi negara paripurna, saya kan bilang toh, coba deh kamu pikirin, namanya negara paripurna, konsepsinya tuh apa? Yaitu Pancasila, terus dengan proklamasi Undang-Undang Dasar, terus jalan Trisakti. Trisakti itu opo? Itu jalan untuk bisa menjalankan yang namanya Pancasila sesuai dengan di lapangan, yaitu opo? Berpolitik dalam bidang yang namanya bebas aktif. Lalu untuk segala namanya ekonominya apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, terus kalau kebudayaannya yaitu kebudayaan kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Apa itu jelek? Kalau kalian orang PDI Perjuangan, awas kalau ada ngomong tuh jelek, itu bagus banget. Karena itulah Indonesia Raya kita, tahu? Nah, gitu loh. Terus apa coba? Supaya kita tuh kokoh. Nah, kalau ini saya nggak bisa bayangin yang namanya partai-partai itu dibikin seperti apa ya? Lah iya loh. Tadi saya bilang aku prihatin loh. Coba bayangin diubak-ubek nggak jelas gitu. Mau biarin dianya sesuai ADART-nya berjalan. Ya dong. Orang kita susah-susah loh bikin ADART, saya nggak tahu ADART partai lain, tapi itu kan kita harus hormati dong. Sama-sama kita hormati gitu loh. Kok terus jadinya begini gitu, maunya gimana sih? Gitu. Jadi udah ada visi misi. Nanti bapak-bapak yang telah saya berikan tugas. Jadi begini, dulu saya melihatnya begini. Kenapa kita seperti saya bilang poco-poco? Karena kenapa? Karena kita nggak punya konsep yang kedepannya itu seharusnya ada jangka pendek, menengah, panjang. Dulu Bung Karno sudah membuat, tapi oleh Pak Harto saya tidak mengerti mengapa langsung dihilangkan. Pola pembangunan semesta dan berencana. Kami suruh bedah lagi, suruh lihat. Kalau yang jelek mari kita buang. Kalau yang masih bagus kita pakai. Nanti visi misi, kalau dari PDI Perjuangan tidak boleh membuat visi misi sendiri. Buat saya udah ngomong sama Pak Jokowi, ini harus dirubah, aneh banget Pak. Bikin visi misi dari presiden sampai kepala desa. Buat saya aneh banget. Bagaimana, untuk apa visi misi presiden, mana mungkin mau jalan. Kalau desa, kepala desa aja juga udah punya visi misi. Pikiran yang nahtar itu apa ya? Logik. Nggak mungkin. Jadi kalau dari PDI Perjuangan kami yang membuat. PDI Perjuangan yang membuat, nggak boleh. Kalau kita mungkin nggak bisa itu, mau debat saya. Kenapa nggak boleh? Orang itu dari partainya,
Why not? Kalau jelek ya boleh bilang jelek. Tapi kalau bagus, kenapa nggak boleh? Hah? Kan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ayo, awas ya kalau kalian bikin sendiri. Enggak. Kita yang bikinkan dan pasti kamu lihat itu bagus. Masalah pangan, kesehatan, sama aja. Nah, stunting apa gitu. Itu masuk nanti program utama dah. Terus seperti tata ruang apa. Karena kamu boleh lihat deh ini. Ya, coba deh. Bayangkan Kalimantan itu segede gitu. Tapi masih ada yang namanya Borneo. Padahal itu yang masuk Malaysia dan Brunei. Padahal kita aja udah segitu. Tapi kita nggak punya gunung api. Tapi jangan salah loh. Ternyata di bawah tanah gambut itu ada bara loh. Jadi mahma itu ada, tetap ada. Kenapa? Loh, saya kan ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Jadi udah saya suruh lihat. Kenapa katanya dia adalah pulau tidur? Karena nggak ada yang namanya gunung api. Boleh tanya ini ada Pak Oli. Saya udah gebak-gebuk. Kemarin meletuskan di pulau apa? Ruang. Oke? Itu ternyata sudah ditemukan. Ternyata ada gunung api di Sulawesi ada, di antara Maluku ada. Itu supaya berpengetahuan ini yang namanya gunung berapi di dalam laut. Kedalamannya ada yang 300 meter dan lain sebagainya, aktif banget. Saya nggak bisa tahu bapak-bapak, nanti saya beritahu kalau daerahnya dekat laut-laut gitu, kalau ada gunung api lautnya. Nah tadi ada Pak Ganif, udah saya suruh dia jadi ketua Baguna untuk mulai mempersiapkan dengan kemarau panjang ini kalau ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan juga kalau saya lagi pusing kalau gunung lautnya meletus itu pasti akan terjadi tsunami. Terus bagaimana yang namanya biodatanya, plasma nutfahnya, ikannya, karangnya, bla bla bla. Lalu kalau manusianya harus diungsikan kemana, itu tanggung jawab kalian loh nantinya. Bayangkan kalau meletus yang namanya Pulau Krakatau, itu waktu tahun 18 berapa, 36 atau apa, meletus aja abunya membuat seluruh dunia 3 bulanan itu kayak mendung. Tapi ini saya diberitahu oleh BMKG bahwa anaknya itu Rakata, itu si cabai rawit. Kemungkinan mahma di dalamnya itu akan lebih hebat dari ibunya. Tulis itu wartawan supaya berpengetahuan rakyat itu, supaya kalau disuruh ngungsi mau. Ini aja Pak Oli bilang berapa yang diungsikan? Itu udah nggak boleh lagi di pulau itu. Iya karena bahaya. Coba dong, tolong dong jadi pemimpin tuh yang benar, jangan cari duit buat diri sendiri dah. Coba ayo tuh, kamu siapa namamu? Yang aku tunjuk-tunjuk terus. Bilang itu sama media itulah. Nggak usah provokasi bahwa blabli blablong, Allah. Jadi tata ruang, kenapa sih kita mesti betul-betul memegang teguh tata ruang? Ingat kita nggak benua, laut. Jadi laut, jadi udah gitu keadaannya. Dan itu ada lempeng-lempeng, nanti dia satu hari aku kasih ceramah. Saya nih pintar juga loh di ilmu bumi, di geologi dan lain sebagainya. Sampai aku sendiri suka bingung, otakku nih penuh amat sih ya. Sama pengetahuan. Gitu. Kamu tahu nggak sih dari sisi akademisi saya ini gelarnya berapa? Siapa yang tahu? Gelar saya ada berapa? Jadi berarti saya nggak bodoh.
Ayo, berapa ayo? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Makanya saya berani kalau mau debat. Saya profesornya 2. Gile nggak? Gile lah. Kalau saya mau gembor-gembor saya pasangin kan semua tuh berderet-deret. Doktor honoris causanya 10. Coba bayangin dari dalam luar negeri loh. Jadi jangan dipikir kalau aku ngomong bla 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 dari politik lalu kejiwaan lalu itu karena ya gitu. Masih ada 6 loh yang belum saya ini. Mereka udah minta 6 lagi tertunda karena awalnya karena Covid. Nah ini yang dubes Saudi Arabia aja udah minta untuk karena ini Pak Basarah penghubungnya untuk saya akan diberi oleh sebuah universitas yang namanya Universitas Princess Nora, keluarga dari kerajaan itu hanya siswi 60.000 mahasiswinya. Keren nggak? Aku udah kepingin banget itu. Jadi nggak ada laki. Jumlahnya 60.000 loh. Saya hanya disuruh ngomong soal perempuan. Wah, aku mau banget. Gua tilep dah pokoknya yang namanya laki-laki. Enak aja loh, karena sudah ada di konstitusi setiap warga negara mempunyai hak yang sama, artinya laki perempuan. Iya, bayangin dong gimana sih? Lo ini nanti ada dah, mana dia? Udah dapat belum telepon yang dari itu? Bukan, BPIP? Hah? Oh. Nah itu kan Lemhanas dibuat oleh Bung Karno untuk mengetahui ilmu geopolitik. Yang kedua mempertemukan calon pemimpin bangsa dari Aceh, dari kalau Aceh itu apa namanya? Selalu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Calon-calon pemimpin itu mestinya masuk ke Lemhanas untuk ditatar mengenai ilmu geopolitik. Tapi zaman Pak Harto terus dirubah. Seperti itu bagian untuk kenaikan pangkat. Jadi inti geopolitiknya menjadi hilang. Nah ini waktu itu saya minta sama Pak Andi Wijayanto, juga dia udah masuk PDI, untuk dikembalikan. Why? Seperti sekarang kalian pun kalau katanya pemimpin harus tahu politik dan bukan politikus tapi politisi. Gitu. Nanti kalau mau tahu bedanya tanya aja dah. Apa? Supaya apa? Seperti Amerika. Itu kan kenapa sih sekarang teman-teman saya yang di Frisco, di LA, di New York, kalau saya nanya, kalau aku mau liburan ke sana gimana? Oh jangan deh, di sini banyak homeless, orang yang nggak punya rumah. Can you imagine yang katanya negara superpower Amerika? Ini saya nggak ngomongin lagi dipikir, oh ibu nggak seneng sama Amerika, nggak, realita. Terus kenapa sih kayak nggak ada regenerasi? Yang namanya presidennya aja yang dicalonin udah tuek-tuek. Biden akhirnya mundur. Nah ini Kemala nih, saya udah support dia. Mudah-mudahan dia jadi dah. Berarti saya punya temen tahu nggak? Yang presiden perempuan. Jadi apa sih? Jadi kan cara pandang geopolitik Bung Karno itu. Jadi belajarlah. Nanti saya mau minta kalian ini juga supaya ditatar di Lemhanas. Tapi saya nggak tahu isi Lemhanasnya masih bagus nggak. Visi misi memiliki keberpihakan agar fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu udah masuk loh dalam Rakernas keberapa itu? Ya pokoknya Rakernas. Nah, jadi kamu mesti masuk ke tempat-tempat
yang namanya kolong jembatan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan. Coba bayangin kalau mereka, Papa, Bu Risma saya nggak ada, dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, masa sih Bu Mbak Risma ada di TV, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, kamu cari dapat. Nggak ada yang melihara, jadi dapat makanannya. Ini saya bukan sok melankolis, enggak, itu kenyataan. Tanggung jawabmu adalah juga untuk mencari hal seperti itu. Fakir miskin harus diberikan apa? Harus dipelihara oleh negara. Jadi siapa gubernur ya itu negara, tahu nggak? Kalau bupati itu negara, gitu, itu jabatan doang. Masa nggak ada yang stunting segala? Kemiskinan ekstrim itu contohnya. Bayangin seorang bapak nggak dipelihara keluarganya, tinggalnya di kandang kambing. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mbak Risma. Ketemu Pak Eri, Surabaya. Waktu itu ada kampung namanya 1001 malam. Saya suruh lihat, tadinya saya pikir gemerlapan. Ternyata di daerah itu adalah ada jembatan. Di kolongnya hiduplah rakyat kita. Apa kamu nggak punya nurani ya? Saya suruh panggil, saya suruh angkat Pak Ahok. Bilang, nggak tahu, pokoknya ambilin aja dah. Kamu pelihara. Masa kamu rela manusia makan sama tikus? Kamu rakyat Indonesia nggak sih? Kamu bangsa Indonesia nggak nih? Aku ngomong gini terus karena mau 17 Agustus loh. Tiap malam saya nangis. Cuman ngelihatnya gini. Segede gini. Kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya 2 kali. Pemimpinnya 3 kali. Kalian kalau mau jadi pemimpin, kalau masih dari partai saya minta mundur, saya pecat, saya ganti. Bayangkan negara luar biasa, the biggest archipelago in the world. Kalau aku ngomong sama orang asing gitu, rasanya nih dada mongkok. Wow, really? Yes. Tapi yang sedih, enggak bilangnya apa? Itu di mana? Gile. Karena nggak ada yang membuat supaya tahu bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangin kalian itu siapa? Saya boleh nunjuk begini tahu? Kan saya udah ngaku saya barang antik. Loh iya dong. Kamu bilang ibu sehat, ibu yang sehat, ibu yang panjang umur apa? Gusti Allah maringi. Kalau dia bersiul aja, mega, shoot, comeback. Terus kamu mengatakan apa? Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI Perjuangan, yang udah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang udah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan, jabatan dan duit? This is my question. Ini pertanyaan saya sebagai anak seorang proklamator. Tolong dijawab bagi mereka yang ingin mengatakan dirinya menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi
Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Wartawan, ikut merdeka, kalau ndak keluar. Tidak ambil itu dulu, tutup dulu itu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka out, dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah, mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang berani apa enggak? Katanya berani. Nah, kalau gitu jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah, PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah, ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin, kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah, kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah, sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya cari, saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya begitu. Malah ada Zenit itu seorang ilmuwan dan juga orang yang bijak. Jadi bilangnya itu kebenaran itu suci di atas segalanya. Karena memang begitulah menurut saya kehidupan seharusnya manusia. Nah, hari ini karena bertepatan pada tanggal 14 Agustus, jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya, ya tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya
selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu. Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk, maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah, maksud saya jangan dipikir itu ibu hanya ingin nostalgia. Ndak, itu adalah semangat yang harusnya kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi, itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita, kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu, supaya tahu kalian nggak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak, itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget. Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan kalian manusia apa bukan ya? Dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis kan beliau senang menulis. Di mana nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Istri beliau Ibu Inggit disuruh mencari kayak apa sih? Belabak tuh tatakan. Tahu? Jadi itu pispot, bentuknya bundar gini, lebih besar begitu. Nah, lalu ditaruhlah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja, disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan? Ayo Pak Ahok, mau kalian begitu lagi? Ayo, mau kalian begitu lagi? Wartawan, mau kalian begitu lagi? Nah, kan lemes toh wartawan. Karena sudah wartawan saya lihat tidak seperti wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah. Kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikat bendera pusaka. Ketika saya lihat semuanya yang gubernur PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh Mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh. Lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Makanya ya kenapa kayak enggak fighting spiritnya itu loh Pak Muzakir. Fighting spirit itu memang mesti ada.
gitu. Tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah, Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh. Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek merebut Irian Barat? Nah, saya nanya, Bapak saya mengatakan karena itu di dalam traktat dengan Hindia Belanda, semua yang kita punya ini dulu ada daerah jajahan dari Belanda. Dan malah beliau bilang seharusnya jadi Kalimantan Utara itu yang arahnya ke sana ada Brunei, Malaysia, makanya kan enak nih nerangkannya. Jadi seperti Sarawak, Sabah, itu seharusnya Kalimantan Utara itu masuk ke kita, tapi belum bisa karena pada waktu itu Bung Karno melakukan yang namanya Dwikora ya, itu Malaysia. Jadi kalau saya bertemu sama Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim, beliau bilang terima kasih sekali kami kepada bapakmu karena akhirnya Malaysia bukan lagi miliknya Inggris. Gitu loh. Ini sejarah. Itu jadi wartawan kalau selalu giniin saya. Ya tahu ini kan giniin saya. Untung kamera bukannya senjata. Itu tolong deh ngerti juga sejarah Indonesia kalau kamu itu bangsa Indonesia. Alangkah sedihnya saya kalau melihat sekarang dari geopolitik Inggris saja, Inggris Raya loh. Dulu kan namanya gitu. Yang namanya selalu ada pepatah apa tuh ya, British or kan selalu bilang British rules the way. Jadi bayangin kekuasaan dia kan emang pakai kemana-mana. Karena dulu yang udah bisa pakai kapal-kapal sampai jauh-jauh itu orang Inggris. Orang Inggris itu memang pelaut. Jadi itu begitu. Bayangkan. Padahal kita juga kalau diingat, kita ini kan orang ini juga dibilangnya apa ya? Orang pelaut ya. Tapi ada juga omongannya apa? Dulu ada nyanyiannya ya. Iya toh? Lah, pakai bukan bahari gitu ya. Lo bayangkan lo, orang apa namanya, orang Sulsel itu kalau ndak salah banyak di mana itu? Di Australia. Karena yaitu mereka dulunya migran lah kalau sekarang. Jadi apa sih kalau saya nanti ada yang nggak ngerti ngomong ya angkat tangan, Bu, saya nggak ngerti ngomongan ibu, berarti inimu kosong banget soal kebangsaan. Betul loh, banyak loh anak-anak muda sekarang tuh saya sampai jengkel. Dulu saya sering disuruh ceramah di universitas. Terus ada yang lagi belum begini, belum duduk. Terus, Bu, buat apa sih ibu ngajarin merdeka gitu. Ih, aku bilang nih anak kosong banget ini. Orang tuanya tuh sopo gitu. Gile. Nah, ini saya sekarang pidato saya mengingatkan pada sejarah. Bayangkan ya, coba. Karena ini 14 Agustus toh, jadi ada hari yang apa ya, dalam sisi sejarah. Itu Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Widyodiningrat, lalu ditemani oleh Dr. Soeharto, itu kan dipanggil waktu itu untuk datang ke Saigon. Jadi arahnya itu kan Vietnam ya. Nah itu, di Dalat namanya. Jadi saya sendiri tahu ceritanya. Jadi perjalanan tuh dengan pesawat tempur
yang pasti bisa menjadi sasaran musuh. Karena apa? Itu katanya kan kalau kita pun dulu punya pesawat tuh apa Mustang apa ya. Bayangkan dengan Mustang aja berani loh, seperti Pak Adi Sucipto. Ini kalian ngerti nggak sih? Saya nih di sini ada rekamannya karena saya ketemu sama orangnya. Anaknya Pak Adi Sucipto ada satu kelas sama saya. Namanya sekarang saya lupa nama panjangnya. Panggilannya Wangki. Jadi saya banyak loh anak pahlawan. Karena saya sekolah di Cikini, itu bukan sekolah hebat, dia sekolah rakyat. Jadi banyak anak rakyat, anak pejuang. Jadi kalian tuh saya ingin hanya kamu harus ingat, jangan menjadi orang yang mau memecah belah. Media sekarang banyak hoax. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ngomong, kalau boleh nanti saya mau undang itu Pak Aso, redaksi apa mbah-mbah tuh loh. Ya, TV ya mau saya ajarin namanya berbangsa dan bernegara. Kita ini bukannya liberal, kita ini nasionalis sejati. Yang liberal tuh yang ngomongnya bisa kayak gitu-gitu aja. Padahal ada kode etik jurnalistik, tolong ingat, yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan lagi. Itu masukin dong, jangan dipotong-potong. Berani apa enggak kamu ngomong sama apa itu namanya, pemretnya, berani enggak? Arah, lihat kan, enggak semuanya berani bu gitu. Nanti ibu kan tinggal lihat beritanya kan, bener berani apa enggak. Kalau Kompas itu kalau saya ngomong pada udah bingung, ya bilang tuh sama Pak Lili sama Pak Suta itu, enak aja. Nah bayangkan itu kedalat untuk apa sih? Untuk bicara PPKI. Nah ini kan itu, padahal itu namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk dilantik. Nah bayangkan coba, di sana jauh banget saya bilang sama bapak saya. Nah ini kan untuk pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh bukannya gini loh, diminta, enggak loh. Jadi kalau saya suruh ini, lalu saya sedang menyuruh mencari makam-makam nisan, ada nisan tapi yang tidak ada nama. Artinya orang tuh ikhlas banget berjuang untuk kemerdekaan yang namanya Republik Indonesia. Lalu ada kemarin yang itu mau digantung 3 orang. Coba apa kalian nggak punya hati ya? Kalian mikirin deh, coba aja bawa tali gitu, terus coba deh ikat ke sini, pelan-pelan. Saya udah pernah lo nyoba kayak apa sih kalau digantung. Kan waktu mulai kena sini nih, aduh rasanya apa ya, mau batuk nggak jadi gitu loh. Coba deh, ya kan karena dipegang sendiri jadi tahu nih bisa putus apa enggaknya. Karena kan di sininya kita yang paling ini, yang kalau digantung tuh tak. Saya kan nanya sama dokter, berapa menit merasakannya? Sepanjang dia kan itu biasanya kalau dihukum ada lobang, jadi ini dibuka kan dap gitu kan. Itu, nah itu kalau itu cepat. Tapi ada juga kan yang dikerek. Mau kamu ngerasain? Pasti nggak ada. Iya makanya ingat, nih Republik mesti dijaga, tahu nggak? Saya pingin tahu nih wartawan segini banyak, nanti kan gitu mulai macam-macam deh, di-create, dipotong-potong, dicacah-cacah kayak bawang gitu loh. Awas lo ya. Nah, jadi saudara-saudara, bayangin bapak saya itu mulai mau masuk politik tuh umur 16. Jadi mau masuk
ITB. Mulainya kan di Jawa Barat. Lalu setelah itu beliau berpikir, ini rakyat ini bagaimana disatukannya. Jadi beliau ikut ke organisasi Syarikat Islam, lalu masuk Trikoro Darmo, terus masuk dengan yang namanya digembleng oleh Pak Cokro Aminoto itu. Tapi beliau, saya ini dengar dari Bung Karno sendiri, jadi mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh kalau cara gini jadi lambat. Nah, tentu dari sisi para pendiri itu karena begitu hebat ingin merdeka, tapi ada perbedaan cara merdeka. Kalau Om Sahrir, Pak Sahrir itu maunya kita jangan merdeka dulu, kita banyakkan anak-anak pintar. Tapi Bung Karno bilang, kapan Belanda mau ngasih untuk yang namanya rakyat itu boleh sekolah menjadi orang pintar. Makanya Bung Karno maunya bahwa sekarang juga kita harus merdeka dan kita yang menata isi kemerdekaan itu. Nah, itu supaya tahu bahwa begitu tuh. Nah, jadi terus 4 Juli 1927 baru beliau pikir dengan mengambil resiko. Enggak mungkin hanya bisa partai yang mengkonsolidasikan, mengorganize. Saya selalu bilang organisasi adalah organ, sama aja. Kalau kamu pencet ini, kamu gigit aja, yang sakit kan enggak di sini aja semua. Itu adalah organ kita diorganisir, dikonsolidasikan untuk bisa mengerti apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mulai banyak dilupakan loh. Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia. Kamu apa nggak ngerasakan sih? Saya ngerasakan. Tadi saya bilang, nanti ini jangan coba-coba loh. Nah itu masukin gede-gede. Ibu Mega ngomong ke siapa? Ya yang akan melakukan. Jangan ada TSM. Biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lah orang yang melakukan itu ya orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri. Loh saya bilang loh, sayang Pak Mahfud nggak ada. Saya kan nanya, sebetulnya saya terus PDI Perjuangan nih warga negara Indonesia apa bukan toh? Pak Mahfud kan gini-gini. Artinya lah iyalah. Lah saya jawab sendiri, ya lah makanya karena kita warga Indonesia maka kita boleh yang namanya oleh KPU, ya dong, syah ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong. Yang namanya apa sih? Yang TSM dulu. Terus apa lagi coba? Nih. Nah, setelah bikin partai PNI dengan spirit anti kolonialisme dan imperialisme, terus
Ada yang bilang, Bu, udah deh dibuang aja lagi perjuangannya Bu. Ternyata berjuang tuh capek ya. Ya siapa bilang, aku bilang suruh masuk PDI Perjuangan. Nah, kalau kamu pun merasa capek, out, keluar semua keluar. Saya lebih seneng gitu biar 5 tapi wah keren deh. Iyalah, ini banyak gini-gini aku liatin siapa yang ngantuk kemarin, ada yang ngantuk aku suruh keluar. Sana cuci muka dari dulu. Mau datang ke sini, mau dengerin atau mau ngantuk, kan gitu. Fair dong. Fair apa enggak? Nah iya fair dong. Saya nggak pernah nggak fair loh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak fair loh. Apa? Main belakang koyo betak umpet ya. Tulis tuh, ibu bilang sekarang banyak yang betak umpet. Tahu nggak bentak umpet? Dulu kan ada kita ngumpet-ngumpet gitu loh, biar ketangkep gitu. Kalau nggak bisa ketangkep terus ada gong, hong apa? Kalau udah masuk hong nggak boleh lagi ditangkap. Banyak dah, ntar terus ada lagi. Oh iya, ini yang saya mau menerangkan nih. Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang bukan orang Indonesia aku rasa. Loh masa nggak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Lo ya lo, zaman presiden lo. Terus masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak? Nah kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Loh ya kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau nggak ketemu sama saya. Sampai hari ini nggak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu. Iya, ayo kita ngobrol. Memangnya nanti terus saya mau ditangkap. Nah, karena mau ketemu Kapolri ditangkap gitu. Iya. Yeah. Mikir wartawan. Kamu tuh orang Indonesia loh. Jangan kamu mulai ngomong yang nggak jelas-jelas. Karena yang sekarang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Awas lo ya. Kalau itu saya nggak lagi gini. Saya sue kalian loh. Yang namanya wartawan Republik Indonesia yang sudah tidak mengetahui harga daripada berita itu. Ya iya dong, sampein aja sana. Maka Kapolri, emangnya kenapa saya nggak boleh? Lah kalau orang lain aja boleh, kok saya nggak boleh? Nah, karena saya juga yang memisahkan. Terus saya takut enggak? Orang saya orang baik-baik. Itu loh, mau pakai ini. Gile nggak? Awas ya kalau nanti masuk berita, paling nanti saya tahu dicuci, digoreng, dihoax atau nggak masuk. Terus kamu sekarang ini ngapain datang ke sini? Nanti Haso kalau ada wartawan mau datang sini nanya dulu, masuk berita enggak? Kalau enggak usah datang. Loh ya aku lebih seneng hanya berapa orang tapi semuanya masukin, benar gitu. Itu namanya wartawan yang begini. Kamu enggak ada kaliber kayak gitu. Saya tahu tadi saya bilang karena yang wartawan zaman perjuangan dulu tuh wah gini. Kamu ini hanya cari makan. Sorry. Nanti nggak dimasukin sorryku. Wow. Ibu menghina wartawan karena katanya mencari makan gitu. Saya kan sorry. Maaf dengan segala hormat saya. Awas kalau nggak dimasukin. Lah ya bener dong. Kalian dong. Bagaimana sih kita ini warga sama-sama loh. Jangan dibegituin, dipelintar-pelintir. Netral aja. Nah, itu media yang benar. Makanya ada kode etik jurnalistik. Nggak tahu sekarang kemana.
Nah, jadi apa? Alat perjuangan. Jadi prinsipnya tidak ada non cooperation. Jadi tidak ada dualisme gitu. Jalannya progresif revolusioner. Karena kalau nggak gitu, rasanya memang nggak bisa loh. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau dengar, saya kan ke kampung-kampung ya, rakyat tuh pakai goni, lalu bayangkan 3,5 abad loh, coba pikirin loh, saya sampai mikir gini, seorang ibu, katakan saja beranak tuh dengan melahirkan 1 tahun, jadi 3,5 abad tuh 350 tahun. Jadi terbayang apa tidak? Ayo Pak Ahok, kalau seorang ibu 1 tahun aja punya anak, jadi 350 tahun dengan korelasi 1 tahun, produk penjajahan itu padahal kan 1 ibu ya, padahal berapa ibu, kebayang nggak mereka produk penjajahan itu manusia Indonesia yang tidak merdeka, coba bayangin segitu banyak loh, belum lagi anaknya berapa kan, coba aja hitung. Saya sampai mikir gimana bapaknya berjuang, wah begini-begini, makanya saya lihat orang Indonesia apa masih ini ilmu loh. Ada namanya genetika. Di dalam genetika itu tercampurlah sel-sel, DNA juga termasuk keprihatinan. Saya pernah di psikologi, jadi saya dapat bertanggung jawab. Jangan nanti Ibu Mega mengatakan, karena saya suka mikir, apa masih ada ya gennya yang namanya bangsa Indonesia itu seperti budak. Ini saya gini loh, karena kok susah amat disuruh apa ya, saya ngelihatnya tuh suka lesu sendiri deh, diem. Coba tuh, aku pikir, aku lihat PAUD ke PAUD kan, terus apa nih iku namanya apa toyo selain PAUD, TK. Nah kalau sekarang di kota udah ada seperti PAUD tapi swasta yang menurut saya cukup baik karena ada olahraganya, ada pengetahuan sopan santunnya gitu. Tapi kalau di luar-luar, saya pikir nih sebenarnya mau diajarin yang namanya anak bangsa ini seperti apa ya? Seperti apa ya? Jadi ibu-ibu tolong deh, jangan aku marah-marah melulu sama kalian. Kalian itu ibu loh, ibu yang membuat yang namanya generasi baru loh. Terus ibu-ibunya, aduh ada kemarin ada berita seorang ibu mati nyiksa anaknya. Aku saya mikir nih ibu apa toh yo? Itu kah produk Republik Indonesia? Terus saya baca koran, sekarang orang banyak stres. Nah itu kan saya sampai bingung, kenapa justru sudah merdeka banyak stres, padahal saya bandingkan ketika sedang bergelora yang namanya ingin merdeka itu sampai bisa namanya mengorbankan diri, itu nggak ada stres berarti rela. Lah ini kalau kamu bandingin deh, cobain, kamu nih udah bisa duduk gini-gini loh, saya anak istana loh, bayangin. Yang namanya istana tuh kan gede banget, wah apa aja ada gitu. Makanya kenapa orang yang masuk-masuk gitu sekarang merasakan kenikmatan itu, terus kepinginnya kalau bisa meneruskan. Udah berhenti dah. Orang namanya kekuasaan itu selesai kok, nggak langgeng. Iyalah, jadi ya sudah. Kalau sudah mau selesai ya sudah. Lah saya aja 3 tahun cuman ya sudah, nggak boleh lagi ya sudah, itu aja. Tapi kan kitanya, kenapa sih saya masih bisa nih pidato kayak gini gitu loh, karena apa? Bakti saya gitu loh. Mana sih saya pernah mau mecah belah kamu Pak Ahok,
Pak Ahok diomongin jelek-jelek loh sama nih yang bagian sebelah sono loh. Gitu. Gimana Pak Ahok? Itu pecah belah loh. Awas lu ya, ibu-ibu segala-segala. Kalau ada yang ngomongin orang lain kayaknya jelek terus kamu itu yang benar. Saya nggak tahu, dipikir nggak tahu. Nah itu kan makanya ada konsekuensi yang dibilang Bung Karno. Merdeka sekarang dan sekarang. Kalau saya disuruh milih, saya akan ngomong maunya merdeka sekarang. Nah gitu, karena kita nanti yang noto, bukannya nyembah-nyembah, minta-minta dulu. Siapa yang mau ngasih orang kita jadi pinter-pinter? Untung aja bapak saya jadi pinter. Dia di dosennya, bapak saya loh bilang, coba nggak sakit hati kalau manggil Inlander Soekarno, gitu. Kalau bilangnya kemari, kamu katanya mau memberontak, tapi kamu buktikan sekolah yang pintar, ya itu dosennya. Tapi itu sebetulnya antara memberikan semangat, tapi manggilnya coba Inlander Soekarno, tahu Inlander. Jadi kayak orang yang suka berontak gitu loh. Itu bapak saya loh. Coba bayangin, tapi ya jadi insinyur juga loh, penjajahan loh. Gitu. Jadi bayangkan gitu. Kayak apa terus kalian? Aku suka sedih deh lihat anak-anak itu keleleran gitu. Mbok ya apa ya? Nanti terlalu banyak ngomong. Itu makanya kenapa beliau udah siap kan dibuang. Saya udah lihat semua tempat pembuangannya. Ende, Perapat, Mentok, Bengkulu. Coba, nggak boleh, orang pada takut. Itu mau kalian dibegitukan lagi kan nggak mau, ya jangan deh. Tapi ya gitu, kamu juga, aduh, mesti berpikir ini demi Indonesia loh, bukannya buat siapa-siapa. Nah udah gitu apa coba? Aduh, kemerdekaan tuh kan dipertahankan dengan revolusi fisik. Berapa sih yang ini korbannya waktu di waktu tempur mempertahankan kemerdekaan loh. Itu ada peristiwa 10 November itu di Surabaya. Nah itu kan ada, tapi itu kayaknya bukan 10 November. Yang ada rakyat yang naik di hotel Oranye, ya toh, namanya hotel aja Oranye. Itu ada benderanya merah putih biru. Itu dirobek. Apa nggak mikir ya kalau ditembak tuh? Makanya kamu tuh wartawan juga jangan mikir deh. Kayak apa? Masa nggak ada sih nenek moyang situ, rasanya ada deh yang pernah ikut perjuangan itu. Nah terus Palagan Ambarawa, wah ini keren banget kalau saya dengar dari para jenderalnya, namanya Palagan Ambarawa. Itu mempertahankan waktu itu daerah Ambarawa. Lalu serangan Belanda, jadi itu clash pertama dan clash kedua, revolusi fisik 1-2. Ini saya lahir kenapa? Makanya pindah pemerintahan itu ke Jogja. Nah, tapi pemerintahannya itu kabinetnya ke Jogja. Itulah diterima oleh ya Bapak Hamengkubuwono ke-9 almarhum. Jadi untung ada yang mau bawa, karena dianggap Jakarta ini dalam keadaan krisis. Nah itu saja aneh loh. Ibu saya bilang itu di depan istana katanya itu ada jatuh bom tapi tidak meledak. Buat saya itu ada mungkin apa supranaturalnya. Bayangkan oleh ibu saya digulung sama karpet. Saya sampai mikir, bayangin saking udah panik kali digulung sama karpet.
dibawa ke belakang istana Jogja itu. Tapi terus bapak saya dibuang, Pak Hatta segala. Pemerintahan kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah, terus yang namanya ini ibu saya itu memecah Belanda. Jadi ibu saya dibilang untuk supaya tetap tinggal di istana, tapi ibu saya ndak mau. Jadi sama Pak Sultan ke-9 itu dicarikan tempat, ada rumah di Kalicode. Jadi di situ. Lalu biaya hidup dari siapa? Pak Sultan ke-9 almarhum. Katanya itu kasihnya golden. Jadi sama sama Laskar ini ditukar sama uang rupiah. Ini sejarah loh, otentik dari orangnya loh. Ibu saya tuh pahlawan nasional loh. Jadi jangan ada yang muntir-muntir ya. Bener loh. Ini peristiwa loh, bener-bener. Jadi ibu saya pun udah mau. Jadi tetap aja sana makannya. Saya ini orang yang seneng ayam. Oh, anak presiden toh. Jadi makannya yo ayam no. Terus waktu ngungsi itu ibu saya cerita, kan siapa mau beli ayam. Tahu-tahu saya minta, kenapa masaknya nggak ada ayam? Gitu kata ibu saya. Nggak ada, kita nggak bisa beli ayam. Tahu-tahu ayam tetangga liwat. Terus saya bilang lah itu ayam. Ya, kamu nggak pernah kan ngerasain kayak gituan? Saya tuh pernah. Iya ile. Udah gitu kayak apa zaman Pak Harto, boroh tokono. Tapi nggak mau cerita sekarang. Ke zaman ini Westerling. Nah itu loh mana Sulawesi Selatan. Ayo, mbok inget toh yo berapa jumlahnya loh korban waktu itu di Dredet, tahu nggak? Dredet tuh tahu nggak? Jadi diginiin aja, ya toh? Jadi berdiri sama pas ini, no, kayak apa sih namanya? Apa tuh brand? Jadi katanya saya kan ketemu yang namanya juga tua-tua senior di sana cerita, kan saya seneng nanya itu kayak apa waktu pembunuhan yang itu Westerling itu. Wow, itu sih main ini aja deret gitu. Pak Sopo yang cerita tuh ya. Mana ini Kalimantan coba. Kamu tahu nggak Pak Cilik Ribut? Ayo berdiri. Siapa yang tahu Pak Cilik Ribut? Betul toh? Iya betul, dia pahlawan. Tahu nggak? Kalau Pak Cilik Ribut tidur tuh kamu tahu nggak di mana? Ya nggak tahu toh? Maksudnya? Bukan batuan maksudnya di batu tidurnya. Iya, dia karena masih kayaknya maaf ya, itu turunan Dayak toh. Jadi kalau di istana rapat, kan dia gubernur pertama toh, betul apa enggak? Nah, ya, tidurnya di meja habis rapat itu di kayu. Jadi saya pernah nemukan, saya pikir nih siapa ada orang kok nggak diusir ya? Iya tidur meringkuk. Jadi udah gitu saya pelan-pelan masuk ke kamar bapak saya. Pak, ada orang tidur di meja ini loh, tadi bekas rapat. Ketawa. Loh, itu kan Om Cilik Ribut. Hah? Lah ngapain? Kayak nggak ada tempat tidur. Ayo, kalian. Ini sejarah bangsamu loh. Hah? Terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal. Hah? Jelek-jelekin orang. Hah? Gile. Betul loh wartawan, awas lo ya. Karena ini mau 17 Agustus lo. Jelek-jelek aku tuh ngikut lo. Wah. Insap. Nih, semua pada insap. Siapa mau memecah belah negara ini lagi? Lawan saya. Hah? Gile. Lupa kamu tuh ada di mana. Coba nggak tahan aku dia ngeliatin kayak gini. Iya dong.
Banyak orang yang berkorban. Siapa tuh ya? Nah, ini tuh, tunggu dulu. Ada kiper dulu siapa ya? Sailan. Sailan tuh kakaknya, itu pahlawan juga. Siapa tuh namanya? Siapa? Betul tidak? Lihat. Apa dipikir saya nggak tahu? Itu pahlawan. Juga apa? Untuk merdeka itu banyak pengorbanan, tahu? Kamu mau saya senjatain pakai senjata benar? Wartawan? Loh iya, jangan ketawa. Mau? Nah enggak kan? Makanya jangan jelekin orang dong. Wartawan tuh juga gini dong, punya pendirian. Gitu dong, ini apa? Ngikutin hanya dapat duit melulu. Tulis. Kalau mau, ya saya bertanggung jawab. Kalau ada yang mau membuli saya. Oh iya dong, masa kayak gini sekarang yang namanya Republik ini baru 79 tahun, tahu? Mau apa yang kita nyanyikan Indonesia Raya? Walala. Sekarang rakyatnya sendiri sudah lupa. Penguasanya sudah lupa. Gitu loh, gimana mau ngambil semangat para pejuang ini? Nggak ada loh kata menyerah loh. Makanya yang aku suka nangis-nangis gitu kalau udah namanya orang mau dihukum gantung, dihukum tembak, nulis surat sama keluarganya. Tapi saya abadi, aduh ada siapa tuh lupa pula bilangnya gitu. Aduh, gile dah wartawan sekarang. Nah ini kan merdeka atau mati, saya kan diketawain. Ibu udah merdeka kok merdeka. Lo dulu itu kalau berlivatan gini, saya kan nanya. Saya banyak kenal para pejuang, para jenderal. Pak Urip Sumaharjo, Pak yang namanya Sungkono, terus Pak siapa yang jenggotan? Gatot Subroto, Pak Yani, 7 pahlawan revolusi saya tuh kenal semua, tahu? Coba ada yang kenal nggak? Angkat tangan. Enak aja, saya ini bareng ngantik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar. Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Benar enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren gak? Nih mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya? Gile.
Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Jadi kalau merdeka atau mati itu ada gunanya lo dulu gitu. Kalau papasan, terus kalau manggil tuh nggak ada kayak yang sekarang. Jenderal, udah aku kalau dengar liatin, siap jenderal. Tadi mana Pak Ganip tuh? Mana yang ada dari ini tentara? Lah itu kan gitu, siap-siap gitu. Iya, saya ini pernah panglima tertinggi loh. Saya tuh bilang, kamu itu jenderal, urusin anak buah kamu. Saya benci banget kalau dengar ada jenderal bilang, siap ibu. Mereka itu karena salah mengataskan menginterpretasikan perintah. Salah kamu jenderal. Waktu saya panglima tertinggi, karena kamu kalau memberikan perintah adalah juga tanggung jawab kamu. Jadi anak buah kamu harus beri tatar pengetahuan supaya dia mengerti kalau dia disuruh siap jenderal. Tahu nggak? Jadi gua boleh juga panglima tertinggi lu. Lupa. Iya anak buah lu saya waktu ke Dom Aceh. Oh gile, aku bilang tuh Pak Muzakir, kasihan juga, ngapain kok ada mati tapi di belakang. Ini bener loh, ini saya mengkoreksi sikon. Ternyata kalau maju satu batalion peralatannya hanya setengah. Kalau nggak percaya, saya bertanggung jawab. Loh, pantesan aja. Coba Pak Muzakir, coba bayangin, udah berhenti deh bilang sama Aceh, udah jadi satu aja sama Indonesia. Emangnya kenapa sih? Itu ada di situ tuh, mana dia? Tuh di sono. Kasihan rakyatnya juga. Kalau pakai, dipikir bertempur tuh enak po. Ilah. Jadi kan gitu, menjadi bangsa berdaulat, berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Jadi kalau mau jadi brengsek ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi benar ya kalian yang bikin. Kalau mau jadi berani ya kalian juga. Ngerti nggak? Jadi gitu. Untuk apa? Bung Karno saja diakui loh sebagai seorang tokoh dunia. Bukannya saya itu bapak saya, enggak. Karena apa? Di PBB dia berpidato yang sangat karismatik, namanya to build the world anew, membangun dunia baru. Sampai hari ini kalau saya ketemu orang asing yang mereka selalu minta bukunya, karena itu adalah sebuah cita-cita bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia itu ingin sebenarnya apa yang juga sama dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ketika itu beliau memperkenalkan Pancasila. Jadi menurut mereka luar biasa. Tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Fransiskus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede.
Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Mana adil makmur? Lah kalau penguasanya aja nyuruh ini mesti nggak boleh nih, yang itu nggak boleh jadi tuh, ini itu nanti yang ono nggak boleh jadi tuh. Jadi yang tadi udah saya kasihin, makanya saya nanyain kalian berani apa enggak, Pak? Iya kalau baik-baik aja Pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi ngomong Pak, kita ini juga warga loh Pak. Nanti mulai dari kepala desa, betul apa tidak? Ayo. Nggak ada toh yang berani ngomong betul apa tidak? Katanya berani, baru ngomongi gitu aja nggak bisa jawab. Kenyataan apa saya suruh buktikan? Saya punya bukti-buktinya. Gile, masa gitu? Ya sudah dong, buat apa? Dari pemilu tidak langsung zaman Pak Harto dirubah reformasi, ingat. Sampai saya juga loh yang jalankan berhasil, tapi sayanya kalah. Karena apa? Ternyata juga dipakai untuk apa? Bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi. Makanya di dalam teknologinya katanya untuk memudahkan. Tapi kalau dipikir tahun berapa? Yang ada yang ada meninggal itu yang KPP apa? Betul apa enggak? Loh katanya modern. Apa artinya? Saya tuh sampai garuk-garuk kepala. Ini benernya ada yang namanya alat modern apa enggak? Di India. Saya tuh sampai ngomong sama duta besar India. Saya ada keluarga yang mengangkat saya itu menjadi anak. Jadi saya bilang suruh ngomong, suruh beli alatnya. Nanti saya mau suruh nih Hasto, pergilah ke sono. Mengapa India dengan jumlah 1, berapa sekarang? 7. Betul apa tidak? Bisa selesai loh. Hanya dalam paling cepat seminggu. Artinya apa? Dan nggak ada keributan. Aneh kan? Kita aja tertekan. Ayo Pak ini. Coba pikir yang dari tentara. Jadi pada diem aja kan, karena pada takut. Rakyat datang ke saya, Ibu kenapa kan jadi begitu ya Bu? Kita dijuruskan Bang. Lah kamu tuh benernya mau milih sopo toh? Loh saya kan tadinya mau milih Ganjar Bu. Loh kok tadinya? Terus ya kan ditekan. Dipikir nggak ada yang lapor kayak gitu sama saya? Jangan lupa loh. PDI Perjuangan itu strukturnya tuh sampai anak ranting loh. Ya, wartawan supaya tahu dulu. Ada pada rakyat tuh, Ibu gimana ya kalau kayak gitu? Ya kamu supaya tahu, tapi kalau gitu kuat apa enggak? Kalau mau nyoblos si A ya nyoblos saja. Gitu. Kamu ingat 5 menit nyoblosnya, nanggungnya 5 tahun lu. Aku ajarin gitu lu. Nah,
Kalau nggak sesuai dengan hatimu, bagaimana kamu? Nah, coba pikir yang bakalan jadi tuh. Omongin tuh rakyat. Karena apa? Lah, siapa suruh pemilu langsung? Tapi pemilu langsungnya sekarang diginikan. Jangan dipikir orang luar negeri itu nggak tahu loh. Saya banyak teman saya orang luar negeri pada nanya, kenapa Indonesia berubah ya Mega? I don't know. Yes, but really it's not good. Aku bilang, aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya, buat saya ya thank you gitu way. Tapi bener toh, masa nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong gitu? Artinya mereka tahu bahwa apa netralitasnya tidak ada tulis. Gitu loh. Siapa yang mau ini nangkap saya kalau saya ngomong gini, lalu dipikir provokasi? Enggak. Masa mau zaman kayak Pak Harto lagi? Kan saya udah bilang, saya dipanggil polisi 3 kali. Ih gile. Udah gitu kejaksaan 1 kali. Seharian sampai dari jam 8 pagi sampai jam, saya sendiri sampai nggak lihat jam. Apa gitu sih? Kalau nggak seneng gitu. Lo orang tetangga saya partai sebelah, nggak usah ngomong deh. Prihatin loh saya. Prihatin loh. Guna apa ada partai jadinya? Padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik tulis yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum secara langsung sekarang. Tulis. Apa boleh ormas ikut? Enggak. Tidak tahukah kamu yang namanya Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berapa kali diamandemen? Awas lo ya. Loh, kok nggak diginiin? Hanya terus apa? Pura-pura lagi, Hanya boleh ada pemilu, tapi sudah di-create. Buat apa? Hak rakyat mau dikemanakan? Bukankah yang namanya di dalam konstitusi kita yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh, hei wartawan. Loh ya, karena saya mau mendidik wartawan Republik Indonesia supaya tahu rasa kebangsaannya. Enggak kayak gini. Hanya modalnya jelek-jelekin orang. Wah, gile gue bilang. Ngomong kalau saya katanya mengintimidasi Kapolri. Gile. Ngomong enak aja. Ntar itu orang panggil su aja deh. Suruh dia bertanggung jawab apa kata intimidasi. Loh kalau intimidasi kan sembunyi-sembunyi. Datengin. Lo mau ini? Orang aku ngomongnya terbuka. Jangan bego dong wartawan, tolong dong. Lo ya bener loh. Lo masa saya kan ngomong bener loh, polite loh. Masa nggak boleh ketemu sama Kapolri, orang saya warga negara Republik Indonesia, udah gitu bekas presiden lagi. Nggak pernah boleh bang ngomong mantan. Ada aturannya, harus sebutnya presiden ke-5, peraturan Republik Indonesia tahu. Wapres ke-8, ibu. Kamu apa nggak tahu ya, ntar aku liatin deh, yang masukin ke Kompas kah, ke media apa entah-entah, iya loh, di sini ada media nggak? Media apa namanya? Ada nggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Mana? Itu kan takut tau gitu aja. Angkat tangan. Nggak boleh gitu. Angkat tangan. Kamu jangan ketawa. Diam. Bilang sama bos kamu. Dia punya sesuatu yang harus dibayarkan ke kita loh.
Kalau nggak percaya boleh tanya Pak Hasto, betul nggak? Nah, lo makanya jangan takut. Kalau saya bilang angkat tangan, gagah, angkat tangan, nggak begini. Laki-laki apa kamu? Lo ya betul dong. Tidak punya pendirian. Saya fair kok. Kalau saya nggak benar saya minta maaf. Lah ini enggak. Gila aku bilang mau dijadiin apa Republik Indonesia yang dibuat oleh presiden pertama yang namanya Bapak Proklamator. Nanti ada yang ya itu kan Bapak Ibu. Iya, emangnya saya mau ngaku Bapak saya si Badu. Hah? Gila. Emang iya dia Bapak saya tahu. Tapi jangan lupa dia pahlawan nasional, proklamator, apa nih? Kamu, saya gemes loh sama wartawan zaman sekarang. Makanya kalau saya diminta untuk ibu ada yang mau talk show, enggak gitu weh. Saya bilang sama Sopo, Rosi, Ros, lo hanya mejeng sama nama gua aja, aku bilang. Itu temen kan, temennya Mbak Puan dari abad keberapa nggak tahu aku. Terus aku bilang, yang dapat duit lo, gua nggak dibayar. Tapi yang diminta gali-gali dari aku. Mana si Rosi itu? Ntar aku panggil ya. Lo mau ini nggak? Gua mau talk show sama lo. Wah seneng dah dia ntar. Sebenarnya apa toh? Sebenarnya makanya saya bilang sama Pak Jokowi nih, Pak, mbok udah nggak usah pakai Indonesia apa mbok maju apa teguh apa mbok. Indonesia Raya Pak itu udah tercakup di situ semuanya bahwa kita ini harusnya menjadi Indonesia Raya. Kenapa sih? Karena Bung Karno kan bilang merdeka itu hanya jembatan emas. Saya sampai mikir, bapakku bilang kok cuman jembatan, rumahnya di mana? Tapi kok jembatannya emas. Itu loh. Berarti kita yang harus meng-create rumahnya. Gitu loh. Tapi jembatannya sudah dibuat dengan kemerdekaan itu. Sekarang mau dibubrah-bubrah, ya saya nggak terima. Daripada kamu menjelek-jelekkan republikmu sendiri, daripada kamu menjelek-jelekkan hanya mengadu domba orang, out. Fair toh? Bayangkan, kan gimana ya? Padahal kedaulatan rakyat itu prinsip utama negara, demokrasi. Terus masa mau jadi yang kayak apa? Dengan lagi mentalitas rasa takutnya. Makanya saya sekarang kan selalu nanya, takut kamu? Kan gitu. Enggak, benar. Semua boleh tanya, Hasto, kalau kamu panggil untuk calon, ada 3 hal yang kamu harus tanya. 1, takutkah kamu? Katanya enggak, bener nih tok. Pokoknya catat aja bilangnya nggak takut. Kedua, maukah turun ke bawah, bertemu akar rumput? 2. Yang ketiga, punyakah kamu uang untuk namanya ya iya dong kan bikin baliho lah apa-apa. 3 itu betul apa enggak toh? Betul. Coba dong bayangin. Nah kalau udah pura-pura berani bu bla bla, ntar udah turun ke bawah dia takut deh, ngibrit. Kayak apa coba? Kan saya mau punya pemimpin daerah juga yang akan mengelola daerahnya dan menyayangi rakyatnya, melindungi rakyatnya, mengayomi rakyatnya dengan berkeadilan, memberikan kemakmuran. Para wartawan, daripada kamu kayak gitu, sekarang kamu carilah hitungan hutang kita. Hutang kita nanti beber-beber aja dah. Terus cara bayarnya lalu bagaimana? Benar loh. Saya kan pernah bayangin mengatasi dengan selesai tidak ada dampak. BLBI selesai sampai saya dapat award
dari CNBC, karena dia itu kan pengamat politik ekonomi. Kenapa kok bisa bayar utang IMF? Coba kalau saya gembor-gembor gitu kan, apa enggak? Tapi benar, kalau mau lihat tak foto awardnya itu. Kenapa? Ya karena ya itu. Lah saya buat bangsa negara, kalau enggak berapa kebangkrutannya? Sekarang udah mulai loh. Kamu kalau nggak salah Kompas sudah mulai nulis-nulis yang namanya PHK. Terus mau dikasih makan apa? Makanya saya concern banget yang namanya yaitu ekonomi kita bagaimana, terus untuk mengadakan pangan bagaimana. Saya bicara dengan Paus, Holy Father. Waktu itu saya nanya, ada perang Holy Father yang menurut saya begini, perang. Tapi ini diberi oleh God. Yang mengatakan maka saya akan beri cobaan dengan global warming. Apa kata Paus Fransiskus? Nggak ngomong, cuman gini. Artinya betul. Terus dia bilang, Vatikan itu adalah pemerintahan sebuah agama. Tapi saya sudah menyuruh untuk apa? Membuat penelitian. Nah kalian itu mbok iya nulis-nulis kayak gitu. Kan ada kalau nggak salah kolom apa kuyo? Apa namanya lingkungan atau apa? Mbok sekarang kata ini yang ngomong bukan saya loh, mengulang omongan beliau loh. Bilang sekarang di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair lagi. Tapi udah terpotong-potong esnya. Saya nggak bisa bayangin. Kita negara kepulauan. Kalau umpamanya itu Pacific Ocean, datanglah mana dia di sebelah sono itu kutub-kutub mencairnya kemari ke kita. Bisa kebayang nggak? Kayak apa kejadiannya? Kapak yang pulau-pulau kita akan tenggelam. Untung ada namanya deklarasi Juanda. Tuh anak muda wartawan, tahu nggak? Kenapa? Itulah dalam deklarasi Juanda. Why namanya deklarasi Juanda? Karena pada waktu itu yang jadi Perdana Menteri adalah Bapak Insinyur Juanda. Makanya karena berhasil dan diterima oleh PBB adalah kepulauan kita ini tertutup. Kapal asing tidak boleh masuk ke dalam selat-selat yang ada. Tetap harus minta izin. Pertama itu pulau-pulau yang tertutup oleh laut itu tidak tenggelam, tetapi tetap ada di dalam yang namanya kenyataannya itu dia ada tapi tertutup oleh air. Itulah deklarasi Juanda yang sampai kalau saya konferensi lingkungan dan lain sebagainya, banyak negara-negara yang namanya terutama di Pasifik itu minta seperti apa deklarasi Juanda itu, karena mereka khawatir kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, maka akan tinggilah laut yang ada, maka tenggelamlah pulau-pulau mereka. Tulis. Coba kebayang enggak? Ini persoalan dunia aja kayak gitu. Kamu masih mau menjadi organ pemecah belah? Ya enggak terima lah saya. Orang kita mestinya bersatu padu, solid, kolektif. PDI Perjuangan itu harus gitu. Nah, kalau enggak mau mecah belah orang out dah. Gitu loh. Coba lihat ini, gini gede aku sampai mikir, wow, gila banget nih kita nih. Kalau umpamanya terjadi aja pemberontakan, saya kan pernah mengatasi konflik 5. Coba Maluku, Kalbar, Papua, Poso, Aceh. Beres kok, nggak ada sampai perang yang ini. Coba bayangin. Jadi saya selalu bilang kan sama para pemimpinnya, kalian tuh pemimpin.
kalian itu berarti tanpa langsung tidak langsung membunuhi anak buahmu sendiri. Di Maluku malah Maluku. Mana Maluku? Kebayang nggak Pak? Yang bikin pusing kepala saya kalau saya nggak bisa 7 keliling lagi. Itu kan perkelahian yang namanya pela gandongnya itu pecah antara keluarga yang Islam dan Kristen. Itu saya nggak tahu, berkelahi, bunuh-bunuhan. Jadi pusinglah kepala saya. Karena apa? Waktu datang ke pengungsian itu kan ibu-ibunya mama pada uang ngerebutin. Jadi saya tanya, kamu yang agama Islam mana? Kami ini Islam, kami ini Kristen. Mengapa kalian bersama? Mama, itu suami tidak mengerti, saya juga. Mama, kalau saya dipanggil dari timur tuh Mama tolong selesaikan. Ya, saya selesaikan. Saya dibawa ke masjid yang mulai terbakar. Betul Mama, ini harus dibetulkan, harus begini, bla bla bla. Itu waktu saya wapres. Jadi disuruh oleh Gus Dur. Oke, asal kamu damai. Baru keluar dibawa ke gereja, saya masuk. Mama, gereja kita dirusak, bla 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 bla. Tolong Mama selesaikan. Ya, asal kamu damai. Ngerti nggak kamu anak-anak muda? Bahwa dengan tulisan kamu yang suka mau memecah belah, kalau terjadi lagi seperti itu kayak apa? Aku turunkan kalian, suruh ikut perang, tahu nggak? Tahu apa tidak? Ini janji ibu kepada yang namanya wartawan Republik Indonesia. Ingat, ini omongan tahu, tanggal 14 Agustus. Aku bakal jadi kamu, tak persenjatai, lo maju tempur, bisa merasakan kayak apa namanya, kehilangan keluarga, anak, bapak itu di Maluku. Betul apa tidak? Saya lihat foto-fotonya. Ada bom molotov dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya tidak mau oleh Panglima, saya tidak boleh masuk. Saya masuk. Saya adalah wakil Panglima tertinggi. Karena saya diutus oleh Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau kalau hanya menerima laporan saja. Masuk saya. Kamu tahu aku naiknya apa? Kapal perang, tahu nggak? Lo mau? Hanya karena tulisan. Karena tulisan itulah, makanya tulisan itu bisa membuat hati nurani manusia menjadi terhormat atau menjadi apa? Pengkhianat. Baca puisi kayak ibu gini-gini, tahu nggak? Ini semua mengapa ada yang namanya penulis-penulis begitu dikagumi karena tulisannya itu kemanusiaan, tapi ada juga provokator, pengkhianat. Coba bayangan, kamu apa nggak pikirin saya dapat berita dari Saddam Hussein karena kenal saya akan ada anak buahnya. Saddam Hussein bilang sama pengawalnya ketika harus dihukum gantung. Saddam kan dihukum gantung. Kamu mau jadi pemimpin kayak begitu? Saddam bilang, saya sama pengawalnya ditepuk. Bikin saya terhormat. Kamu lakukan dengan baik. Can you imagine? That is the leader. Lo wartawan, ingat omongan ibu, tahu nggak? Kalau nggak benar-benar saya kamu lo. Kamunya, karena setelah membuat provokator melalui tulisan-tulisan yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mempergunakan kode etik jurnalistik lagi. Ngerti? Apa ngomongnya, ngertinya aja begitu? Setengah hati. Tahu, setengah hati.
Nggak usah datang ke sini lagi mencari berita kalau kamu masih mau begitu. Tidak ada gunanya. Hah? Untuk apa? Hah? Membuat rakyat hanya sengsara. Apakah PDI Perjuangan ini nggak bisa, nggak boleh menjadi salah bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So, jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu. Nanti saya dibilang provokator, enggak, baik-baik, ini kan secara umum loh. Karena saya nggak ditemuin sama dia, ya wes bene baik. Kenapa sih saya ngomong gini? Loh, saya ketua umum bertanggung jawab kepada partai saya, no. Kecuali kalau saya nih kerek, hanya apa? Setiap anak ranting pun bertanggung jawab loh untuk membesarkan partainya. Kenapa lagi ketua umum? Makanya waktu saya bilang padahal kan baik ya. Pak Hasto kalau mau diambil lagi, ya aku panggil lah Kapolri. Apa dulu dong, saya mau tahu anak buahku digituin. Lah ya, kan saya nanya siapa itu Rosa? Hah? Enak aja pakai masker. Hah? Terus apa namanya ku? Apa? Manggil siapa? Si Kusnadi. Adakah dalam surat pemanggilannya? Hah? Nggak ada toh. Lo wartawan nggak berani ngomong kayak gitu. Hah? Nah, gua teriak-teriak deh. Kalau udah bosan sini pergi dah keluar. Nggak usah dengerin ibu lagi. Karena saya pikir saya mesti rupanya ngomong nih sama wartawan-wartawan yang kayaknya udah kepincut aja. Wah, soal dapat berita keren yang bisa headline, tapi terus gitu. Wah, diputar balik nggak jelas-jelas. Ya, ilah enak banget. Gitu loh, makanya deh. Udah berhenti, udah jadi wartawan. Kalau nggak berani, wartawan zaman dulu banyak juga yang mati loh. Betul loh. Teman-teman Bung Karno tuh siapa ya, entar tak cari namanya deh. Aduh, sopo ya, lupa pula saya. Tinggal berapa nih? Nah, tinggal apa? 7, 3. Ntar lagi. Siapa udah bosan boleh keluar kok. Jadi bayangkan ya, pemilu langsung tuh susah loh. Dari pemilu yang terus nanti dimainkannya ke MPR gitu. Nah, yang saya tidak setuju MPR-nya sekarang dijadiin di bawah. Padahal saya tidak begitu niat, tidak ada maksud saya. Tapi kenapa? Coba dong kamu bikin sebuah analisa gitu loh. Bahwa sebenarnya kenapa sih kok MPR tadinya tertinggi. Saya udah minta loh. Keraker berapa Hasto yang amandemen 1 kali aja, iya loh, untuk dinaikkan tertinggi lagi supaya apa? Ya dong, kalau ada masalah-masalah konstitusi mereka lah yang harusnya bersuara. Nah, sekarang tersandera karena apa nih? DPR, ini DPD, ini MPR. Padahal anggota DPR itu juga MPR, DPD juga gitu. Bayangin, padahal ini kan kayak jadi begini. Jadi dia nggak bisa, makanya dia harus saya naikkan lagi, gitu loh. Coba dong kamu juga pikirin itu urusan konstitusi apa-apa. Bikinlah kamu. Dulu masih ada nggak sih yang namanya PBI itu? Lah terus apa kerjanya? Ayo wartawan bisa ngomong nggak? Apa kerjanya tuh PWI? Apa Persatuan Wartawan Indonesia? Dulu aktif banget loh. Dulu. Nah, dengan begitu maka saya sekarang nih berpikir seperti apa ya harusnya pemimpin Indonesia yang betul-betul punya kearifan, punya keteguhan, tidak gila kuasa.
sangat pemberani. Pemberaninya apa? Melindungi rakyatnya. Saya ini jelek-jelek. Pernah loh, ada TKI namanya sopo saya udah lupa, coba cari deh tok. Ya, saya waktu itu kan masih susah ya, apa namanya, zoom-zooman ini loh, waktu saya itu. Jadi saya minta dilepas, waktu itu dia membunuh bosnya, lalu mau dihukum mati dengan rajam. Jadi saya minta kepada kerajaan Saudi Arabia, saya bertanggung jawab, saya bilang kalau dia bersalah biarkan dia akan mempunyai proses hukum Indonesia, dipulangkan. Kalau ndak salah itu anak ini deh, NTT deh, kalau ndak salah. Mana NTT ya, ada nggak? Nah itu NTT itu, kalau kamu jadi bos nanti, itu kamu mau jadi bos apa enggak ya? Masukin jadi bos apa enggak? Jadi apa? Itu kan nggak tahu. Itu selalu terjadi ilegal. Aduh apa namanya? Bukan membawa orang pakai kapal tuh. Jadi namanya bukan illegal logging, ilegal apa tuh? Iya, woman trafficking itu. Jadi itu saya suruh tanya ke keluarganya, ternyata dia itu oleh pamannya dijual. Coba kebayang nggak? Tahun berapa tuh ya? Coba cari deh, namanya siapa deh. Nah itu, jadi hanya satu nyawa aja loh, bukannya saya sombong. That's pemimpin tahu, bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Lo ya, terus kamu maunya apa? Nyolong aja, mau korupsi, gua pecat dah. Terus apa? Masa jadi pemimpin kayak gitu? Saya selalu bilang kamu mau kaya terserah, tapi ingat jangan sampai kena yang namanya 3 huruf KPK. KPK yang buat saya juga, coba bingung toh saya. Lah kok sekarang begini? Makanya maksud saya tuh, saya nanya siapa Rosa? Enak aja dia. Mentang-mentang KPK, dia nggak tahu apa kalau KPK saya yang bikin juga. Saya ini banyak loh, 3 tahun jadi presiden produktif banget. Bukan mau nyombongin diri, karena perlu. Konflik tadi udah saya bilangin nih, teroris, bom, bombo, BLBI. Kalau ini lembaga MK itu saya bikin loh. Gile nggak sekarang dimain-mainin kayak gitu. KPK, MK, KPK, BNN, BMKG, apa lagi aku bisa lupa. Tunggu dulu. KPK, MK, KPK. Tunggu dulu. BMKG, BNN. Ini Detasemen 88 khusus anti teroris. Terus apa nih ya? Ntar dulu. Itu apa sih namanya? BNPB. Gile nggak? Cuma 3 tahun doang loh. Semuanya saya bikin. Wah pokoknya. Itu namanya BMKG. Sekarang keren. Dulu saya sampai bingung. Adanya di Kementerian Perhubungan, bingung saya. Ada urusan apa ya cuaca sama perhubungan? Coba mikir. Jadi adanya di eselon 3 apa? 2 apa 3? Mau 3 gitu. Jadi saya bilang, lah boro-boro mau ketemu menteri. Nggak ada dah. Waktu sebelum dibuat jadi BMKG lu. Gila aku bilang, gimana sih Republik Indonesia nih? Itu maksud saya,
As a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsina coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsina gitu? Bayangin loh. Iya loh, bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Sampai saya pusing bolak-balik dia kalau nelpon nanya, alah udah deh biarin aja, itu urusan negara loh, aku bilang. Tapi itu benernya mesti gitu Mega. Yes I know. Ayo nggak malu kalian hanya reporter cari berita udah wah.
Makanya saya bilang belajar jadi wartawan yang baik. Ada lagi, ini terakhir lah, udah ngomongi. Jadi penyelenggara, mana bagian advokat ya kemarin tuh, mana dia, suruh ngomong dulu dah sama penyelenggara pemilu tuh tok, netral aja dah. Jadi nanti bilang kalau dia pakai anggaran belanja negara, ya dong. Jadi juga mesti dicatat dong. Duitnya itu dari mana? Loh, iya dong. Masa hanya hanya satu site aja gitu loh. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah nih sekarang. Aku sampai liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu, tahu? Nah, jadi mana dia nih? Jadi Merdeka, Jurdil, selalu KPU aja bilang, aku lihat balihonya tuh nggak tahu sekarang. KPU, terus KPU ini Komisi Pemilihan Umum, selalu menjaga supaya terjadinya jujur dan adil. Terus satu lagi luber. Tuh langsung umum. Aku lihat di jalan mana tuh ada 2 gede. Aku pikir gile juga nih, bener apa enggak ya? Tahu-taunya dok. Gile. Saya ini makanya bertanggung jawab. Saya ini pernah kuliah di psikologi. Terus saya diajari yang namanya statistik. Jadi saya kan selalu bilang nih sama anak buah saya, kamu boleh lihat survei tapi jangan dipegang, karena saya tahu cara ngitungnya. Nah, saya sampai ini ngomong karena memang udah kejadian tau. Jadi waktu siapa tau yang aku nanya, pinter banget nih statistiknya. Nah itu Hudori meramalkan, aku bilang prediksi bahwa itu akan yang ini, yang menang itu ini, terus ini, terus satu putaran. Jadi kan saya mikir kan gini ya, rakyatku tuh sebenarnya berapa toh, kan gitu. Dan saya karena belajar statistik, jadi saya tahu kok bisa udah gembar-gembar ya, kan gitu. Udah gitu langsung MK dimainkan, betul apa enggak? Tuh kan pada nggak mau ngomong betul gitu, bongok gitu loh, gile deh. Itu selalu saya tahu kamu tuh ragu, padahal itu kebenaran. Bayangin. Lalu MK-nya dimainkan, udah gitu dibiarin aja. Saya pengen tahu KPU-nya juga netral apa enggak. Makanya dimasukkan, betul apa enggak? Ya. Nah ternyata saya udah mikir, ini orang kali udah dirantai dah. Ternyata betul. Iya tahu? Siapa namanya? Ketua KPU. Lah. Ternyata ada masalah kan gampang bacanya. Terus ini kan saya ngomongnya kan umum ini, karena udah liwat. Keadilannya mana? Begitulah kejadiannya. Karena rupanya dia tersandera.
Saya tadinya kan udah mau loh ke KPU. Betul loh. Loh. Susah-susah saya daftarkan partai. Orang waktu itu kan yang teken partai toh. Betul nggak? Hah? Lah iya lah, kamu tuh loh mikirin. Iya, terus tahu-tahu kok kayak gitu. Terus tahu-tahu loh. Ini antara perundangan yang di bawah dari konstitusi mana nggak ada yang ngomong. MK itu saya buat karena hanya untuk dalam rangka kalau ada perselisihan yang namanya di konstitusi, tidak seperti Mahkamah Agung gitu. Makanya saya tadi nanya sama Hasto, aku kok nggak ngerti sih, tadi baca koran yang namanya keputusan MK itu kok bisa dianulir. Nah ini kalau ini saya mesti belajar lagi oleh namanya petun. Bingung saya dari sisi hierarki aja. Loh iya, saya nggak ngerti lagi peradilannya. Terus saya kan udah ngomong, saya nggak setuju namanya TNI sama Polri mau disetarakan. Oh ribut, loh karena saya punya alasan yang namanya memisahkan Polri sama TNI gitu loh. Karena fungsinya masing-masing beda gitu. Mau ditulis toh kalau saya ngomong. Jadi memang ngapain kok sekarang mau disetarakan? Apanya yang disetarakan? Hah? Coba mikir, dia pertahanan dan keamanan, yang sini hanya keamanan sama masyarakat. Gitu loh. Emangnya polisi nanti, saya kan ngalami. Jadi dari gubernur nanti kalau terjadi krisis di daerah, maka yang meminta kepada presiden itu gubernur untuk yang namanya ada darurat. Masih ada apa enggak? Masih ada apa tidak? Jangan bego. Itu namanya darurat dan bukan saya ya waktu presiden memutuskan, tapi dari pihak kepala daerahnya minta. Darurat pun hanya dua, darurat sipil dan darurat militer. Tahu apa enggak? Nah, jadi saya mesti naikkan ke darurat sipil dulu. Itu yang maju polisi. TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika namanya gubernur minta karena keadaannya sudah tidak lebih baik, minta untuk dinaikkan menjadi darurat militer, makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan, polisinya yang di belakang. Ngerti apa enggak? Gua pernah presiden tahu. Itulah mengapa maaf beribu maaf sampai di Aceh ada DOM, darurat operasi militer. Jadi ada tata aturannya, tahu nggak wartawan-wartawan? Jangan dipikir lalu enak-enak baik. Terus kok ini kalau mau disetarakan apa? Saya sampai nanya, kalau TNI diberikan namanya kapal, terus apa namanya kapal terbang, apakah polisi juga akan begitu? Itu kesetaraan loh. Mikir. Ini saya ngomong terbuka. Silahkan namanya. Tapi jangan dibully. Karena ini sifatnya bukan bullying. Ini ngomong buat negara. Supaya negaranya benar. Gitu. Coba pikir dong, masa gitu aja nggak pernah mau mikir secara kenegarawanan, gitu loh. Tuh apa sih? Ya Allah. Jadi konsepsi negara paripurna, saya kan bilang coba deh kamu pikirin, namanya negara paripurna, konsepsinya tuh apa? Yaitu Pancasila, terus dengan proklamasi Undang-Undang Dasar. Terus jalan Trisakti itu apa? Itu jalan untuk bisa menjalankan yang namanya Pancasila sesuai dengan di lapangan, yaitu apa? Berpolitik dalam bidang yang namanya bebas aktif. Lalu untuk segala namanya ekonominya apa?
berdiri di atas kaki sendiri. Nah, terus kalau kebudayaannya yaitu kebudayaan kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Apa itu jelek? Kalau kalian orang PDI Perjuangan, awas kalau ada ngomong tuh jelek, itu bagus banget. Karena itulah Indonesia Raya kita, tahu? Nah, gitu loh. Terus apa coba? Supaya kita tuh kokoh. Nah, kalau ini saya nggak bisa bayangin yang namanya partai-partai itu dibikin seperti apa ya? Lah iya loh. Tadi saya bilang aku prihatin loh. Coba bayangin diubak-ubek nggak jelas gitu. Mau biarin dianya sesuai ADART-nya berjalan, ya dong. Orang kita susah-susah loh bikin ADART, saya nggak tahu ADART partai lain, tapi itu kan kita harus hormati dong. Sama-sama kita hormati gitu loh. Kok terus jadinya begini gitu, maunya gimana sih? Gitu. Jadi udah ada visi misi. Nanti bapak-bapak yang telah saya berikan tugas. Jadi begini, dulu saya melihatnya begini. Kenapa kita seperti saya bilang poco-poco? Kenapa? Karena kita nggak punya konsep yang kedepannya itu seharusnya ada jangka pendek, menengah, panjang. Dulu Bung Karno sudah membuat, tapi oleh Pak Harto saya tidak mengerti mengapa langsung dihilangkan. Pola pembangunan semesta dan berencana. Kami suruh bedah lagi, suruh lihat. Kalau yang jelek mari kita buang. Kalau yang masih bagus kita pakai. Nanti visi misi, kalau dari PDI Perjuangan tidak boleh membuat visi misi sendiri. Buat saya udah ngomong sama Pak Jokowi, ini harus dirubah, aneh banget Pak. Bikin visi misi dari presiden sampai kepala desa. Buat saya aneh banget. Bagaimana? Untuk apa visi misi presiden mana mungkin mau jalan? Kalau kepala desa aja juga udah punya visi misi. Pikiran yang nahtar itu apa ya? Logik. Nggak mungkin. Jadi kalau dari PDI Perjuangan kami yang membuat. PDI Perjuangan yang membuat. Nggak boleh. Kalau kita mungkin nggak bisa itu. Mau debat saya. Kenapa nggak boleh? Orang itu dari partainya, why not? Kalau jelek ya boleh bilang jelek. Tapi kalau bagus, kenapa nggak boleh? Kan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ayo, awas ya kalau kalian bikin sendiri. Enggak, kita yang bikinkan dan pasti kamu lihat itu bagus. Masalah pangan, kesehatan, sama aja. Nah, stunting apa gitu, itu masuk nanti program utama dah. Terus seperti tata ruang apa. Karena kamu boleh lihat deh ini. Ya, coba deh. Bayangkan Kalimantan itu segede gitu. Tapi masih ada yang namanya Borneo. Padahal itu yang masuk Malaysia dan Brunei. Padahal kita aja udah segitu. Tapi kita nggak punya gunung api. Tapi jangan salah loh. Ternyata di bawah tanah gambut itu ada bara loh. Jadi mahma itu ada, tetap ada. Kenapa? Loh, saya kan ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Jadi udah saya suruh lihat. Kenapa katanya dia adalah pulau tidur? Karena nggak ada yang namanya gunung api. Boleh tanya ini ada Pak Oli. Saya udah gebak-gebuk. Kemarin meletuskan di pulau apa? Ruang. Oke? Itu ternyata sudah ditemukan. Ternyata ada gunung api di Sulawesi ada, di antara Maluku ada. Itu supaya berpengetahuan ini yang namanya gunung berapi di dalam laut. Kedalamannya ada yang 300 meter dan lain sebagainya, aktif banget. Saya nggak bisa tahu bapak-bapak, nanti saya beritahu kalau daerahnya dekat laut-laut gitu, kalau ada gunung api lautnya. Nah, tadi ada Pak Ganif udah saya suruh, dia jadi ketua Baguna,
untuk mulai mempersiapkan dengan kemarau panjang ini kalau ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan juga kalau saya lagi pusing kalau gunung lautnya meletus, itu pasti akan terjadi tsunami. Terus bagaimana yang namanya biodatanya, plasma nutfahnya, ikannya, karangnya, bla bla bla. Lalu kalau manusianya harus diungsikan kemana, itu tanggung jawab kalian loh nantinya. Bayangkan kalau meletus yang namanya Pulau Krakatau, itu waktu tahun 18 berapa, 36 atau apa, meletus aja abunya membuat seluruh dunia 3 bulanan itu kayak mendung. Tapi ini saya diberitahu oleh BMKG bahwa anaknya itu Rakata, itu si cabai rawit, kemungkinan mahma di dalamnya itu akan lebih hebat dari ibunya. Tulis itu wartawan supaya berpengetahuan rakyat itu, supaya kalau disuruh ngungsi mau. Ini aja Pak Oli bilang berapa yang diungsikan, itu udah nggak boleh lagi di pulau itu. Iya, karena bahaya. Coba dong, tolong dong jadi pemimpin tuh yang benar, jangan cari duit buat diri sendiri dah. Coba ayo tuh, kamu siapa namamu? Yang aku tunjuk-tunjuk terus, bilang itu sama media itulah, nggak usah provokasi bahwa blabli blablong, Allah. Jadi tata ruang, kenapa sih kita mesti betul-betul memegang teguh tata ruang? Ingat kita nggak benua, laut. Jadi laut, jadi udah gitu keadaannya. Dan itu ada lempeng-lempeng. Nanti deh satu hari aku kasihin ceramah. Saya nih pintar juga loh di ilmu bumi, di geologi dan lain sebagainya. Sampai aku sendiri suka bingung, otakku nih penuh amat sih ya, sama pengetahuan gitu. Kamu tahu nggak sih, dari sisi akademisi saya ini gelarnya berapa? Siapa yang tahu? Gelar saya ada berapa? Jadi berarti saya nggak bodoh. Ayo, berapa ayo? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Makanya saya berani kalau mau debat. Saya profesornya 2. Gile nggak? Gile lah. Kalau saya mau gembor-gembor saya pasangin kan semua tuh berderet-deret. Doktor honoris causanya 10. Coba bayangin, dari dalam luar negeri loh. Jadi jangan dipikir kalau aku ngomong bla 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 dari politik lalu kejiwaan lalu itu, karena ya gitu. Masih ada 6 loh yang belum saya ini. Mereka udah minta 6 lagi tertunda karena awalnya karena Covid. Nah ini yang dubes Saudi Arabia aja udah minta untuk, karena ini Pak Basarah penghubungnya, untuk saya akan diberi oleh sebuah universitas yang namanya Universitas Princess Nora, keluarga dari kerajaan, itu hanya siswi 60.000 mahasiswinya. Keren nggak? Aku udah kepingin banget itu. Jadi nggak ada laki. Jumlahnya 60.000 loh. Saya hanya disuruh ngomong soal perempuan. Wah, aku mau banget. Gua tilep dah pokoknya yang namanya laki-laki. Enak aja loh. Karena sudah ada di konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Artinya laki perempuan. Iya. Bayangin dong gimana sih? Lo ini nanti ada mana dia? Udah dapat belum telepon yang dari itu? Bukan, BPIP? Oh. Nah itu kan Lemhanas dibuat oleh Bung Karno.
untuk mengetahui ilmu geopolitik. Yang kedua, mempertemukan calon pemimpin bangsa dari Aceh, kalau Aceh itu apa namanya? Selalu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Calon-calon pemimpin itu mestinya masuk ke Lemhanas untuk ditatar mengenai ilmu geopolitik. Tapi zaman Pak Harto terus dirubah. Seperti itu bagian untuk kenaikan pangkat. Jadi inti geopolitiknya menjadi hilang. Nah ini waktu itu saya minta sama Pak Andi Wijayanto, juga dia udah masuk PDI, untuk dikembalikan. Why? Seperti sekarang kalian pun kalau katanya pemimpin harus tahu politik dan bukan politikus tapi politisi. Gitu. Nanti kalau mau tahu bedanya tanya aja dah. Apa? Supaya apa? Seperti Amerika. Itu kan kenapa sih sekarang teman-teman saya yang di Frisco, di LA, di New York, kalau saya nanya, kalau aku mau liburan ke sana gimana? Oh jangan deh, di sini banyak homeless, orang yang nggak punya rumah. Can you imagine yang katanya negara superpower Amerika? Ini saya nggak ngomongi lagi dipikir, oh ibu nggak seneng sama Amerika, nggak, realita. Terus kenapa sih kayak nggak ada regenerasi? Yang namanya presidennya aja yang dicalonin udah tuek-tuek. Biden akhirnya mundur. Nah ini Kemala nih, saya udah support dia. Mudah-mudahan dia jadi dah. Berarti saya punya temen tahu nggak? Yang presiden perempuan. Jadi apa sih? Jadi kan cara pandang geopolitik Bung Karno itu. Jadi belajarlah. Nanti saya mau minta kalian ini juga supaya ditatar di Lemhanas. Tapi saya nggak tahu isi Lemhanasnya masih bagus nggak. Visi misi memiliki keberpihakan agar fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu udah masuk loh dalam Rakernas keberapa itu? Ya pokoknya Rakernas. Nah, jadi kamu mesti masuk ke tempat-tempat yang namanya kolong jembatan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan. Coba bayangin kalau mereka, Papa, Bu Risma saya nggak ada. Dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, masa sih Bu Mbak Risma ada di TV, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, kamu cari dapat. Nggak ada yang melihara, jadi dapat makanannya. Ini saya bukan sok melankolis, enggak, itu kenyataan. Tanggung jawabmu adalah juga untuk mencari hal seperti itu. Fakir miskin harus diberikan apa? Harus dipelihara oleh negara. Jadi siapa gubernur ya itu negara, tahu nggak? Kalau bupati itu negara, gitu. Itu jabatan doang. Masa nggak ada yang stunting segala? Kemiskinan ekstrim itu contohnya. Bayangin seorang bapak nggak dipelihara keluarganya, tinggalnya di kandang kambing. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mbak Risma. Ketemu Pak Eri, Surabaya. Waktu itu ada kampung namanya 1001 malam. Saya suruh lihat, tadinya saya pikir Gemerlapan. Ternyata di daerah itu adalah ada jembatan. Di kolongnya hiduplah rakyat kita. Apa kamu nggak punya nurani ya? Saya suruh panggil, saya suruh angkat Pak Ahok. Bilang, nggak tahu, pokoknya ambilin aja dah. Kamu pelihara. Masa kamu rela manusia makan sama tikus?
Kamu rakyat Indonesia enggak sih? Hah? Kamu bangsa Indonesia enggak nih? Aku ngomong gini terus karena mau 17 Agustus loh. Tiap malam saya nangis. Cuman ngelihatnya gini. Segede gini. Hah? Kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya 2 kali. Pemimpinnya 3 kali. Kalian kalau mau jadi pemimpin, kalau masih dari partai saya minta mundur, saya pecat, saya ganti. Bayangkan negara luar biasa, the biggest archipelago in the world. Kalau aku ngomong sama orang asing gitu, rasanya nih dada mongkok. Wow, really? Yes. Tapi yang sedih, enggak bilangnya apa? Itu di mana? Gile. Karena enggak ada yang membuat supaya tahu bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, bayangin kalian itu siapa? Saya boleh nunjuk begini tahu? Kan saya udah ngaku saya barang antik. Loh iya dong. Kamu bilang ibu sehat, ibu yang sehat, ibu yang panjang umur apa? Gusti Allah maringi. Kalau dia bersiul aja, mega, shoot, come back. Terus kamu mengatakan apa? Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI Perjuangan, yang udah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang udah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan, jabatan dan duit? This is my question. Ini pertanyaan saya sebagai anak seorang proklamator. Tolong dijawab bagi mereka yang ingin mengatakan dirinya menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Wartawan, ikut merdeka. Kalau ndak keluar. Tidak ambil itu dulu. Tutup dulu itu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka out dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah, mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang berani apa enggak? Katanya berani. Nah kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika.
Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin, kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah, kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah, sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan, itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya cari, saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan, mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak. Saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya begitu. Malah ada Zenit itu seorang ilmuwan dan juga orang yang bijak. Jadi bilangnya itu kebenaran itu suci di atas segalanya. Karena memang begitulah menurut saya kehidupan seharusnya manusia. Nah, hari ini karena bertepatan pada tanggal 14 Agustus, jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya, tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu. Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk. Maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah, maksud saya jangan dipikir itu ibu hanya ingin nostalgia. Ndak, itu adalah semangat yang harusnya kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi. Itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita. Kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu. Supaya tahu kalian gak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak. Itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget.
Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan, kalian manusia apa bukan ya? Dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis kan beliau senang menulis. Di mana? Nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Istri beliau, Ibu Inggit, disuruh mencari kayak apa sih? Belabak tuh tatakan. Tahu? Jadi itu pispot, bentuknya bundar gini, lebih besar begitu. Nah, lalu ditaruhlah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja, disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan? Ayo Ahok, mau kalian begitu lagi? Ayo, mau kalian begitu lagi? Wartawan, mau kalian begitu lagi? Nah, kan lemes tau wartawan. Karena sudah wartawan, saya lihat tidak seperti wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah. Kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikat bendera pusaka. Ketika saya lihat semuanya yang gubernur PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh Mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh, lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Makanya ya kenapa kayak enggak fighting spiritnya itu loh Pak Zakir. Fighting spirit itu memang mesti ada gitu, tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah, Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh, Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek merebut Irian Barat? Nah, saya nanya, Bapak saya mengatakan karena itu di dalam traktat dengan Hindia Belanda, semua yang kita punya ini dulu ada daerah jajahan dari Belanda. Dan malah beliau bilang seharusnya jadi Kalimantan Utara itu yang arahnya ke sana ada Brunei, Malaysia, makanya kan enak nih nerangkannya. Jadi seperti Sarawak, Sabah, itu seharusnya Kalimantan Utara itu masuk ke kita, tapi belum bisa karena pada waktu itu Bung Karno melakukan yang namanya Dwikora ya, itu Malaysia. Jadi kalau saya bertemu sama Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim, beliau bilang terima kasih sekali kami kepada bapakmu karena akhirnya Malaysia bukan lagi miliknya Inggris. Gitu loh. Ini sejarah. Itu jadi wartawan kalau selalu giniin saya. Ya tahu ini kan giniin saya. Untung kamera bukannya senjata. Itu tolong deh ngerti juga sejarah Indonesia kalau kamu itu bangsa Indonesia. Alangkah sedihnya saya kalau melihat sekarang dari geopolitik, Inggris saja, Inggris Raya loh. Dulu kan namanya gitu. Yang namanya selalu ada pepatah.
apa tuh ya, British or kan selalu bilang British rules the way. Jadi bayangin kekuasaan dia kan emang pakai kemana-mana. Karena dulu yang udah bisa pakai kapal-kapal sampai jauh-jauh itu orang Inggris. Orang Inggris itu memang pelaut. Jadi itu begitu. Bayangkan. Padahal kita juga kalau diingat, kita ini kan orang ini juga dibilangnya apa ya? Orang pelaut ya. Tapi ada juga omongannya apa? Dulu ada nyanyiannya ya. Iya toh? Lah, pakai bukan bahari gitu ya. Lo bayangkan lo, orang apa namanya, orang Sulsel itu kalau ndak salah banyak di mana itu? Di Australia. Karena yaitu mereka dulunya migran lah kalau sekarang. Jadi apa sih kalau saya nanti ada yang nggak ngerti ngomong ya angkat tangan, Bu, saya nggak ngerti ngomongan ibu, berarti inimu kosong banget soal kebangsaan. Betul loh, banyak loh anak-anak muda sekarang tuh saya sampai jengkel. Dulu saya sering disuruh ceramah di universitas. Terus ada yang lagi belum begini, belum duduk. Terus, Bu, buat apa sih ibu ngajarin merdeka gitu? Ih, aku bilang nih anak kosong banget ini. Orang tuanya tuh sopo gitu. Gile. Nah, ini saya sekarang pidato saya mengingatkan pada sejarah. Bayangkan ya, coba. Karena ini 14 Agustus toh, jadi ada hari yang apa ya, dalam sisi sejarah. Itu Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Widyodiningrat, lalu ditemani oleh Dr. Soeharto, itu kan dipanggil waktu itu untuk datang ke Saigon. Jadi arahnya itu kan Vietnam ya. Nah itu, di Dalat namanya. Jadi saya sendiri tahu ceritanya. Jadi perjalanan tuh dengan pesawat tempur yang pasti bisa menjadi sasaran musuh. Karena apa? Itu katanya kan kalau kita pun dulu punya pesawat tuh apa, Mustang apa ya. Bayangkan dengan Mustang aja berani loh, seperti Pak Adi Sucipto. Jadi kalian ngerti nggak sih? Saya nih di sini ada rekamannya karena saya ketemu sama orangnya. Anaknya Pak Adi Sucipto ada satu kelas sama saya. Namanya sekarang saya lupa nama panjangnya. Panggilannya Wangki. Jadi saya banyak loh anak pahlawan karena saya sekolah di Cikini, itu bukan sekolah hebat, dia sekolah rakyat. Jadi banyak anak rakyat, anak pejuang. Jadi kalian tuh saya ingin hanya kamu harus ingat, jangan menjadi orang yang mau memecah belah. Media sekarang banyak hoax. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ngomong, kalau boleh nanti saya mau undang itu Pak Aso, redaksi apa mboh-mboh tuh loh. Ya, TV ya mau saya ajarin namanya berbangsa dan bernegara. Kita ini bukannya liberal, kita ini nasionalis sejati. Yang liberal itu yang ngomongnya bisa kayak gitu-gitu aja. Padahal ada kode etik jurnalistik, tolong ingat. Yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan lagi. Itu masukin dong, jangan dipotong-potong. Berani apa enggak kamu ngomong sama apa itu namanya, pemretnya? Berani enggak? Arah, lihat kan, enggak semuanya berani Bu gitu. Nanti ibu kan tinggal lihat beritanya kan, bener berani apa enggak. Kalau Kompas itu kalau saya ngomong pada udah bingung, ya bilang tuh sama Pak Lili sama Pak Suta itu.
Enak aja. Nah, bayangkan itu kedalat untuk apa sih? Untuk bicara PPKI. Nah, ini kan itu. Padahal itu namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk dilantik. Nah, bayangkan coba di sana jauh banget, saya bilang sama bapak saya. Nah, ini kan untuk pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh bukannya gini loh, diminta, enggak loh. Jadi kalau saya suruh ini, lalu saya sedang menyuruh mencari makam-makam nisan, ada nisan tapi yang tidak ada nama. Artinya orang tuh ikhlas banget berjuang untuk kemerdekaan yang namanya Republik Indonesia. Lalu ada kemarin yang itu mau digantung 3 orang. Coba apa kalian nggak punya hati ya? Kalian mikirin deh. Coba aja bawa tali gitu, terus coba deh ikat ke sini, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya udah pernah lo nyoba kayak apa sih kalau digantung. Kan waktu mulai kena sini nih, aduh rasanya apa ya, mau batuk nggak jadi gitu loh. Coba deh, ya kan karena dipegang sendiri jadi tahu nih bisa putus apa enggaknya. Karena kan di sininya kita yang paling ini, yang kalau digantung tuh tak. Saya kan nanya sama dokter, berapa menit merasakannya sepanjang dia kan itu biasanya kalau dihukum ada lobang, jadi ini dibuka kan dap gitu kan. Itu, nah itu kalau itu cepat, tapi ada juga kan yang dikerek. Mau kamu ngerasain? Pasti nggak ada. Iya makanya ingat, nih Republik mesti dijaga, tahu nggak? Saya pingin tahu nih wartawan segini banyak, nanti kan gitu, mulai macam-macam deh, di-create, dipotong-potong, dicacah-cacah kayak bawang gitu loh. Awas lo ya. Nah, jadi saudara-saudara, bayangin bapak saya itu mulai mau masuk politik tuh umur 16. Jadi mau masuk ITB. Mulainya kan di Jawa Barat. Lalu setelah itu beliau berpikir, ini rakyat ini bagaimana disatukannya. Jadi beliau ikut ke organisasi Syarikat Islam. Lalu masuk Trikoro Darmo, terus masuk dengan yang namanya digembleng oleh Pak Cokro Aminoto itu. Tapi beliau, saya ini dengar dari Bung Karno sendiri, jadi mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh kalau cara gini jadi lambat. Nah, tentu dari sisi para pendiri itu karena begitu hebat ingin merdeka, tapi ada perbedaan cara merdeka. Kalau Om Sahrir, Pak Sahrir itu maunya kita jangan merdeka dulu, kita banyakkan anak-anak pintar. Tapi Bung Karno bilang, kapan Belanda mau ngasih untuk yang namanya rakyat itu boleh sekolah menjadi orang pintar. Makanya Bung Karno maunya bahwa sekarang juga kita harus merdeka dan kita yang menata isi kemerdekaan itu. Nah itu supaya tahu bahwa begitu tuh. Nah jadi terus 4 Juli 1927 baru beliau pikir dengan mengambil resiko. Nggak mungkin, hanya bisa partai yang mengkonsolidasikan, mengorganize. Saya selalu bilang organisasi adalah organ, sama aja. Kalau kamu pencet ini, kamu gigit aja, yang sakit kan nggak di sini aja, semua. Itu adalah organ kita diorganisir, dikonsolidasikan untuk bisa mengerti
Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mulai banyak dilupakan loh. Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia. Kamu apa nggak ngerasakan sih? Saya ngerasakan, tadi saya bilang, nanti ini jangan coba-coba loh. Nah itu masukin gede-gede, Ibu Mega ngomong, ke siapa? Ya yang akan melakukan. Jangan ada TSM. Biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lah orang yang melakukan itu ya orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri. Loh saya bilang loh, sayang Pak Mahfud nggak ada. Saya kan nanya, sebetulnya saya terus PDI Perjuangan nih warga negara Indonesia apa bukan toh? Pak Mahfud kan gini-gini. Artinya lah iyalah. Lah saya jawab sendiri, ya lah makanya karena kita warga Indonesia maka kita boleh yang namanya oleh KPU, ya dong, syah, ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong. Yang namanya apa sih? Yang TSM dulu. Terus apa lagi coba? Nih. Nah, setelah bikin partai PNI dengan spirit anti kolonialisme dan imperialisme, terus ada yang bilang, Bu, udah deh dibuang aja lagi perjuangannya Bu. Ternyata berjuang tuh capek ya. Ya siapa bilang, aku bilang suruh masuk PDI Perjuangan. Nah, kalau kamu pun merasa capek, out, keluar semua keluar. Saya lebih seneng gitu biar 5 tapi wah keren deh. Iyalah, ini banyak gini-gini aku liatin siapa yang ngantuk kemarin, ada yang ngantuk aku suruh keluar. Sana cuci muka dari dulu, mau datang ke sini mau dengerin atau mau ngantuk kan gitu. Fair dong, fair apa enggak? Nah ya fair dong. Saya nggak pernah nggak fair loh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak fair loh. Apa? Main belakang koyo betak umpet ya. Tulis tuh, ibu bilang sekarang banyak yang betak umpet. Tahu nggak bentak umpet? Dulu kan ada kita ngumpet-ngumpet gitu loh, biar ketangkep gitu. Kalau nggak bisa ketangkep terus ada gong, hong apa? Kalau udah masuk hong nggak boleh lagi ditangkap. Banyak dah, ntar terus ada lagi. Oh iya, ini yang saya mau menerangkan nih. Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang bukan orang Indonesia aku rasa. Loh masa nggak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Lo ya lo, zaman presiden lo. Terus masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak?
Nah kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Loh ya kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau nggak ketemu sama saya. Sampai hari ini nggak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu. Iya, ayo kita ngobrol. Memangnya nanti terus saya mau ditangkap. Nah, karena mau ketemu Kapolri ditangkap gitu. Iya. Yeah. Mikir wartawan. Kamu tuh orang Indonesia loh. Jangan kamu mulai ngomong yang nggak jelas-jelas. Karena yang sekarang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Awas lo ya. Kalau itu saya nggak lagi ini. Saya sue kalian loh. Yang namanya wartawan Republik Indonesia yang sudah tidak mengetahui harga daripada berita itu. Ya iya dong, sampein aja sana sama Kapolri. Emangnya kenapa saya nggak boleh? Lah kalau orang lain aja boleh, kok saya nggak boleh? Nah, karena saya juga yang memisahkan. Terus saya takut enggak? Orang saya orang baik-baik. Itu loh. Mau pakai ini, gile nggak? Awas ya kalau nanti masuk berita, paling nanti saya tahu dicuci, digoreng, di hoax atau nggak masuk. Terus kamu sekarang ini ngapain datang ke sini? Nanti Haso kalau ada wartawan mau datang sini nanya dulu, masuk berita nggak? Kalau nggak usah datang. Loh ya, aku lebih seneng. Hanya berapa orang tapi semuanya masukin benar gitu. Itu namanya wartawan yang begini. Kamu nggak ada kaliber kayak gitu. Saya tahu tadi saya bilang karena yang wartawan zaman perjuangan dulu tuh wah gini. Kamu ini hanya cari makan. Sorry, nanti nggak dimasukin sorryku. Wow, ibu menghina wartawan karena katanya mencari makan gitu. Saya kan sorry. Maaf dengan segala hormat saya. Awas kalau nggak dimasukin. Lah ya bener dong. Kalian dong. Bagaimana sih kita ini warga sama-sama loh. Jangan dibegituin, dipelintar-pelintir. Netral aja. Nah, itu media yang benar. Makanya ada kode etik jurnalistik. Nggak tahu sekarang kemana. Nah jadi apa? Alat perjuangan. Jadi prinsipnya tidak ada non cooperation, jadi tidak ada dualisme gitu. Jalannya progresif revolusioner. Karena kalau nggak gitu, rasanya memang nggak bisa loh. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau dengar, saya kan ke kampung-kampung ya, rakyat tuh pakai goni, lalu bayangkan 3,5 abad loh. Coba pikirin loh, saya sampai mikir gini, seorang ibu katakan saja beranak tuh dengan melahirkan 1 tahun. Jadi 350 berapa? 3,5 abad tuh 350 tahun. Jadi terbayang apa tidak? Ayo Pak Ahok, kalau seorang ibu 1 tahun aja punya anak, jadi 350 tahun dengan korelasi 1 tahun produk penjajahan itu, padahal kan 1 ibu ya, padahal berapa ibu, kebayang nggak